Demi nama baik, Guru Supriyani bakal laporkan balik Aibda WH dan istri. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, merasa janggal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Meski Supriyani dituntut bebas, namun JPU menyatakan ada pemukulan ke siswa. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, ungkapnya, Senin, dikutip dari tribunnews.sultra.com. Hingga saat ini kliennya masih membantah melakukan pemukulan ke anak Aibda WH. Pihaknya meminta sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan yang akan digelar di PN Andulo pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Jika Supriyani divonis bebas oleh majelis hakim, sejumlah langkah hukum telah disiapkan untuk memberikan efek jera orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan, terang Andri, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, dikutip dari YouTube Nusantara TV. Sejumlah nama yang akan dilaporkan balik yakni Aibda WH, istrinya, hingga oknum Polsek Baito. Menurutnya, ada rekayasa dalam kasus ini hingga kesalahan prosedur penyelidikan. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Kemudian ada aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini, tukasnya. Andri Darmawan menegaskan langkah hukum tersebut merupakan keinginan dari Supriyani yang merasa tertekan usai dilaporkan. Supriyani ingin orang-orang yang melakukan kriminalisasi mendapat hukuman yang setimpal. Dia tidak ingin hukuman ini berlaku untuk Ibu Supriyani saja, tetapi juga tidak bisa berlaku kepada orang lain, khususnya yang melakukan rekayasa kasus dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani, pungkasnya. Sebelumnya, JPU menuntut Supriyani bebas dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Andulo, Senin. Supriyani adalah guru honorer yang didakwa melakukan pemukulan ke siswa anak Aibda WH. Setelah keluar ruang sidang, Supriyani yang mengenakan seragam PGRI berharap majelis hakim memberikan vonis bebas. Senang, alhamdulillah mudah-mudahan dengan itu bisa vonis bebas, bebernya, Senin. Ia menegaskan tak pernah melakukan pemukulan ke korban yang berinisial D, sejak awal saya sudah sampaikan tidak memukul, tuturnya. Ujang Sutisna selaku JPU yang juga Kejari Konawe Selatan membacakan tuntutan terhadap terdakwa Supriyani. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ungkapnya. JPU meminta seluruh barang bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan kepada saksi. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi NF. Kedua sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, lanjutnya. Supriyani dituntut bebas oleh JPU dengan pertimbangan luka yang dialami korban tidak berada di organ vital sehingga tidak mengganggu aktivitas korban. Selain itu, tindakan Supriyani dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, ucap JPU. Selama 7 kali menjalani persidangan, Supriyani dianggap sopan dan kooperatif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea. Oleh karena itu, terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan, tukas JPU. Ibtu Muh Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito, disebut minta uang 2 juta rupiah ke Supriyani. Ibtu Muhammad Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara setelah terlibat penahanan guru honorer Supriyani.
Ibtu Muhammad Idris disebut meminta uang sebesar 2 juta rupiah ke Supriyani. Hal ini dibenarkan oleh Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sam. Febri Sam mengatakan Ibtu Muh Idris tidak sendirian dicopot. Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin, juga ditarik Polres Konsel untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, kata Febri, Senin, tanggal 11 November tahun 2024, dikutip dari tribunnyusultra.com. Febri menyebut pihaknya sudah menunjuk 2 anak buah lainnya untuk mengisi jabatan yang kosong. Posisi pelaksana harian, Pelah, Kapolsek Baito akan diemban oleh Ibda Komang Budayana PS. Ia sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Sementara, Kanit Reskrim Polsek Baito akan diisi Aibtu Indrianto. Sebelumnya, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Moh Soleh, mengatakan ada 7 personel yang diperiksa. Rinciannya, 4 dari Polres Konsel dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, tambahnya. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Kapolsek Baito yang dicopot, Ibtu Muh Idris memiliki nama lengkap Muhammad Idris. Ia berpangkat Inspektur Polisi 1 atau disingkat Ibtu. Ibtu merupakan pangkat perwira pertama tingkat 2 di Kepolisian Republik Indonesia. Tanda kepangkatan Ibtu adalah 2 balok emas. Ibtu Muh Idris ternyata tergolong baru sebagai Kapolsek Baito. Ia menjabat sebagai orang nomor 1 di Polsek Baito selama kurang lebih 7 bulan. Ibtu Muh Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Ia menggantikan Kapolsek Baito sebelumnya yang bernama Ibda Fuad Hasan. Upacara sertijab dipimpin langsung oleh Kapolres Konsel, AKBP Wisnu Wibowo, di Aula Pesat Gatra Polres Konsel. Fakta lain terungkap, kasus Supriyani mulai mencuat di awal kepemimpinan Ibtu Muh Idris. Supriyani diketahui pertama kali mendapat panggilan Polsek Baito pada Minggu, tanggal 28 April tahun 2024. Berawal dari sinilah kasus guru Supriyani itu mencuat ke publik dan menjadi bahan perbincangan. Kasus Supriyani hingga sekarang masih berjalan di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Ibtu Muh Idris dalam setiap kesempatan saat ditemui media enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus guru Supriyani tersebut. Termasuk saat ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, katanya. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut bebas guru honorer SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Tuntutan itu dibacakan di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kabupaten Konawe Selatan. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, kata jaksa. Supriyani tetap dianggap jaksa melakukan pemukulan terhadap siswanya yang merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim, WH. Dikutip dari Tribun Sultra, jaksa mengatakan luka yang diderita korban tidak berada di organ vital. Selain itu, jaksa juga menganggap luka korban tidak mengganggu korban dalam beraktivitas. Pukulan Supriyani terhadap korban bukan dalam rangka penganiayaan tetapi untuk mendidik dan dilakukan secara spontan. Perbuatan terdakwa Supriyani memukul anak korban, namun bukan tindak pidana, ungkap jaksa. Jaksa menyatakan Supriyani tidak mengakui perbuatannya lantaran ketakutan untuk hilangnya kesempatan menjadi guru tetap. Demi nama baik, Guru Supriyani bakal laporkan balik Aibda WH dan istri. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan,
merasa janggal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Meski Supriyani dituntut bebas, namun JPU menyatakan ada pemukulan ke siswa. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, ungkapnya, Senin, dikutip dari tribunnews.sultra.com. Hingga saat ini kliennya masih membantah melakukan pemukulan ke anak Aibda WH. Pihaknya meminta sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan yang akan digelar di PN Andulo pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Jika Supriyani divonis bebas oleh majelis hakim, sejumlah langkah hukum telah disiapkan untuk memberikan efek jera orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan, terang Andri, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, dikutip dari YouTube Nusantara TV. Sejumlah nama yang akan dilaporkan balik yakni Aibda WH, istrinya, hingga oknum Polsek Baito. Menurutnya, ada rekayasa dalam kasus ini hingga kesalahan prosedur penyelidikan. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Kemudian ada aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini, tukasnya. Andri Darmawan menegaskan langkah hukum tersebut merupakan keinginan dari Supriyani yang merasa tertekan usai dilaporkan. Supriyani ingin orang-orang yang melakukan kriminalisasi mendapat hukuman yang setimpal. Dia tidak ingin hukuman ini berlaku untuk Ibu Supriyani saja, tetapi juga tidak bisa berlaku kepada orang lain, khususnya yang melakukan rekayasa kasus dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani, pungkasnya. Sebelumnya, JPU menuntut Supriyani bebas dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Andulo, Senin. Supriyani adalah guru honorer yang didakwa melakukan pemukulan ke siswa anak Aibda WH. Setelah keluar ruang sidang, Supriyani yang mengenakan seragam PGRI berharap majelis hakim memberikan vonis bebas. Senang, alhamdulillah mudah-mudahan dengan itu bisa vonis bebas, bebernya, Senin. Ia menegaskan tak pernah melakukan pemukulan ke korban yang berinisial D, sejak awal saya sudah sampaikan tidak memukul, tuturnya. Ujang Sutisna selaku JPU yang juga Kejari Konawe Selatan membacakan tuntutan terhadap terdakwa Supriyani. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ungkapnya. JPU meminta seluruh barang bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan kepada saksi. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi NF. Kedua sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, lanjutnya. Supriyani dituntut bebas oleh JPU dengan pertimbangan luka yang dialami korban tidak berada di organ vital sehingga tidak mengganggu aktivitas korban. Selain itu, tindakan Supriyani dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, ucap JPU. Selama 7 kali menjalani persidangan, Supriyani dianggap sopan dan kooperatif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea. Oleh karena itu, terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan, tukas JPU. Ibtu Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito, disebut minta uang 2 juta rupiah ke Supriyani. Ibtu Muhammad Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara setelah terlibat penahanan guru honorer Supriyani. Ibtu Muhammad Idris disebut meminta uang sebesar 2 juta rupiah ke Supriyani. Hal ini dibenarkan oleh Kapolres Konawe Selatan,
AKBP Febri Sam. Febri Sam mengatakan Ibtu Muh Idris tidak sendirian dicopot. Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin, juga ditarik Polres Konsel untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, kata Febri, Senin, tanggal 11 November tahun 2024, dikutip dari tribunnyusultra.com. Febri menyebut pihaknya sudah menunjuk 2 anak buah lainnya untuk mengisi jabatan yang kosong. Posisi pelaksana harian, Pelah, Kapolsek Baito akan diemban oleh Ibda Komang Budayana PS. Ia sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Sementara, Kanit Reskrim Polsek Baito akan diisi Aibtu Indrianto. Sebelumnya, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Mosoleh, mengatakan ada 7 personel yang diperiksa. Rinciannya, 4 dari Polres Konsel dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, tambahnya. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Kapolsek Baito yang dicopot, Ibtu Muh Idris memiliki nama lengkap Muhammad Idris. Ia berpangkat Inspektur Polisi 1 atau disingkat Ibtu. Ibtu merupakan pangkat perwira pertama tingkat 2 di Kepolisian Republik Indonesia. Tanda kepangkatan Ibtu adalah 2 balok emas. Ibtu Muh Idris ternyata tergolong baru sebagai Kapolsek Baito. Ia menjabat sebagai orang nomor 1 di Polsek Baito selama kurang lebih 7 bulan. Ibtu Muh Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Ia menggantikan Kapolsek Baito sebelumnya yang bernama Ibda Fuad Hasan. Upacara sertijab dipimpin langsung oleh Kapolres Konsel, AKBP Wisnu Wibowo, di Aula Pesat Gatra Polres Konsel. Fakta lain terungkap, kasus Supriyani mulai mencuat di awal kepemimpinan Ibtu Muh Idris. Supriyani diketahui pertama kali mendapat panggilan Polsek Baito pada Minggu, tanggal 28 April tahun 2024. Berawal dari sinilah kasus guru Supriyani itu mencuat ke publik dan menjadi bahan perbincangan. Kasus Supriyani hingga sekarang masih berjalan di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Ibtu Muh Idris dalam setiap kesempatan saat ditemui media enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus guru Supriyani tersebut. Termasuk saat ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, katanya. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut bebas guru honorer SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Tuntutan itu dibacakan di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kabupaten Konawe Selatan. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, kata jaksa. Supriyani tetap dianggap jaksa melakukan pemukulan terhadap siswanya yang merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim, WH. Dikutip dari Tribun Sultra, jaksa mengatakan luka yang diderita korban tidak berada di organ vital. Selain itu, jaksa juga menganggap luka korban tidak mengganggu korban dalam beraktivitas. Pukulan Supriyani terhadap korban bukan dalam rangka penganiayaan tetapi untuk mendidik dan dilakukan secara spontan. Perbuatan terdakwa Supriyani memukul anak korban, namun bukan tindak pidana, ungkap jaksa. Jaksa menyatakan Supriyani tidak mengakui perbuatannya lantaran ketakutan untuk hilangnya kesempatan menjadi guru tetap. Demi nama baik, Guru Supriyani bakal laporkan balik Aibda WH dan istri. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, merasa janggal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra,
dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Meski Supriyani dituntut bebas, namun JPU menyatakan ada pemukulan ke siswa. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, ungkapnya, Senin, dikutip dari tribunnews.ultra.com. Hingga saat ini kliennya masih membantah melakukan pemukulan ke anak Aibda WH. Pihaknya meminta sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan yang akan digelar di PN Andulo pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Jika Supriyani divonis bebas oleh majelis hakim, sejumlah langkah hukum telah disiapkan untuk memberikan efek jera orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan, terang Andri, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, dikutip dari YouTube Nusantara TV. Sejumlah nama yang akan dilaporkan balik yakni Aibda WH, istrinya, hingga oknum Polsek Baito. Menurutnya, ada rekayasa dalam kasus ini hingga kesalahan prosedur penyelidikan. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Kemudian ada aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini, tukasnya. Andri Darmawan menegaskan langkah hukum tersebut merupakan keinginan dari Supriyani yang merasa tertekan usai dilaporkan. Supriyani ingin orang-orang yang melakukan kriminalisasi mendapat hukuman yang setimpal. Dia tidak ingin hukuman ini berlaku untuk Ibu Supriyani saja, tetapi juga tidak bisa berlaku kepada orang lain, khususnya yang melakukan rekayasa kasus dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani, pungkasnya. Sebelumnya, JPU menuntut Supriyani bebas dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Andulo, Senin. Supriyani adalah guru honorer yang didakwa melakukan pemukulan ke siswa anak Aibda WH. Setelah keluar ruang sidang, Supriyani yang mengenakan seragam PGRI berharap majelis hakim memberikan vonis bebas. Senang, alhamdulillah mudah-mudahan dengan itu bisa vonis bebas, bebernya, Senin. Ia menegaskan tak pernah melakukan pemukulan ke korban yang berinisial D, sejak awal saya sudah sampaikan tidak memukul, tuturnya. Ujang Sutisna selaku JPU yang juga Kejari Konawe Selatan membacakan tuntutan terhadap terdakwa Supriyani. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ungkapnya. JPU meminta seluruh barang bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan kepada saksi. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi NF. Kedua sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, lanjutnya. Supriyani dituntut bebas oleh JPU dengan pertimbangan luka yang dialami korban tidak berada di organ vital sehingga tidak mengganggu aktivitas korban. Selain itu, tindakan Supriyani dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, ucap JPU. Selama 7 kali menjalani persidangan, Supriyani dianggap sopan dan kooperatif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea. Oleh karena itu, terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan, tukas JPU. Ibtu Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito, disebut minta uang 2 juta rupiah ke Supriyani. Ibtu Muhammad Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara setelah terlibat penahanan guru honorer Supriyani. Ibtu Muhammad Idris disebut meminta uang sebesar 2 juta rupiah ke Supriyani. Hal ini dibenarkan oleh Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sam. Febri Sam mengatakan Ibtu Idris tidak sendirian dicopot. Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin,
juga ditarik Polres Konsel untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, kata Febri, Senin, tanggal 11 November tahun 2024, dikutip dari tribunnews.ultra.com. Febri menyebut pihaknya sudah menunjuk 2 anak buah lainnya untuk mengisi jabatan yang kosong. Posisi pelaksana harian, Pelah, Kapolsek Baito akan diemban oleh Ibda Komang Budayana PS. Ia sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Sementara, Kanit Reskrim Polsek Baito akan diisi Aibtu Indrianto. Sebelumnya, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Mosoleh, mengatakan ada 7 personel yang diperiksa. Rinciannya, 4 dari Polres Konsel dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, tambahnya. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Kapolsek Baito yang dicopot, Ibtu Muh Idrus memiliki nama lengkap Muhammad Idris. Ia berpangkat Inspektur Polisi 1 atau disingkat Ibtu. Ibtu merupakan pangkat perwira pertama tingkat 2 di Kepolisian Republik Indonesia. Tanda kepangkatan Ibtu adalah 2 balok emas. Ibtu Muh Idris ternyata tergolong baru sebagai Kapolsek Baito. Ia menjabat sebagai orang nomor 1 di Polsek Baito selama kurang lebih 7 bulan. Ibtu Muh Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Ia menggantikan Kapolsek Baito sebelumnya yang bernama Ibda Fuad Hasan. Upacara sertijab dipimpin langsung oleh Kapolres Konsel, AKBP Wisnu Wibowo, di Aula Pesat Gatra Polres Konsel. Fakta lain terungkap, kasus Supriyani mulai mencuat di awal kepemimpinan Ibtu Muh Idris. Supriyani diketahui pertama kali mendapat panggilan Polsek Baito pada Minggu, tanggal 28 April tahun 2024. Berawal dari sinilah kasus guru Supriyani itu mencuat ke publik dan menjadi bahan perbincangan. Kasus Supriyani hingga sekarang masih berjalan di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Ibtu Muh Idris dalam setiap kesempatan saat ditemui media enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus guru Supriyani tersebut. Termasuk saat ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, katanya. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut bebas guru honorer SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Tuntutan itu dibacakan di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kabupaten Konawe Selatan. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, kata jaksa. Supriyani tetap dianggap jaksa melakukan pemukulan terhadap siswanya yang merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim, WH. Dikutip dari Tribun Sultra, jaksa mengatakan luka yang diderita korban tidak berada di organ vital. Selain itu, jaksa juga menganggap luka korban tidak mengganggu korban dalam beraktivitas. Pukulan Supriyani terhadap korban bukan dalam rangka penganiayaan tetapi untuk mendidik dan dilakukan secara spontan. Perbuatan terdakwa Supriyani memukul anak korban, namun bukan tindak pidana, ungkap jaksa. Jaksa menyatakan Supriyani tidak mengakui perbuatannya lantaran ketakutan untuk hilangnya kesempatan menjadi guru tetap. Demi nama baik, Guru Supriyani bakal laporkan balik Aibda WH dan istri. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, merasa janggal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Meski Supriyani dituntut bebas, namun JPU menyatakan ada pemukulan ke siswa.
JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, ungkapnya, Senin, dikutip dari tribunnews.ultra.com. Hingga saat ini kliennya masih membantah melakukan pemukulan ke anak Aibda WH. Pihaknya meminta sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan yang akan digelar di PN Andulo pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Jika Supriyani divonis bebas oleh majelis hakim, sejumlah langkah hukum telah disiapkan untuk memberikan efek jera orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan, terang Andri, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, dikutip dari YouTube Nusantara TV. Sejumlah nama yang akan dilaporkan balik yakni Aibda WH, istrinya, hingga oknum Polsek Baito. Menurutnya, ada rekayasa dalam kasus ini hingga kesalahan prosedur penyelidikan. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Kemudian ada aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini, tukasnya. Andri Darmawan menegaskan langkah hukum tersebut merupakan keinginan dari Supriyani yang merasa tertekan usai dilaporkan. Supriyani ingin orang-orang yang melakukan kriminalisasi mendapat hukuman yang setimpal. Dia tidak ingin hukuman ini berlaku untuk Ibu Supriyani saja, tetapi juga tidak bisa berlaku kepada orang lain, khususnya yang melakukan rekayasa kasus dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani, pungkasnya. Sebelumnya, JPU menuntut Supriyani bebas dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Andulo, Senin. Supriyani adalah guru honorer yang didakwa melakukan pemukulan ke siswa anak Aibda WH. Setelah keluar ruang sidang, Supriyani yang mengenakan seragam PGRI berharap majelis hakim memberikan vonis bebas. Senang, alhamdulillah mudah-mudahan dengan itu bisa vonis bebas, bebernya, Senin. Ia menegaskan tak pernah melakukan pemukulan ke korban yang berinisial D, sejak awal saya sudah sampaikan tidak memukul, tuturnya. Ujang Sutisna selaku JPU yang juga Kejari Konawe Selatan membacakan tuntutan terhadap terdakwa Supriyani. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ungkapnya. JPU meminta seluruh barang bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan kepada saksi. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi NF. Kedua sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, lanjutnya. Supriyani dituntut bebas oleh JPU dengan pertimbangan luka yang dialami korban tidak berada di organ vital sehingga tidak mengganggu aktivitas korban. Selain itu, tindakan Supriyani dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, ucap JPU. Selama 7 kali menjalani persidangan, Supriyani dianggap sopan dan kooperatif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea. Oleh karena itu, terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan, tukas JPU. Ibtu Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito, disebut minta uang 2 juta rupiah ke Supriyani. Ibtu Muhammad Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara setelah terlibat penahanan guru honorer Supriyani. Ibtu Muhammad Idris disebut meminta uang sebesar 2 juta rupiah ke Supriyani. Hal ini dibenarkan oleh Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sam. Febri Sam mengatakan Ibtu Idris tidak sendirian dicopot. Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin, juga ditarik Polres Konsel untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, kata Febri, Senin,
tanggal 11 November tahun 2024, dikutip dari tribunnews.ultra.com. Febri menyebut pihaknya sudah menunjuk 2 anak buah lainnya untuk mengisi jabatan yang kosong. Posisi pelaksana harian, Pelah, Kapolsek Baito akan diemban oleh Ibda Komang Budayana PS. Ia sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Sementara, Kanit Reskrim Polsek Baito akan diisi Aibtu Indrianto. Sebelumnya, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Mosoleh, mengatakan ada 7 personel yang diperiksa. Rinciannya, 4 dari Polres Konsel dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, tambahnya. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Kapolsek Baito yang dicopot, Ibtu Muh Idrus memiliki nama lengkap Muhammad Idris. Ia berpangkat Inspektur Polisi 1 atau disingkat Ibtu. Ibtu merupakan pangkat perwira pertama tingkat 2 di Kepolisian Republik Indonesia. Tanda kepangkatan Ibtu adalah 2 balok emas. Ibtu Muh Idris ternyata tergolong baru sebagai Kapolsek Baito. Ia menjabat sebagai orang nomor 1 di Polsek Baito selama kurang lebih 7 bulan. Ibtu Muh Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Ia menggantikan Kapolsek Baito sebelumnya yang bernama Ibda Fuad Hasan. Upacara sertijab dipimpin langsung oleh Kapolres Konsel, AKBP Wisnu Wibowo, di Aula Pesat Gatra Polres Konsel. Fakta lain terungkap, kasus Supriyani mulai mencuat di awal kepemimpinan Ibtu Muh Idris. Supriyani diketahui pertama kali mendapat panggilan Polsek Baito pada Minggu, tanggal 28 April tahun 2024. Berawal dari sinilah kasus guru Supriyani itu mencuat ke publik dan menjadi bahan perbincangan. Kasus Supriyani hingga sekarang masih berjalan di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Ibtu Muh Idris dalam setiap kesempatan saat ditemui media enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus guru Supriyani tersebut. Termasuk saat ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, katanya. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut bebas guru honorer SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Tuntutan itu dibacakan di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kabupaten Konawe Selatan. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, kata jaksa. Supriyani tetap dianggap jaksa melakukan pemukulan terhadap siswanya yang merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim, WH. Dikutip dari Tribun Sultra, jaksa mengatakan luka yang diderita korban tidak berada di organ vital. Selain itu, jaksa juga menganggap luka korban tidak mengganggu korban dalam beraktivitas. Pukulan Supriyani terhadap korban bukan dalam rangka penganiayaan tetapi untuk mendidik dan dilakukan secara spontan. Perbuatan terdakwa Supriyani memukul anak korban, namun bukan tindak pidana, ungkap jaksa. Jaksa menyatakan Supriyani tidak mengakui perbuatannya lantaran ketakutan untuk hilangnya kesempatan menjadi guru tetap. Demi nama baik, Guru Supriyani bakal laporkan balik Aibda WH dan istri. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, merasa janggal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Meski Supriyani dituntut bebas, namun JPU menyatakan ada pemukulan ke siswa. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, ungkapnya, Senin,
dikutip dari tribunnyusultra.com. Hingga saat ini kliennya masih membantah melakukan pemukulan ke anak Aibda WH. Pihaknya meminta sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan yang akan digelar di PN Andulo pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Jika Supriyani divonis bebas oleh majelis hakim, sejumlah langkah hukum telah disiapkan untuk memberikan efek jera orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan, terang Andri, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024. Dikutip dari YouTube Nusantara TV. Sejumlah nama yang akan dilaporkan balik yakni Aibda WH, istrinya, hingga oknum Polsek Baito. Menurutnya, ada rekayasa dalam kasus ini hingga kesalahan prosedur penyelidikan. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Kemudian ada aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini, tukasnya. Andri Darmawan menegaskan langkah hukum tersebut merupakan keinginan dari Supriyani yang merasa tertekan usai dilaporkan. Supriyani ingin orang-orang yang melakukan kriminalisasi mendapat hukuman yang setimpal. Dia tidak ingin hukuman ini berlaku untuk Ibu Supriyani saja, tetapi juga tidak bisa berlaku kepada orang lain, khususnya yang melakukan rekayasa kasus dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani, pungkasnya. Sebelumnya, JPU menuntut Supriyani bebas dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Andulo, Senin. Supriyani adalah guru honorer yang didakwa melakukan pemukulan ke siswa anak Aibda WH. Setelah keluar ruang sidang, Supriyani yang mengenakan seragam PGRI berharap majelis hakim memberikan vonis bebas. Senang, alhamdulillah mudah-mudahan dengan itu bisa vonis bebas, bebernya, Senin. Ia menegaskan tak pernah melakukan pemukulan ke korban yang berinisial D. Sejak awal saya sudah sampaikan tidak memukul, tuturnya. Ujang Sutisna selaku JPU yang juga Kejari Konawe Selatan membacakan tuntutan terhadap terdakwa Supriyani. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ungkapnya. JPU meminta seluruh barang bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan kepada saksi. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi NF. Kedua sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, lanjutnya. Supriyani dituntut bebas oleh JPU dengan pertimbangan luka yang dialami korban tidak berada di organ vital sehingga tidak mengganggu aktivitas korban. Selain itu, tindakan Supriyani dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, ucap JPU. Selama 7 kali menjalani persidangan, Supriyani dianggap sopan dan kooperatif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea. Oleh karena itu, terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan, tukas JPU. Ibtu Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito, disebut minta uang 2 juta rupiah ke Supriyani. Ibtu Muhammad Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara setelah terlibat penahanan guru honorer Supriyani. Ibtu Muhammad Idris disebut meminta uang sebesar 2 juta rupiah ke Supriyani. Hal ini dibenarkan oleh Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sam. Febri Sam mengatakan Ibtu Idris tidak sendirian dicopot. Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin, juga ditarik Polres Konsel untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, kata Febri, Senin, tanggal 11 November tahun 2024, dikutip dari tribunnyusultra.com.
Febri menyebut pihaknya sudah menunjuk 2 anak buah lainnya untuk mengisi jabatan yang kosong. Posisi pelaksana harian, Pelah, Kapolsek Baito akan diemban oleh Ibda Komang Budayana PS. Ia sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Sementara, Kanit Reskrim Polsek Baito akan diisi Aibtu Indrianto. Sebelumnya, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Mosoleh, mengatakan ada 7 personel yang diperiksa. Rinciannya, 4 dari Polres Konsel dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, tambahnya. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Kapolsek Baito yang dicopot, Ibtu Muh Idrus memiliki nama lengkap Muhammad Idris. Ia berpangkat Inspektur Polisi 1 atau disingkat Ibtu. Ibtu merupakan pangkat perwira pertama tingkat 2 di Kepolisian Republik Indonesia. Tanda kepangkatan Ibtu adalah 2 balok emas. Ibtu Muh Idris ternyata tergolong baru sebagai Kapolsek Baito. Ia menjabat sebagai orang nomor 1 di Polsek Baito selama kurang lebih 7 bulan. Ibtu Muh Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Ia menggantikan Kapolsek Baito sebelumnya yang bernama Ibda Fuad Hasan. Upacara sertijab dipimpin langsung oleh Kapolres Konsel, AKBP Wisnu Wibowo, di Aula Pesat Gatra Polres Konsel. Fakta lain terungkap, kasus Supriyani mulai mencuat di awal kepemimpinan Ibtu Muh Idris. Supriyani diketahui pertama kali mendapat panggilan Polsek Baito pada Minggu, tanggal 28 April tahun 2024. Berawal dari sinilah kasus guru Supriyani itu mencuat ke publik dan menjadi bahan perbincangan. Kasus Supriyani hingga sekarang masih berjalan di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Ibtu Muh Idris dalam setiap kesempatan saat ditemui media enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus guru Supriyani tersebut. Termasuk saat ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, katanya. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut bebas guru honorer SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Tuntutan itu dibacakan di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kabupaten Konawe Selatan. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, kata jaksa. Supriyani tetap dianggap jaksa melakukan pemukulan terhadap siswanya yang merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim, WH. Dikutip dari Tribun Sultra, jaksa mengatakan luka yang diderita korban tidak berada di organ vital. Selain itu, jaksa juga menganggap luka korban tidak mengganggu korban dalam beraktivitas. Pukulan Supriyani terhadap korban bukan dalam rangka penganiayaan tetapi untuk mendidik dan dilakukan secara spontan. Perbuatan terdakwa Supriyani memukul anak korban, namun bukan tindak pidana, ungkap jaksa. Jaksa menyatakan Supriyani tidak mengakui perbuatannya lantaran ketakutan untuk hilangnya kesempatan menjadi guru tetap. Demi nama baik, Guru Supriyani bakal laporkan balik Aibda WH dan istri. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, merasa janggal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Meski Supriyani dituntut bebas, namun JPU menyatakan ada pemukulan ke siswa. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, ungkapnya, Senin, dikutip dari tribunnews.sultra.com. Hingga saat ini kliennya masih membantah melakukan pemukulan ke anak Aibda WH.
Pihaknya meminta sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan yang akan digelar di PN Andulo pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Jika Supriyani divonis bebas oleh majelis hakim, sejumlah langkah hukum telah disiapkan untuk memberikan efek jera orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan, terang Andri, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, dikutip dari YouTube Nusantara TV. Sejumlah nama yang akan dilaporkan balik yakni Aibda WH, istrinya, hingga oknum Polsek Baito. Menurutnya, ada rekayasa dalam kasus ini hingga kesalahan prosedur penyelidikan. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Kemudian ada aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini, tukasnya. Andri Darmawan menegaskan langkah hukum tersebut merupakan keinginan dari Supriyani yang merasa tertekan usai dilaporkan. Supriyani ingin orang-orang yang melakukan kriminalisasi mendapat hukuman yang setimpal. Dia tidak ingin hukuman ini berlaku untuk Ibu Supriyani saja, tetapi juga tidak bisa berlaku kepada orang lain, khususnya yang melakukan rekayasa kasus dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani, pungkasnya. Sebelumnya, JPU menuntut Supriyani bebas dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Andulo, Senin. Supriyani adalah guru honorer yang didakwa melakukan pemukulan ke siswa anak Aibda WH. Setelah keluar ruang sidang, Supriyani yang mengenakan seragam PGRI berharap majelis hakim memberikan vonis bebas. Senang, alhamdulillah mudah-mudahan dengan itu bisa vonis bebas, bebernya, Senin. Ia menegaskan tak pernah melakukan pemukulan ke korban yang berinisial D, sejak awal saya sudah sampaikan tidak memukul, tuturnya. Ujang Sutisna selaku JPU yang juga Kejari Konawe Selatan membacakan tuntutan terhadap terdakwa Supriyani. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ungkapnya. JPU meminta seluruh barang bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan kepada saksi. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi NF. Kedua sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, lanjutnya. Supriyani dituntut bebas oleh JPU dengan pertimbangan luka yang dialami korban tidak berada di organ vital sehingga tidak mengganggu aktivitas korban. Selain itu, tindakan Supriyani dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, ucap JPU. Selama 7 kali menjalani persidangan, Supriyani dianggap sopan dan kooperatif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea. Oleh karena itu, terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan, tukas JPU. Ibtu Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito, disebut minta uang 2 juta rupiah ke Supriyani. Ibtu Muhammad Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara setelah terlibat penahanan guru honorer Supriyani. Ibtu Muhammad Idris disebut meminta uang sebesar 2 juta rupiah ke Supriyani. Hal ini dibenarkan oleh Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sam. Febri Sam mengatakan Ibtu Idris tidak sendirian dicopot. Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin, juga ditarik Polres Konsel untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, kata Febri, Senin, tanggal 11 November tahun 2024, dikutip dari tribunnyusultra.com. Febri menyebut pihaknya sudah menunjuk 2 anak buah lainnya untuk mengisi jabatan yang kosong. Posisi pelaksana harian, Pelah.
Kapolsek Baito akan diemban oleh Ibda Komang Budayana PS. Ia sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Sementara, Kanit Reskrim Polsek Baito akan diisi Aibtu Indrianto. Sebelumnya, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Mosoleh, mengatakan ada 7 personel yang diperiksa. Rinciannya, 4 dari Polres Konsel dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, tambahnya. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Kapolsek Baito yang dicopot, Ibtu Muh Idrus memiliki nama lengkap Muhammad Idris. Ia berpangkat Inspektur Polisi 1 atau disingkat Ibtu. Ibtu merupakan pangkat perwira pertama tingkat 2 di Kepolisian Republik Indonesia. Tanda kepangkatan Ibtu adalah 2 balok emas. Ibtu Muh Idris ternyata tergolong baru sebagai Kapolsek Baito. Ia menjabat sebagai orang nomor 1 di Polsek Baito selama kurang lebih 7 bulan. Ibtu Muh Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Ia menggantikan Kapolsek Baito sebelumnya yang bernama Ibda Fuad Hasan. Upacara sertijab dipimpin langsung oleh Kapolres Konsel, AKBP Wisnu Wibowo, di Aula Pesat Gatra Polres Konsel. Fakta lain terungkap, kasus Supriyani mulai mencuat di awal kepemimpinan Ibtu Muh Idris. Supriyani diketahui pertama kali mendapat panggilan Polsek Baito pada Minggu, tanggal 28 April tahun 2024. Berawal dari sinilah kasus guru Supriyani itu mencuat ke publik dan menjadi bahan perbincangan. Kasus Supriyani hingga sekarang masih berjalan di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Ibtu Muh Idris dalam setiap kesempatan saat ditemui media enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus guru Supriyani tersebut. Termasuk saat ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, katanya. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut bebas guru honorer SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Tuntutan itu dibacakan di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kabupaten Konawe Selatan. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, kata jaksa. Supriyani tetap dianggap jaksa melakukan pemukulan terhadap siswanya yang merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim, WH. Dikutip dari Tribun Sultra, jaksa mengatakan luka yang diderita korban tidak berada di organ vital. Selain itu, jaksa juga menganggap luka korban tidak mengganggu korban dalam beraktivitas. Pukulan Supriyani terhadap korban bukan dalam rangka penganiayaan tetapi untuk mendidik dan dilakukan secara spontan. Perbuatan terdakwa Supriyani memukul anak korban, namun bukan tindak pidana, ungkap jaksa. Jaksa menyatakan Supriyani tidak mengakui perbuatannya lantaran ketakutan untuk hilangnya kesempatan menjadi guru tetap. Demi nama baik, Guru Supriyani bakal laporkan balik Aibda WH dan istri. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, merasa janggal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Meski Supriyani dituntut bebas, namun JPU menyatakan ada pemukulan ke siswa. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, ungkapnya, Senin, dikutip dari tribunnews.sultra.com. Hingga saat ini kliennya masih membantah melakukan pemukulan ke anak Aibda WH. Pihaknya meminta sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan yang akan digelar di PN Andulo pada Kamis,
tanggal 14 November tahun 2024. Jika Supriyani divonis bebas oleh majelis hakim, sejumlah langkah hukum telah disiapkan untuk memberikan efek jera orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan, terang Andri, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, dikutip dari YouTube Nusantara TV. Sejumlah nama yang akan dilaporkan balik yakni Aibda WH, istrinya, hingga oknum Polsek Baito. Menurutnya, ada rekayasa dalam kasus ini hingga kesalahan prosedur penyelidikan. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Kemudian ada aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini, tukasnya. Andri Darmawan menegaskan langkah hukum tersebut merupakan keinginan dari Supriyani yang merasa tertekan usai dilaporkan. Supriyani ingin orang-orang yang melakukan kriminalisasi mendapat hukuman yang setimpal. Dia tidak ingin hukuman ini berlaku untuk Ibu Supriyani saja, tetapi juga tidak bisa berlaku kepada orang lain, khususnya yang melakukan rekayasa kasus dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani, pungkasnya. Sebelumnya, JPU menuntut Supriyani bebas dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Andulo, Senin. Supriyani adalah guru honorer yang didakwa melakukan pemukulan ke siswa anak Aibda WH. Setelah keluar ruang sidang, Supriyani yang mengenakan seragam PGRI berharap majelis hakim memberikan vonis bebas. Senang, alhamdulillah mudah-mudahan dengan itu bisa vonis bebas, bebernya, Senin. Ia menegaskan tak pernah melakukan pemukulan ke korban yang berinisial D, sejak awal saya sudah sampaikan tidak memukul, tuturnya. Ujang Sutisna selaku JPU yang juga Kejari Konawe Selatan membacakan tuntutan terhadap terdakwa Supriyani. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ungkapnya. JPU meminta seluruh barang bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan kepada saksi. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi NF. Kedua sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, lanjutnya. Supriyani dituntut bebas oleh JPU dengan pertimbangan luka yang dialami korban tidak berada di organ vital sehingga tidak mengganggu aktivitas korban. Selain itu, tindakan Supriyani dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, ucap JPU. Selama 7 kali menjalani persidangan, Supriyani dianggap sopan dan kooperatif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea. Oleh karena itu, terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan, tukas JPU. Ibtu Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito, disebut minta uang 2 juta rupiah ke Supriyani. Ibtu Muhammad Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara setelah terlibat penahanan guru honorer Supriyani. Ibtu Muhammad Idris disebut meminta uang sebesar 2 juta rupiah ke Supriyani. Hal ini dibenarkan oleh Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sam. Febri Sam mengatakan Ibtu Idris tidak sendirian dicopot. Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin, juga ditarik Polres Konsel untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, kata Febri, Senin, tanggal 11 November tahun 2024, dikutip dari tribunnyusultra.com. Febri menyebut pihaknya sudah menunjuk 2 anak buah lainnya untuk mengisi jabatan yang kosong. Posisi pelaksana harian, Pelah, Kapolsek Baito akan diemban oleh Ibda Komang Budayana PS. Ia sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Sementara,
Kanit Reskrim Polsek Baito akan diisi Aibtu Indrianto. Sebelumnya, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Mosoleh, mengatakan ada 7 personel yang diperiksa. Rinciannya, 4 dari Polres Konsel dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah. Tambahnya, berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Kapolsek Baito yang dicopot, Ibtu Muh Idrus memiliki nama lengkap Muhammad Idris. Ia berpangkat Inspektur Polisi 1 atau disingkat Ibtu. Ibtu merupakan pangkat perwira pertama tingkat 2 di Kepolisian Republik Indonesia. Tanda kepangkatan Ibtu adalah 2 balok emas. Ibtu Muh Idris ternyata tergolong baru sebagai Kapolsek Baito. Ia menjabat sebagai orang nomor 1 di Polsek Baito selama kurang lebih 7 bulan. Ibtu Muh Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Ia menggantikan Kapolsek Baito sebelumnya yang bernama Ibda Fuad Hasan. Upacara sertijab dipimpin langsung oleh Kapolres Konsel, AKBP Wisnu Wibowo, di Aula Pesat Gatra Polres Konsel. Fakta lain terungkap, kasus Supriyani mulai mencuat di awal kepemimpinan Ibtu Muh Idris. Supriyani diketahui pertama kali mendapat panggilan Polsek Baito pada Minggu, tanggal 28 April tahun 2024. Berawal dari sinilah kasus guru Supriyani itu mencuat ke publik dan menjadi bahan perbincangan. Kasus Supriyani hingga sekarang masih berjalan di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Ibtu Muh Idris dalam setiap kesempatan saat ditemui media enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus guru Supriyani tersebut. Termasuk saat ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, katanya. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut bebas guru honorer SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Tuntutan itu dibacakan di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kabupaten Konawe Selatan. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, kata jaksa. Supriyani tetap dianggap jaksa melakukan pemukulan terhadap siswanya yang merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim, WH. Dikutip dari Tribun Sultra, jaksa mengatakan luka yang diderita korban tidak berada di organ vital. Selain itu, jaksa juga menganggap luka korban tidak mengganggu korban dalam beraktivitas. Pukulan Supriyani terhadap korban bukan dalam rangka penganiayaan tetapi untuk mendidik dan dilakukan secara spontan. Perbuatan terdakwa Supriyani memukul anak korban, namun bukan tindak pidana, ungkap jaksa. Jaksa menyatakan Supriyani tidak mengakui perbuatannya lantaran ketakutan untuk hilangnya kesempatan menjadi guru tetap. Demi nama baik, Guru Supriyani bakal laporkan balik Aibda WH dan istri. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, merasa janggal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Meski Supriyani dituntut bebas, namun JPU menyatakan ada pemukulan ke siswa. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, ungkapnya, Senin, dikutip dari tribunnews.sultra.com. Hingga saat ini kliennya masih membantah melakukan pemukulan ke anak Aibda WH. Pihaknya meminta sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan yang akan digelar di PN Andulo pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Jika Supriyani divonis bebas oleh Majelis Hakim,
Sejumlah langkah hukum telah disiapkan untuk memberikan efek jera orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan, terang Andri, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, dikutip dari YouTube Nusantara TV. Sejumlah nama yang akan dilaporkan balik yakni Aibda WH, istrinya, hingga oknum Polsek Baito. Menurutnya, ada rekayasa dalam kasus ini hingga kesalahan prosedur penyelidikan. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Kemudian ada aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini, tukasnya. Andri Darmawan menegaskan langkah hukum tersebut merupakan keinginan dari Supriyani yang merasa tertekan usai dilaporkan. Supriyani ingin orang-orang yang melakukan kriminalisasi mendapat hukuman yang setimpal. Dia tidak ingin hukuman ini berlaku untuk Ibu Supriyani saja, tetapi juga tidak bisa berlaku kepada orang lain, khususnya yang melakukan rekayasa kasus dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani, pungkasnya. Sebelumnya, JPU menuntut Supriyani bebas dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Andulo, Senin. Supriyani adalah guru honorer yang didakwa melakukan pemukulan ke siswa anak Aibda WH. Setelah keluar ruang sidang, Supriyani yang mengenakan seragam PGRI berharap majelis hakim memberikan vonis bebas. Senang, alhamdulillah mudah-mudahan dengan itu bisa vonis bebas, bebernya, Senin. Ia menegaskan tak pernah melakukan pemukulan ke korban yang berinisial D, sejak awal saya sudah sampaikan tidak memukul, tuturnya. Ujang Sutisna selaku JPU yang juga Kejari Konawe Selatan membacakan tuntutan terhadap terdakwa Supriyani. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ungkapnya. JPU meminta seluruh barang bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan kepada saksi. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi NF. Kedua sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, lanjutnya. Supriyani dituntut bebas oleh JPU dengan pertimbangan luka yang dialami korban tidak berada di organ vital sehingga tidak mengganggu aktivitas korban. Selain itu, tindakan Supriyani dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, ucap JPU. Selama 7 kali menjalani persidangan, Supriyani dianggap sopan dan kooperatif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea. Oleh karena itu, terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan, tukas JPU. Ibtu Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito, disebut minta uang 2 juta rupiah ke Supriyani. Ibtu Muhammad Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara setelah terlibat penahanan guru honorer Supriyani. Ibtu Muhammad Idris disebut meminta uang sebesar 2 juta rupiah ke Supriyani. Hal ini dibenarkan oleh Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sam. Febri Sam mengatakan Ibtu Idris tidak sendirian dicopot. Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin, juga ditarik Polres Konsel untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, kata Febri, Senin, tanggal 11 November tahun 2024, dikutip dari tribunnyusultra.com. Febri menyebut pihaknya sudah menunjuk 2 anak buah lainnya untuk mengisi jabatan yang kosong. Posisi pelaksana harian, Pelah, Kapolsek Baito akan diemban oleh Ibda Komang Budayana PS. Ia sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Sementara, Kanit Reskrim Polsek Baito akan diisi Aibtu Indrianto. Sebelumnya,
Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Mosoleh, mengatakan ada 7 personel yang diperiksa. Rinciannya, 4 dari Polres Konsel dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah. Tambahnya, berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Kapolsek Baito yang dicopot, Ibtu Muh Idrus memiliki nama lengkap Muhammad Idris. Ia berpangkat Inspektur Polisi 1 atau disingkat Ibtu. Ibtu merupakan pangkat perwira pertama tingkat 2 di Kepolisian Republik Indonesia. Tanda kepangkatan Ibtu adalah 2 balok emas. Ibtu Muh Idris ternyata tergolong baru sebagai Kapolsek Baito. Ia menjabat sebagai orang nomor 1 di Polsek Baito selama kurang lebih 7 bulan. Ibtu Muh Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Ia menggantikan Kapolsek Baito sebelumnya yang bernama Ibda Fuad Hasan. Upacara sertijab dipimpin langsung oleh Kapolres Konsel, AKBP Wisnu Wibowo, di Aula Pesat Gatra Polres Konsel. Fakta lain terungkap, kasus Supriyani mulai mencuat di awal kepemimpinan Ibtu Muh Idris. Supriyani diketahui pertama kali mendapat panggilan Polsek Baito pada Minggu, tanggal 28 April tahun 2024. Berawal dari sinilah kasus guru Supriyani itu mencuat ke publik dan menjadi bahan perbincangan. Kasus Supriyani hingga sekarang masih berjalan di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Ibtu Muh Idris dalam setiap kesempatan saat ditemui media enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus guru Supriyani tersebut. Termasuk saat ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, katanya. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut bebas guru honorer SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Tuntutan itu dibacakan di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kabupaten Konawe Selatan. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, kata jaksa. Supriyani tetap dianggap jaksa melakukan pemukulan terhadap siswanya yang merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim, WH. Dikutip dari Tribun Sultra, jaksa mengatakan luka yang diderita korban tidak berada di organ vital. Selain itu, jaksa juga menganggap luka korban tidak mengganggu korban dalam beraktivitas. Pukulan Supriyani terhadap korban bukan dalam rangka penganiayaan tetapi untuk mendidik dan dilakukan secara spontan. Perbuatan terdakwa Supriyani memukul anak korban, namun bukan tindak pidana, ungkap jaksa. Jaksa menyatakan Supriyani tidak mengakui perbuatannya lantaran ketakutan untuk hilangnya kesempatan menjadi guru tetap. Demi nama baik, Guru Supriyani bakal laporkan balik Aibda WH dan istri. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, merasa janggal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Meski Supriyani dituntut bebas, namun JPU menyatakan ada pemukulan ke siswa. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, ungkapnya, Senin, dikutip dari tribunnews.sultra.com. Hingga saat ini kliennya masih membantah melakukan pemukulan ke anak Aibda WH. Pihaknya meminta sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan yang akan digelar di PN Andulo pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Jika Supriyani divonis bebas oleh majelis hakim, sejumlah langkah hukum telah disiapkan untuk memberikan efek jera orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas,
kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan, terang Andri, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, dikutip dari YouTube Nusantara TV. Sejumlah nama yang akan dilaporkan balik yakni Aibda WH, istrinya, hingga oknum Polsek Baito. Menurutnya, ada rekayasa dalam kasus ini hingga kesalahan prosedur penyelidikan. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Kemudian ada aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini, tukasnya. Andri Darmawan menegaskan langkah hukum tersebut merupakan keinginan dari Supriyani yang merasa tertekan usai dilaporkan. Supriyani ingin orang-orang yang melakukan kriminalisasi mendapat hukuman yang setimpal. Dia tidak ingin hukuman ini berlaku untuk Ibu Supriyani saja, tetapi juga tidak bisa berlaku kepada orang lain, khususnya yang melakukan rekayasa kasus dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani, pungkasnya. Sebelumnya, JPU menuntut Supriyani bebas dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Andulo, Senin. Supriyani adalah guru honorer yang didakwa melakukan pemukulan ke siswa anak Aibda WH. Setelah keluar ruang sidang, Supriyani yang mengenakan seragam PGRI berharap majelis hakim memberikan vonis bebas. Senang, alhamdulillah mudah-mudahan dengan itu bisa vonis bebas, bebernya, Senin. Ia menegaskan tak pernah melakukan pemukulan ke korban yang berinisial D, sejak awal saya sudah sampaikan tidak memukul, tuturnya. Ujang Sutisna selaku JPU yang juga Kejari Konawe Selatan membacakan tuntutan terhadap terdakwa Supriyani. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ungkapnya. JPU meminta seluruh barang bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan kepada saksi. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi NF. Kedua sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, lanjutnya. Supriyani dituntut bebas oleh JPU dengan pertimbangan luka yang dialami korban tidak berada di organ vital sehingga tidak mengganggu aktivitas korban. Selain itu, tindakan Supriyani dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, ucap JPU. Selama 7 kali menjalani persidangan, Supriyani dianggap sopan dan kooperatif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea. Oleh karena itu, terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan, tukas JPU. Ibtu Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito, disebut minta uang 2 juta rupiah ke Supriyani. Ibtu Muhammad Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara setelah terlibat penahanan guru honorer Supriyani. Ibtu Muhammad Idris disebut meminta uang sebesar 2 juta rupiah ke Supriyani. Hal ini dibenarkan oleh Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sam. Febri Sam mengatakan Ibtu Idris tidak sendirian dicopot. Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin, juga ditarik Polres Konsel untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, kata Febri, Senin, tanggal 11 November tahun 2024, dikutip dari tribunnyusultra.com. Febri menyebut pihaknya sudah menunjuk 2 anak buah lainnya untuk mengisi jabatan yang kosong. Posisi pelaksana harian, Pelah, Kapolsek Baito akan diemban oleh Ibda Komang Budayana PS. Ia sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Sementara, Kanit Reskrim Polsek Baito akan diisi Aibtu Indrianto. Sebelumnya, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Mosoleh, mengatakan ada 7 personel yang diperiksa. Rinciannya, 4 dari Polres Konsel dan 3 dari Polsek Baito.
7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, tambahnya. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Kapolsek Baito yang dicopot, Ibtu Muh Idrus memiliki nama lengkap Muhammad Idris. Ia berpangkat Inspektur Polisi 1 atau disingkat Ibtu. Ibtu merupakan pangkat perwira pertama tingkat 2 di Kepolisian Republik Indonesia. Tanda kepangkatan Ibtu adalah 2 balok emas. Ibtu Muh Idris ternyata tergolong baru sebagai Kapolsek Baito. Ia menjabat sebagai orang nomor 1 di Polsek Baito selama kurang lebih 7 bulan. Ibtu Muh Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Ia menggantikan Kapolsek Baito sebelumnya yang bernama Ibda Fuad Hasan. Upacara sertijab dipimpin langsung oleh Kapolres Konsel, AKBP Wisnu Wibowo, di Aula Pesat Gatra Polres Konsel. Fakta lain terungkap, kasus Supriyani mulai mencuat di awal kepemimpinan Ibtu Muh Idris. Supriyani diketahui pertama kali mendapat panggilan Polsek Baito pada Minggu, tanggal 28 April tahun 2024. Berawal dari sinilah kasus guru Supriyani itu mencuat ke publik dan menjadi bahan perbincangan. Kasus Supriyani hingga sekarang masih berjalan di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Ibtu Muh Idris dalam setiap kesempatan saat ditemui media enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus guru Supriyani tersebut. Termasuk saat ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, katanya. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut bebas guru honorer SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Tuntutan itu dibacakan di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kabupaten Konawe Selatan. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, kata jaksa. Supriyani tetap dianggap jaksa melakukan pemukulan terhadap siswanya yang merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito, Ibda Wibowo Hashim, WH. Dikutip dari Tribun Sultra, jaksa mengatakan luka yang diderita korban tidak berada di organ vital. Selain itu, jaksa juga menganggap luka korban tidak mengganggu korban dalam beraktivitas. Pukulan Supriyani terhadap korban bukan dalam rangka penganiayaan tetapi untuk mendidik dan dilakukan secara spontan. Perbuatan terdakwa Supriyani memukul anak korban, namun bukan tindak pidana, ungkap jaksa. Jaksa menyatakan Supriyani tidak mengakui perbuatannya lantaran ketakutan untuk hilangnya kesempatan menjadi guru tetap. Demi nama baik, Guru Supriyani bakal laporkan balik Aibda WH dan istri. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, merasa janggal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Meski Supriyani dituntut bebas, namun JPU menyatakan ada pemukulan ke siswa. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, ungkapnya, Senin, dikutip dari tribunnews.sultra.com. Hingga saat ini kliennya masih membantah melakukan pemukulan ke anak Aibda WH. Pihaknya meminta sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan yang akan digelar di PN Andulo pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Jika Supriyani divonis bebas oleh majelis hakim, sejumlah langkah hukum telah disiapkan untuk memberikan efek jera orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani. Kemudian juga,
Kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan, terang Andri, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, dikutip dari YouTube Nusantara TV. Sejumlah nama yang akan dilaporkan balik yakni Aibda WH, istrinya, hingga oknum Polsek Baito. Menurutnya, ada rekayasa dalam kasus ini hingga kesalahan prosedur penyelidikan. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Kemudian ada aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini, tukasnya. Andri Darmawan menegaskan langkah hukum tersebut merupakan keinginan dari Supriyani yang merasa tertekan usai dilaporkan. Supriyani ingin orang-orang yang melakukan kriminalisasi mendapat hukuman yang setimpal. Dia tidak ingin hukuman ini berlaku untuk Ibu Supriyani saja, tetapi juga tidak bisa berlaku kepada orang lain, khususnya yang melakukan rekayasa kasus dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani, pungkasnya. Sebelumnya, JPU menuntut Supriyani bebas dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Andulo, Senin. Supriyani adalah guru honorer yang didakwa melakukan pemukulan ke siswa anak Aibda WH. Setelah keluar ruang sidang, Supriyani yang mengenakan seragam PGRI berharap majelis hakim memberikan vonis bebas. Senang, alhamdulillah mudah-mudahan dengan itu bisa vonis bebas, bebernya, Senin. Ia menegaskan tak pernah melakukan pemukulan ke korban yang berinisial D, sejak awal saya sudah sampaikan tidak memukul, tuturnya. Ujang Sutisna selaku JPU yang juga Kejari Konawe Selatan membacakan tuntutan terhadap terdakwa Supriyani. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ungkapnya. JPU meminta seluruh barang bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan kepada saksi. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi NF. Kedua sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, lanjutnya. Supriyani dituntut bebas oleh JPU dengan pertimbangan luka yang dialami korban tidak berada di organ vital sehingga tidak mengganggu aktivitas korban. Selain itu, tindakan Supriyani dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, ucap JPU. Selama 7 kali menjalani persidangan, Supriyani dianggap sopan dan kooperatif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea. Oleh karena itu, terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan, tukas JPU. Ibtu Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito, disebut minta uang 2 juta rupiah ke Supriyani. Ibtu Muhammad Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara setelah terlibat penahanan guru honorer Supriyani. Ibtu Muhammad Idris disebut meminta uang sebesar 2 juta rupiah ke Supriyani. Hal ini dibenarkan oleh Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sam. Febri Sam mengatakan Ibtu Idris tidak sendirian dicopot. Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin, juga ditarik Polres Konsel untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, kata Febri, Senin, tanggal 11 November tahun 2024, dikutip dari tribunnyusultra.com. Febri menyebut pihaknya sudah menunjuk 2 anak buah lainnya untuk mengisi jabatan yang kosong. Posisi pelaksana harian, Pelah, Kapolsek Baito akan diemban oleh Ibda Komang Budayana PS. Ia sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Sementara, Kanit Reskrim Polsek Baito akan diisi Aibtu Indrianto. Sebelumnya, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Mosoleh, mengatakan ada 7 personel yang diperiksa. Rinciannya, 4 dari Polres Konsel dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal,
yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah. Tambahnya, berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Kapolsek Baito yang dicopot, Ibtu Muh Idrus memiliki nama lengkap Muhammad Idris. Ia berpangkat Inspektur Polisi 1 atau disingkat Ibtu. Ibtu merupakan pangkat perwira pertama tingkat 2 di Kepolisian Republik Indonesia. Tanda kepangkatan Ibtu adalah 2 balok emas. Ibtu Muh Idris ternyata tergolong baru sebagai Kapolsek Baito. Ia menjabat sebagai orang nomor 1 di Polsek Baito selama kurang lebih 7 bulan. Ibtu Muh Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Ia menggantikan Kapolsek Baito sebelumnya yang bernama Ibda Fuad Hasan. Upacara sertijab dipimpin langsung oleh Kapolres Konsel, AKBP Wisnu Wibowo, di Aula Pesat Gatra Polres Konsel. Fakta lain terungkap, kasus Supriyani mulai mencuat di awal kepemimpinan Ibtu Muh Idris. Supriyani diketahui pertama kali mendapat panggilan Polsek Baito pada Minggu, tanggal 28 April tahun 2024. Berawal dari sinilah kasus guru Supriyani itu mencuat ke publik dan menjadi bahan perbincangan. Kasus Supriyani hingga sekarang masih berjalan di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Ibtu Muh Idris dalam setiap kesempatan saat ditemui media enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus guru Supriyani tersebut. Termasuk saat ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, katanya. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut bebas guru honorer SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Tuntutan itu dibacakan di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kabupaten Konawe Selatan. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, kata jaksa. Supriyani tetap dianggap jaksa melakukan pemukulan terhadap siswanya yang merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito, Ibda Wibowo Hashim, WH. Dikutip dari Tribun Sultra, jaksa mengatakan luka yang diderita korban tidak berada di organ vital. Selain itu, jaksa juga menganggap luka korban tidak mengganggu korban dalam beraktivitas. Pukulan Supriyani terhadap korban bukan dalam rangka penganiayaan tetapi untuk mendidik dan dilakukan secara spontan. Perbuatan terdakwa Supriyani memukul anak korban, namun bukan tindak pidana, ungkap jaksa. Jaksa menyatakan Supriyani tidak mengakui perbuatannya lantaran ketakutan untuk hilangnya kesempatan menjadi guru tetap. Demi nama baik, Guru Supriyani bakal laporkan balik Aibda WH dan istri. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, merasa janggal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Meski Supriyani dituntut bebas, namun JPU menyatakan ada pemukulan ke siswa. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, ungkapnya, Senin, dikutip dari tribunnews.sultra.com. Hingga saat ini kliennya masih membantah melakukan pemukulan ke anak Aibda WH. Pihaknya meminta sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan yang akan digelar di PN Andulo pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Jika Supriyani divonis bebas oleh majelis hakim, sejumlah langkah hukum telah disiapkan untuk memberikan efek jera orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan, terang Andri, Selasa,
tanggal 12 November tahun 2024, dikutip dari YouTube Nusantara TV. Sejumlah nama yang akan dilaporkan balik yakni Aibda WH, istrinya, hingga oknum Polsek Baito. Menurutnya, ada rekayasa dalam kasus ini hingga kesalahan prosedur penyelidikan. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Kemudian ada aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini, tukasnya. Andri Darmawan menegaskan langkah hukum tersebut merupakan keinginan dari Supriyani yang merasa tertekan usai dilaporkan. Supriyani ingin orang-orang yang melakukan kriminalisasi mendapat hukuman yang setimpal. Dia tidak ingin hukuman ini berlaku untuk Ibu Supriyani saja, tetapi juga tidak bisa berlaku kepada orang lain, khususnya yang melakukan rekayasa kasus dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani, pungkasnya. Sebelumnya, JPU menuntut Supriyani bebas dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Andulo, Senin. Supriyani adalah guru honorer yang didakwa melakukan pemukulan ke siswa anak Aibda WH. Setelah keluar ruang sidang, Supriyani yang mengenakan seragam PGRI berharap majelis hakim memberikan vonis bebas. Senang, alhamdulillah mudah-mudahan dengan itu bisa vonis bebas, bebernya, Senin. Ia menegaskan tak pernah melakukan pemukulan ke korban yang berinisial D. Sejak awal saya sudah sampaikan tidak memukul, tuturnya. Ujang Sutisna selaku JPU yang juga Kejari Konawe Selatan membacakan tuntutan terhadap terdakwa Supriyani. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ungkapnya. JPU meminta seluruh barang bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan kepada saksi. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi NF. Kedua sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, lanjutnya. Supriyani dituntut bebas oleh JPU dengan pertimbangan luka yang dialami korban tidak berada di organ vital sehingga tidak mengganggu aktivitas korban. Selain itu, tindakan Supriyani dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, ucap JPU. Selama 7 kali menjalani persidangan, Supriyani dianggap sopan dan kooperatif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea. Oleh karena itu, terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan, tukas JPU. Ibtu Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito, disebut minta uang 2 juta rupiah ke Supriyani. Ibtu Muhammad Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara setelah terlibat penahanan guru honorer Supriyani. Ibtu Muhammad Idris disebut meminta uang sebesar 2 juta rupiah ke Supriyani. Hal ini dibenarkan oleh Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sam. Febri Sam mengatakan Ibtu Idris tidak sendirian dicopot. Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin, juga ditarik Polres Konsel untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, kata Febri, Senin, tanggal 11 November tahun 2024, dikutip dari tribunnyusultra.com. Febri menyebut pihaknya sudah menunjuk 2 anak buah lainnya untuk mengisi jabatan yang kosong. Posisi pelaksana harian, Pelah, Kapolsek Baito akan diemban oleh Ibda Komang Budayana PS. Ia sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Sementara, Kanit Reskrim Polsek Baito akan diisi Aibtu Indrianto. Sebelumnya, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Mosoleh, mengatakan ada 7 personel yang diperiksa. Rinciannya, 4 dari Polres Konsel dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, tambahnya.
Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Kapolsek Baito yang dicopot, Ibtu Muh Idrus memiliki nama lengkap Muhammad Idris. Ia berpangkat Inspektur Polisi 1 atau disingkat Ibtu. Ibtu merupakan pangkat perwira pertama tingkat 2 di Kepolisian Republik Indonesia. Tanda kepangkatan Ibtu adalah 2 balok emas. Ibtu Muh Idris ternyata tergolong baru sebagai Kapolsek Baito. Ia menjabat sebagai orang nomor 1 di Polsek Baito selama kurang lebih 7 bulan. Ibtu Muh Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Ia menggantikan Kapolsek Baito sebelumnya yang bernama Ibda Fuad Hasan. Upacara sertijab dipimpin langsung oleh Kapolres Konsel, AKBP Wisnu Wibowo, di Aula Pesat Gatra Polres Konsel. Fakta lain terungkap, kasus Supriyani mulai mencuat di awal kepemimpinan Ibtu Muh Idris. Supriyani diketahui pertama kali mendapat panggilan Polsek Baito pada Minggu, tanggal 28 April tahun 2024. Berawal dari sinilah kasus guru Supriyani itu mencuat ke publik dan menjadi bahan perbincangan. Kasus Supriyani hingga sekarang masih berjalan di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Ibtu Muh Idris dalam setiap kesempatan saat ditemui media enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus guru Supriyani tersebut. Termasuk saat ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, katanya. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut bebas guru honorer SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Tuntutan itu dibacakan di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kabupaten Konawe Selatan. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, kata jaksa. Supriyani tetap dianggap jaksa melakukan pemukulan terhadap siswanya yang merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim, WH. Dikutip dari Tribun Sultra, jaksa mengatakan luka yang diderita korban tidak berada di organ vital. Selain itu, jaksa juga menganggap luka korban tidak mengganggu korban dalam beraktivitas. Pukulan Supriyani terhadap korban bukan dalam rangka penganiayaan tetapi untuk mendidik dan dilakukan secara spontan. Perbuatan terdakwa Supriyani memukul anak korban, namun bukan tindak pidana, ungkap jaksa. Jaksa menyatakan Supriyani tidak mengakui perbuatannya lantaran ketakutan untuk hilangnya kesempatan menjadi guru tetap. Demi nama baik, Guru Supriyani bakal laporkan balik Aibda WH dan istri. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, merasa janggal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Meski Supriyani dituntut bebas, namun JPU menyatakan ada pemukulan ke siswa. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, ungkapnya, Senin, dikutip dari tribunnews.sultra.com. Hingga saat ini kliennya masih membantah melakukan pemukulan ke anak Aibda WH. Pihaknya meminta sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan yang akan digelar di PN Andulo pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Jika Supriyani divonis bebas oleh majelis hakim, sejumlah langkah hukum telah disiapkan untuk memberikan efek jera orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan, terang Andri, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, dikutip dari YouTube Nusantara TV. Sejumlah nama yang akan dilaporkan balik yakni Aibda WH,
istrinya, hingga oknum Polsek Baito. Menurutnya, ada rekayasa dalam kasus ini hingga kesalahan prosedur penyelidikan. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Kemudian ada aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini, tukasnya. Andri Darmawan menegaskan langkah hukum tersebut merupakan keinginan dari Supriyani yang merasa tertekan usai dilaporkan. Supriyani ingin orang-orang yang melakukan kriminalisasi mendapat hukuman yang setimpal. Dia tidak ingin hukuman ini berlaku untuk Ibu Supriyani saja, tetapi juga tidak bisa berlaku kepada orang lain, khususnya yang melakukan rekayasa kasus dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani, pungkasnya. Sebelumnya, JPU menuntut Supriyani bebas dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Andulo, Senin. Supriyani adalah guru honorer yang didakwa melakukan pemukulan ke siswa anak Aibda WH. Setelah keluar ruang sidang, Supriyani yang mengenakan seragam PGRI berharap majelis hakim memberikan vonis bebas. Senang, alhamdulillah mudah-mudahan dengan itu bisa vonis bebas, bebernya, Senin. Ia menegaskan tak pernah melakukan pemukulan ke korban yang berinisial D, sejak awal saya sudah sampaikan tidak memukul, tuturnya. Ujang Sutisna selaku JPU yang juga Kejari Konawe Selatan membacakan tuntutan terhadap terdakwa Supriyani. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ungkapnya. JPU meminta seluruh barang bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan kepada saksi. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi NF. Kedua sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, lanjutnya. Supriyani dituntut bebas oleh JPU dengan pertimbangan luka yang dialami korban tidak berada di organ vital sehingga tidak mengganggu aktivitas korban. Selain itu, tindakan Supriyani dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, ucap JPU. Selama 7 kali menjalani persidangan, Supriyani dianggap sopan dan kooperatif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea. Oleh karena itu, terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan, tukas JPU. Ibtu Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito, disebut minta uang 2 juta rupiah ke Supriyani. Ibtu Muhammad Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara setelah terlibat penahanan guru honorer Supriyani. Ibtu Muhammad Idris disebut meminta uang sebesar 2 juta rupiah ke Supriyani. Hal ini dibenarkan oleh Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sam. Febri Sam mengatakan Ibtu Idris tidak sendirian dicopot. Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin, juga ditarik Polres Konsel untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, kata Febri, Senin, tanggal 11 November tahun 2024, dikutip dari tribunnyusultra.com. Febri menyebut pihaknya sudah menunjuk 2 anak buah lainnya untuk mengisi jabatan yang kosong. Posisi pelaksana harian, Pelah, Kapolsek Baito akan diemban oleh Ibda Komang Budayana PS. Ia sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Sementara, Kanit Reskrim Polsek Baito akan diisi Aibtu Indrianto. Sebelumnya, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Mosoleh, mengatakan ada 7 personel yang diperiksa. Rinciannya, 4 dari Polres Konsel dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, tambahnya. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Kapolsek Baito yang dicopot, Ibtu Idris memiliki nama lengkap Muhammad Idris.
Ia berpangkat Inspektur Polisi 1 atau disingkat IPTU. IPTU merupakan pangkat perwira pertama tingkat 2 di Kepolisian Republik Indonesia. Tanda kepangkatan IPTU adalah 2 balok emas. IPTU Muh Idris ternyata tergolong baru sebagai Kapolsek Baito. Ia menjabat sebagai orang nomor 1 di Polsek Baito selama kurang lebih 7 bulan. IPTU Muh Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Ia menggantikan Kapolsek Baito sebelumnya yang bernama Ibda Fuad Hasan. Upacara sertijab dipimpin langsung oleh Kapolres Konsel, AKBP Wisnu Wibowo, di Aula Pesat Gatra Polres Konsel. Fakta lain terungkap, kasus Supriyani mulai mencuat di awal kepemimpinan IPTU Muh Idris. Supriyani diketahui pertama kali mendapat panggilan Polsek Baito pada Minggu, tanggal 28 April tahun 2024. Berawal dari sinilah kasus guru Supriyani itu mencuat ke publik dan menjadi bahan perbincangan. Kasus Supriyani hingga sekarang masih berjalan di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. IPTU Muh Idris dalam setiap kesempatan saat ditemui media enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus guru Supriyani tersebut. Termasuk saat ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, katanya. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut bebas guru honorer SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Tuntutan itu dibacakan di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kabupaten Konawe Selatan. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, kata jaksa. Supriyani tetap dianggap jaksa melakukan pemukulan terhadap siswanya yang merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito, Ibda Wibowo Hashim, WH. Dikutip dari Tribun Sultra, jaksa mengatakan luka yang diderita korban tidak berada di organ vital. Selain itu, jaksa juga menganggap luka korban tidak mengganggu korban dalam beraktivitas. Pukulan Supriyani terhadap korban bukan dalam rangka penganiayaan tetapi untuk mendidik dan dilakukan secara spontan. Perbuatan terdakwa Supriyani memukul anak korban, namun bukan tindak pidana, ungkap jaksa. Jaksa menyatakan Supriyani tidak mengakui perbuatannya lantaran ketakutan untuk hilangnya kesempatan menjadi guru tetap. Demi nama baik, Guru Supriyani bakal laporkan balik Aibda WH dan istri. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, merasa janggal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Meski Supriyani dituntut bebas, namun JPU menyatakan ada pemukulan ke siswa. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, ungkapnya, Senin, dikutip dari tribunnewsultra.com. Hingga saat ini kliennya masih membantah melakukan pemukulan ke anak Aibda WH. Pihaknya meminta sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan yang akan digelar di PN Andulo pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Jika Supriyani divonis bebas oleh majelis hakim, sejumlah langkah hukum telah disiapkan untuk memberikan efek jera orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan, terang Andri, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, dikutip dari YouTube Nusantara TV. Sejumlah nama yang akan dilaporkan balik yakni Aibda WH, istrinya, hingga oknum Polsek Baito. Menurutnya, ada rekayasa dalam kasus ini hingga kesalahan prosedur penyelidikan.
Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Kemudian ada aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini, tukasnya. Andri Darmawan menegaskan langkah hukum tersebut merupakan keinginan dari Supriyani yang merasa tertekan usai dilaporkan. Supriyani ingin orang-orang yang melakukan kriminalisasi mendapat hukuman yang setimpal. Dia tidak ingin hukuman ini berlaku untuk Ibu Supriyani saja, tetapi juga tidak bisa berlaku kepada orang lain, khususnya yang melakukan rekayasa kasus dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani, pungkasnya. Sebelumnya, JPU menuntut Supriyani bebas dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Andulo, Senin. Supriyani adalah guru honorer yang didakwa melakukan pemukulan ke siswa anak Aibda WH. Setelah keluar ruang sidang, Supriyani yang mengenakan seragam PGRI berharap majelis hakim memberikan vonis bebas. Senang, alhamdulillah mudah-mudahan dengan itu bisa vonis bebas, bebernya, Senin. Ia menegaskan tak pernah melakukan pemukulan ke korban yang berinisial D, sejak awal saya sudah sampaikan tidak memukul, tuturnya. Ujang Sutisna selaku JPU yang juga Kejari Konawe Selatan membacakan tuntutan terhadap terdakwa Supriyani. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ungkapnya. JPU meminta seluruh barang bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan kepada saksi. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi NF. Kedua sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, lanjutnya. Supriyani dituntut bebas oleh JPU dengan pertimbangan luka yang dialami korban tidak berada di organ vital sehingga tidak mengganggu aktivitas korban. Selain itu, tindakan Supriyani dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, ucap JPU. Selama 7 kali menjalani persidangan, Supriyani dianggap sopan dan kooperatif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea. Oleh karena itu, terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan, tukas JPU. Ibtu Muh Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito, disebut minta uang 2 juta rupiah ke Supriyani. Ibtu Muhammad Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara setelah terlibat penahanan guru honorer Supriyani. Ibtu Muhammad Idris disebut meminta uang sebesar 2 juta rupiah ke Supriyani. Hal ini dibenarkan oleh Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sam. Febri Sam mengatakan Ibtu Muh Idris tidak sendirian dicopot. Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin, juga ditarik Polres Konsel untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, kata Febri, Senin, tanggal 11 November tahun 2024, dikutip dari tribunnyusultra.com. Febri menyebut pihaknya sudah menunjuk 2 anak buah lainnya untuk mengisi jabatan yang kosong. Posisi pelaksana harian, Pelah, Kapolsek Baito akan diemban oleh Ibda Komang Budayana PS. Ia sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Sementara, Kanit Reskrim Polsek Baito akan diisi Aibtu Indrianto. Sebelumnya, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Mosoleh, mengatakan ada 7 personel yang diperiksa. Rinciannya, 4 dari Polres Konsel dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, tambahnya. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Kapolsek Baito yang dicopot, Ibtu Muh Idris memiliki nama lengkap Muhammad Idris. Ia berpangkat Inspektur Polisi 1 atau disingkat Ibtu. Ibtu merupakan pangkat perwira pertama tingkat 2 di Kepolisian Republik Indonesia.
Tanda kepangkatan Ibtu adalah 2 balok emas. Ibtu Muh Idris ternyata tergolong baru sebagai Kapolsek Baito. Ia menjabat sebagai orang nomor 1 di Polsek Baito selama kurang lebih 7 bulan. Ibtu Muh Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Ia menggantikan Kapolsek Baito sebelumnya yang bernama Ibda Fuad Hasan. Upacara sertijab dipimpin langsung oleh Kapolres Konsel, AKBP Wisnu Wibowo, di Aula Pesat Gatra Polres Konsel. Fakta lain terungkap, kasus Supriyani mulai mencuat di awal kepemimpinan Ibtu Muh Idris. Supriyani diketahui pertama kali mendapat panggilan Polsek Baito pada Minggu, tanggal 28 April tahun 2024. Berawal dari sinilah kasus guru Supriyani itu mencuat ke publik dan menjadi bahan perbincangan. Kasus Supriyani hingga sekarang masih berjalan di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Ibtu Muh Idris dalam setiap kesempatan saat ditemui media enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus guru Supriyani tersebut. Termasuk saat ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, katanya. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut bebas guru honorer SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Tuntutan itu dibacakan di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kabupaten Konawe Selatan. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, kata jaksa. Supriyani tetap dianggap jaksa melakukan pemukulan terhadap siswanya yang merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim, WH. Dikutip dari Tribun Sultra, jaksa mengatakan luka yang diderita korban tidak berada di organ vital. Selain itu, jaksa juga menganggap luka korban tidak mengganggu korban dalam beraktivitas. Pukulan Supriyani terhadap korban bukan dalam rangka penganiayaan tetapi untuk mendidik dan dilakukan secara spontan. Perbuatan terdakwa Supriyani memukul anak korban, namun bukan tindak pidana, ungkap jaksa. Jaksa menyatakan Supriyani tidak mengakui perbuatannya lantaran ketakutan untuk hilangnya kesempatan menjadi guru tetap. Demi nama baik, Guru Supriyani bakal laporkan balik Aibda WH dan istri. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, merasa janggal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Meski Supriyani dituntut bebas, namun JPU menyatakan ada pemukulan ke siswa. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, ungkapnya, Senin, dikutip dari tribunnewsultra.com. Hingga saat ini kliennya masih membantah melakukan pemukulan ke anak Aibda WH. Pihaknya meminta sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan yang akan digelar di PN Andulo pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Jika Supriyani divonis bebas oleh majelis hakim, sejumlah langkah hukum telah disiapkan untuk memberikan efek jera orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan, terang Andri, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, dikutip dari YouTube Nusantara TV. Sejumlah nama yang akan dilaporkan balik yakni Aibda WH, istrinya, hingga oknum Polsek Baito. Menurutnya, ada rekayasa dalam kasus ini hingga kesalahan prosedur penyelidikan. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu.
Kemudian ada aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini, tukasnya. Andri Darmawan menegaskan langkah hukum tersebut merupakan keinginan dari Supriyani yang merasa tertekan usai dilaporkan. Supriyani ingin orang-orang yang melakukan kriminalisasi mendapat hukuman yang setimpal. Dia tidak ingin hukuman ini berlaku untuk Ibu Supriyani saja, tetapi juga tidak bisa berlaku kepada orang lain, khususnya yang melakukan rekayasa kasus dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani, pungkasnya. Sebelumnya, JPU menuntut Supriyani bebas dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Andulo, Senin. Supriyani adalah guru honorer yang didakwa melakukan pemukulan ke siswa anak Aibda WH. Setelah keluar ruang sidang, Supriyani yang mengenakan seragam PGRI berharap majelis hakim memberikan vonis bebas. Senang, alhamdulillah mudah-mudahan dengan itu bisa vonis bebas, bebernya, Senin. Ia menegaskan tak pernah melakukan pemukulan ke korban yang berinisial D, sejak awal saya sudah sampaikan tidak memukul, tuturnya. Ujang Sutisna selaku JPU yang juga Kejari Konawe Selatan membacakan tuntutan terhadap terdakwa Supriyani. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ungkapnya. JPU meminta seluruh barang bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan kepada saksi. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi NF. Kedua sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, lanjutnya. Supriyani dituntut bebas oleh JPU dengan pertimbangan luka yang dialami korban tidak berada di organ vital sehingga tidak mengganggu aktivitas korban. Selain itu, tindakan Supriyani dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, ucap JPU. Selama 7 kali menjalani persidangan, Supriyani dianggap sopan dan kooperatif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea. Oleh karena itu, terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan, tukas JPU. Ibtu Muh Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito, disebut minta uang 2 juta rupiah ke Supriyani. Ibtu Muhammad Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara setelah terlibat penahanan guru honorer Supriyani. Ibtu Muhammad Idris disebut meminta uang sebesar 2 juta rupiah ke Supriyani. Hal ini dibenarkan oleh Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sam. Febri Sam mengatakan Ibtu Muh Idris tidak sendirian dicopot. Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin, juga ditarik Polres Konsel untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, kata Febri, Senin, tanggal 11 November tahun 2024, dikutip dari tribunnyusultra.com. Febri menyebut pihaknya sudah menunjuk 2 anak buah lainnya untuk mengisi jabatan yang kosong. Posisi pelaksana harian, Pelah, Kapolsek Baito akan diemban oleh Ibda Komang Budayana PS. Ia sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Sementara, Kanit Reskrim Polsek Baito akan diisi Aibtu Indrianto. Sebelumnya, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Mosoleh, mengatakan ada 7 personel yang diperiksa. Rinciannya, 4 dari Polres Konsel dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, tambahnya. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Kapolsek Baito yang dicopot, Ibtu Muh Idris memiliki nama lengkap Muhammad Idris. Ia berpangkat Inspektur Polisi 1 atau disingkat Ibtu. Ibtu merupakan pangkat perwira pertama tingkat 2 di Kepolisian Republik Indonesia. Tanda kepangkatan Ibtu adalah 2 balok emas.
Ibtu Muh Idris ternyata tergolong baru sebagai Kapolsek Baito. Ia menjabat sebagai orang nomor 1 di Polsek Baito selama kurang lebih 7 bulan. Ibtu Muh Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Ia menggantikan Kapolsek Baito sebelumnya yang bernama Ibda Fuad Hasan. Upacara sertijab dipimpin langsung oleh Kapolres Konsel, AKBP Wisnu Wibowo, di Aula Pesat Gatra Polres Konsel. Fakta lain terungkap, kasus Supriyani mulai mencuat di awal kepemimpinan Ibtu Muh Idris. Supriyani diketahui pertama kali mendapat panggilan Polsek Baito pada Minggu, tanggal 28 April tahun 2024. Berawal dari sinilah kasus guru Supriyani itu mencuat ke publik dan menjadi bahan perbincangan. Kasus Supriyani hingga sekarang masih berjalan di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Ibtu Muh Idris dalam setiap kesempatan saat ditemui media enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus guru Supriyani tersebut. Termasuk saat ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, katanya. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut bebas guru honorer SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Tuntutan itu dibacakan di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kabupaten Konawe Selatan. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, kata jaksa. Supriyani tetap dianggap jaksa melakukan pemukulan terhadap siswanya yang merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim, WH. Dikutip dari Tribun Sultra, jaksa mengatakan luka yang diderita korban tidak berada di organ vital. Selain itu, jaksa juga menganggap luka korban tidak mengganggu korban dalam beraktivitas. Pukulan Supriyani terhadap korban bukan dalam rangka penganiayaan tetapi untuk mendidik dan dilakukan secara spontan. Perbuatan terdakwa Supriyani memukul anak korban, namun bukan tindak pidana, ungkap jaksa. Jaksa menyatakan Supriyani tidak mengakui perbuatannya lantaran ketakutan untuk hilangnya kesempatan menjadi guru tetap. Demi nama baik, Guru Supriyani bakal laporkan balik Aibda WH dan istri. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, merasa janggal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Meski Supriyani dituntut bebas, namun JPU menyatakan ada pemukulan ke siswa. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, ungkapnya, Senin, dikutip dari tribunnewsultra.com. Hingga saat ini kliennya masih membantah melakukan pemukulan ke anak Aibda WH. Pihaknya meminta sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan yang akan digelar di PN Andulo pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Jika Supriyani divonis bebas oleh majelis hakim, sejumlah langkah hukum telah disiapkan untuk memberikan efek jera orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan, terang Andri, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, dikutip dari YouTube Nusantara TV. Sejumlah nama yang akan dilaporkan balik yakni Aibda WH, istrinya, hingga oknum Polsek Baito. Menurutnya, ada rekayasa dalam kasus ini hingga kesalahan prosedur penyelidikan. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Kemudian ada aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini, tukasnya.
Andri Darmawan menegaskan langkah hukum tersebut merupakan keinginan dari Supriyani yang merasa tertekan usai dilaporkan. Supriyani ingin orang-orang yang melakukan kriminalisasi mendapat hukuman yang setimpal. Dia tidak ingin hukuman ini berlaku untuk Ibu Supriyani saja, tetapi juga tidak bisa berlaku kepada orang lain, khususnya yang melakukan rekayasa kasus dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani, pungkasnya. Sebelumnya, JPU menuntut Supriyani bebas dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Andulo, Senin. Supriyani adalah guru honorer yang didakwa melakukan pemukulan ke siswa anak Aibda WH. Setelah keluar ruang sidang, Supriyani yang mengenakan seragam PGRI berharap majelis hakim memberikan vonis bebas. Senang, alhamdulillah mudah-mudahan dengan itu bisa vonis bebas, bebernya, Senin. Ia menegaskan tak pernah melakukan pemukulan ke korban yang berinisial D. Sejak awal saya sudah sampaikan tidak memukul, tuturnya. Ujang Sutisna selaku JPU yang juga Kejari Konawe Selatan membacakan tuntutan terhadap terdakwa Supriyani. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ungkapnya. JPU meminta seluruh barang bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan kepada saksi. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi NF. Kedua sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, lanjutnya. Supriyani dituntut bebas oleh JPU dengan pertimbangan luka yang dialami korban tidak berada di organ vital sehingga tidak mengganggu aktivitas korban. Selain itu, tindakan Supriyani dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, ucap JPU. Selama 7 kali menjalani persidangan, Supriyani dianggap sopan dan kooperatif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea. Oleh karena itu, terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan, tukas JPU. Ibtu Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito, disebut minta uang 2 juta rupiah ke Supriyani. Ibtu Muhammad Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara setelah terlibat penahanan guru honorer Supriyani. Ibtu Muhammad Idris disebut meminta uang sebesar 2 juta rupiah ke Supriyani. Hal ini dibenarkan oleh Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sam. Febri Sam mengatakan Ibtu Idris tidak sendirian dicopot. Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin, juga ditarik Polres Konsel untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, kata Febri, Senin, tanggal 11 November tahun 2024, dikutip dari tribunnyusultra.com. Febri menyebut pihaknya sudah menunjuk 2 anak buah lainnya untuk mengisi jabatan yang kosong. Posisi pelaksana harian, Pelah, Kapolsek Baito akan diemban oleh Ibda Komang Budayana PS. Ia sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Sementara, Kanit Reskrim Polsek Baito akan diisi Aibtu Indrianto. Sebelumnya, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Mosoleh, mengatakan ada 7 personel yang diperiksa. Rinciannya, 4 dari Polres Konsel dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, tambahnya. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Kapolsek Baito yang dicopot, Ibtu Idris memiliki nama lengkap Muhammad Idris. Ia berpangkat Inspektur Polisi 1 atau disingkat Ibtu. Ibtu merupakan pangkat perwira pertama tingkat 2 di Kepolisian Republik Indonesia. Tanda kepangkatan Ibtu adalah 2 balok emas. Ibtu Idris ternyata tergolong baru sebagai Kapolsek Baito. Ia menjabat sebagai orang nomor 1 di Polsek Baito selama kurang lebih 7 bulan.
Ibtu Muh Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Ia menggantikan Kapolsek Baito sebelumnya yang bernama Ibda Fuad Hasan. Upacara sertijab dipimpin langsung oleh Kapolres Konsel, AKBP Wisnu Wibowo, di Aula Pesat Gatra Polres Konsel. Fakta lain terungkap, kasus Supriyani mulai mencuat di awal kepemimpinan Ibtu Muh Idris. Supriyani diketahui pertama kali mendapat panggilan Polsek Baito pada Minggu, tanggal 28 April tahun 2024. Berawal dari sinilah kasus guru Supriyani itu mencuat ke publik dan menjadi bahan perbincangan. Kasus Supriyani hingga sekarang masih berjalan di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Ibtu Muh Idris dalam setiap kesempatan saat ditemui media enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus guru Supriyani tersebut. Termasuk saat ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, katanya. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut bebas guru honorer SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Tuntutan itu dibacakan di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kabupaten Konawe Selatan. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, kata jaksa. Supriyani tetap dianggap jaksa melakukan pemukulan terhadap siswanya yang merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim, WH. Dikutip dari Tribun Sultra, jaksa mengatakan luka yang diderita korban tidak berada di organ vital. Selain itu, jaksa juga menganggap luka korban tidak mengganggu korban dalam beraktivitas. Pukulan Supriyani terhadap korban bukan dalam rangka penganiayaan tetapi untuk mendidik dan dilakukan secara spontan. Perbuatan terdakwa Supriyani memukul anak korban, namun bukan tindak pidana, ungkap jaksa. Jaksa menyatakan Supriyani tidak mengakui perbuatannya lantaran ketakutan untuk hilangnya kesempatan menjadi guru tetap. Demi nama baik, Guru Supriyani bakal laporkan balik Aibda WH dan istri. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, merasa janggal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Meski Supriyani dituntut bebas, namun JPU menyatakan ada pemukulan ke siswa. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, ungkapnya, Senin, dikutip dari tribunnewsultra.com. Hingga saat ini kliennya masih membantah melakukan pemukulan ke anak Aibda WH. Pihaknya meminta sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan yang akan digelar di PN Andulo pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Jika Supriyani divonis bebas oleh majelis hakim, sejumlah langkah hukum telah disiapkan untuk memberikan efek jera orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan, terang Andri, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, dikutip dari YouTube Nusantara TV. Sejumlah nama yang akan dilaporkan balik yakni Aibda WH, istrinya, hingga oknum Polsek Baito. Menurutnya, ada rekayasa dalam kasus ini hingga kesalahan prosedur penyelidikan. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Kemudian ada aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini, tukasnya. Andri Darmawan menegaskan langkah hukum tersebut merupakan keinginan dari Supriyani yang merasa tertekan usai dilaporkan.
Supriyani ingin orang-orang yang melakukan kriminalisasi mendapat hukuman yang setimpal. Dia tidak ingin hukuman ini berlaku untuk Ibu Supriyani saja, tetapi juga tidak bisa berlaku kepada orang lain, khususnya yang melakukan rekayasa kasus dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani, pungkasnya. Sebelumnya, JPU menuntut Supriyani bebas dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Andulo, Senin. Supriyani adalah guru honorer yang didakwa melakukan pemukulan ke siswa anak Aibda WH. Setelah keluar ruang sidang, Supriyani yang mengenakan seragam PGRI berharap majelis hakim memberikan vonis bebas. Senang, alhamdulillah mudah-mudahan dengan itu bisa vonis bebas, bebernya, Senin. Ia menegaskan tak pernah melakukan pemukulan ke korban yang berinisial D, sejak awal saya sudah sampaikan tidak memukul, tuturnya. Ujang Sutisna selaku JPU yang juga Kejari Konawe Selatan membacakan tuntutan terhadap terdakwa Supriyani. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ungkapnya. JPU meminta seluruh barang bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan kepada saksi. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi NF. Kedua sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, lanjutnya. Supriyani dituntut bebas oleh JPU dengan pertimbangan luka yang dialami korban tidak berada di organ vital sehingga tidak mengganggu aktivitas korban. Selain itu, tindakan Supriyani dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, ucap JPU. Selama 7 kali menjalani persidangan, Supriyani dianggap sopan dan kooperatif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea. Oleh karena itu, terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan, tukas JPU. Ibtu Muh Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito, disebut minta uang 2 juta rupiah ke Supriyani. Ibtu Muhammad Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara setelah terlibat penahanan guru honorer Supriyani. Ibtu Muhammad Idris disebut meminta uang sebesar 2 juta rupiah ke Supriyani. Hal ini dibenarkan oleh Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sam. Febri Sam mengatakan Ibtu Muh Idris tidak sendirian dicopot. Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin, juga ditarik Polres Konsel untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, kata Febri, Senin, tanggal 11 November tahun 2024, dikutip dari tribunnyusultra.com. Febri menyebut pihaknya sudah menunjuk 2 anak buah lainnya untuk mengisi jabatan yang kosong. Posisi pelaksana harian, Pelah, Kapolsek Baito akan diemban oleh Ibda Komang Budayana PS. Ia sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Sementara, Kanit Reskrim Polsek Baito akan diisi Aibtu Indrianto. Sebelumnya, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Mosoleh, mengatakan ada 7 personel yang diperiksa. Rinciannya, 4 dari Polres Konsel dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, tambahnya. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Kapolsek Baito yang dicopot, Ibtu Muh Idris memiliki nama lengkap Muhammad Idris. Ia berpangkat Inspektur Polisi 1 atau disingkat Ibtu. Ibtu merupakan pangkat perwira pertama tingkat 2 di Kepolisian Republik Indonesia. Tanda kepangkatan Ibtu adalah 2 balok emas. Ibtu Muh Idris ternyata tergolong baru sebagai Kapolsek Baito. Ia menjabat sebagai orang nomor 1 di Polsek Baito selama kurang lebih 7 bulan. Ibtu Muh Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024.
Ia menggantikan Kapolsek Baito sebelumnya yang bernama Ibda Fuad Hasan. Upacara sertijab dipimpin langsung oleh Kapolres Konsel, AKBP Wisnu Wibowo, di Aula Pesat Gatra Polres Konsel. Fakta lain terungkap, kasus Supriyani mulai mencuat di awal kepemimpinan Ibtu Muh Idris. Supriyani diketahui pertama kali mendapat panggilan Polsek Baito pada Minggu, tanggal 28 April tahun 2024. Berawal dari sinilah kasus guru Supriyani itu mencuat ke publik dan menjadi bahan perbincangan. Kasus Supriyani hingga sekarang masih berjalan di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Ibtu Muh Idris dalam setiap kesempatan saat ditemui media enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus guru Supriyani tersebut. Termasuk saat ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, katanya. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut bebas guru honorer SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Tuntutan itu dibacakan di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kabupaten Konawe Selatan. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, kata jaksa. Supriyani tetap dianggap jaksa melakukan pemukulan terhadap siswanya yang merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim, WH. Dikutip dari Tribun Sultra, jaksa mengatakan luka yang diderita korban tidak berada di organ vital. Selain itu, jaksa juga menganggap luka korban tidak mengganggu korban dalam beraktivitas. Pukulan Supriyani terhadap korban bukan dalam rangka penganiayaan tetapi untuk mendidik dan dilakukan secara spontan. Perbuatan terdakwa Supriyani memukul anak korban, namun bukan tindak pidana, ungkap jaksa. Jaksa menyatakan Supriyani tidak mengakui perbuatannya lantaran ketakutan untuk hilangnya kesempatan menjadi guru tetap. Demi nama baik, Guru Supriyani bakal laporkan balik Aibda WH dan istri. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, merasa janggal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Meski Supriyani dituntut bebas, namun JPU menyatakan ada pemukulan ke siswa. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, ungkapnya, Senin, dikutip dari tribunnewsultra.com. Hingga saat ini kliennya masih membantah melakukan pemukulan ke anak Aibda WH. Pihaknya meminta sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan yang akan digelar di PN Andulo pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Jika Supriyani divonis bebas oleh majelis hakim, sejumlah langkah hukum telah disiapkan untuk memberikan efek jera orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan, terang Andri, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, dikutip dari YouTube Nusantara TV. Sejumlah nama yang akan dilaporkan balik yakni Aibda WH, istrinya, hingga oknum Polsek Baito. Menurutnya, ada rekayasa dalam kasus ini hingga kesalahan prosedur penyelidikan. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Kemudian ada aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini, tukasnya. Andri Darmawan menegaskan langkah hukum tersebut merupakan keinginan dari Supriyani yang merasa tertekan usai dilaporkan. Supriyani ingin orang-orang yang melakukan kriminalisasi mendapat hukuman yang setimpal. Dia tidak ingin hukuman ini berlaku untuk Ibu Supriyani saja, tetapi juga tidak bisa berlaku kepada orang lain,
khususnya yang melakukan rekayasa kasus dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani, pungkasnya. Sebelumnya, JPU menuntut Supriyani bebas dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Andulo, Senin. Supriyani adalah guru honorer yang didakwa melakukan pemukulan ke siswa anak Aibda WH. Setelah keluar ruang sidang, Supriyani yang mengenakan seragam PGRI berharap majelis hakim memberikan vonis bebas. Senang, alhamdulillah mudah-mudahan dengan itu bisa vonis bebas, bebernya, Senin. Ia menegaskan tak pernah melakukan pemukulan ke korban yang berinisial D, sejak awal saya sudah sampaikan tidak memukul, tuturnya. Ujang Sutisna selaku JPU yang juga Kejari Konawe Selatan membacakan tuntutan terhadap terdakwa Supriyani. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ungkapnya. JPU meminta seluruh barang bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan kepada saksi. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi NF. Kedua sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, lanjutnya. Supriyani dituntut bebas oleh JPU dengan pertimbangan luka yang dialami korban tidak berada di organ vital sehingga tidak mengganggu aktivitas korban. Selain itu, tindakan Supriyani dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, ucap JPU. Selama 7 kali menjalani persidangan, Supriyani dianggap sopan dan kooperatif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea. Oleh karena itu, terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan, tukas JPU. Ibtu Muh Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito, disebut minta uang 2 juta rupiah ke Supriyani. Ibtu Muhammad Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara setelah terlibat penahanan guru honorer Supriyani. Ibtu Muhammad Idris disebut meminta uang sebesar 2 juta rupiah ke Supriyani. Hal ini dibenarkan oleh Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sam. Febri Sam mengatakan Ibtu Muh Idris tidak sendirian dicopot. Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin, juga ditarik Polres Konsel untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, kata Febri, Senin, tanggal 11 November tahun 2024, dikutip dari tribunnyusultra.com. Febri menyebut pihaknya sudah menunjuk 2 anak buah lainnya untuk mengisi jabatan yang kosong. Posisi pelaksana harian, Pelah. Kapolsek Baito akan diemban oleh Ibda Komang Budayana PS. Ia sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Sementara, Kanit Reskrim Polsek Baito akan diisi Aibtu Indrianto. Sebelumnya, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Mosoleh, mengatakan ada 7 personel yang diperiksa. Rinciannya, 4 dari Polres Konsel dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, tambahnya. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Kapolsek Baito yang dicopot, Ibtu Muh Idris memiliki nama lengkap Muhammad Idris. Ia berpangkat Inspektur Polisi 1 atau disingkat Ibtu. Ibtu merupakan pangkat perwira pertama tingkat 2 di Kepolisian Republik Indonesia. Tanda kepangkatan Ibtu adalah 2 balok emas. Ibtu Muh Idris ternyata tergolong baru sebagai Kapolsek Baito. Ia menjabat sebagai orang nomor 1 di Polsek Baito selama kurang lebih 7 bulan. Ibtu Muh Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Ia menggantikan Kapolsek Baito sebelumnya yang bernama Ibda Fuad Hasan. Upacara sertijab dipimpin langsung oleh Kapolres Konsel,
AKBP Wisnu Wibowo, di Aula Pesat Gatra Polres Konsel. Fakta lain terungkap, kasus Supriyani mulai mencuat di awal kepemimpinan Ibtu Muh Idris. Supriyani diketahui pertama kali mendapat panggilan Polsek Baito pada Minggu, tanggal 28 April tahun 2024. Berawal dari sinilah kasus guru Supriyani itu mencuat ke publik dan menjadi bahan perbincangan. Kasus Supriyani hingga sekarang masih berjalan di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Ibtu Muh Idris dalam setiap kesempatan saat ditemui media enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus guru Supriyani tersebut. Termasuk saat ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, katanya. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut bebas guru honorer SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Tuntutan itu dibacakan di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kabupaten Konawe Selatan. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, kata jaksa. Supriyani tetap dianggap jaksa melakukan pemukulan terhadap siswanya yang merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim, WH. Dikutip dari Tribun Sultra, jaksa mengatakan luka yang diderita korban tidak berada di organ vital. Selain itu, jaksa juga menganggap luka korban tidak mengganggu korban dalam beraktivitas. Pukulan Supriyani terhadap korban bukan dalam rangka penganiayaan tetapi untuk mendidik dan dilakukan secara spontan. Perbuatan terdakwa Supriyani memukul anak korban, namun bukan tindak pidana, ungkap jaksa. Jaksa menyatakan Supriyani tidak mengakui perbuatannya lantaran ketakutan untuk hilangnya kesempatan menjadi guru tetap. Demi nama baik, Guru Supriyani bakal laporkan balik Aibda WH dan istri. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, merasa janggal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Meski Supriyani dituntut bebas, namun JPU menyatakan ada pemukulan ke siswa. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, ungkapnya, Senin, dikutip dari tribunnewsultra.com. Hingga saat ini kliennya masih membantah melakukan pemukulan ke anak Aibda WH. Pihaknya meminta sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan yang akan digelar di PN Andulo pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Jika Supriyani divonis bebas oleh majelis hakim, sejumlah langkah hukum telah disiapkan untuk memberikan efek jera orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan, terang Andri, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, dikutip dari YouTube Nusantara TV. Sejumlah nama yang akan dilaporkan balik yakni Aibda WH, istrinya, hingga oknum Polsek Baito. Menurutnya, ada rekayasa dalam kasus ini hingga kesalahan prosedur penyelidikan. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Kemudian ada aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini, tukasnya. Andri Darmawan menegaskan langkah hukum tersebut merupakan keinginan dari Supriyani yang merasa tertekan usai dilaporkan. Supriyani ingin orang-orang yang melakukan kriminalisasi mendapat hukuman yang setimpal. Dia tidak ingin hukuman ini berlaku untuk Ibu Supriyani saja, tetapi juga tidak bisa berlaku kepada orang lain, khususnya yang melakukan rekayasa kasus dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani, pungkasnya. Sebelumnya,
JPU menuntut Supriyani bebas dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Andulo, Senin. Supriyani adalah guru honorer yang didakwa melakukan pemukulan ke siswa anak Aibda WH. Setelah keluar ruang sidang, Supriyani yang mengenakan seragam PGRI berharap majelis hakim memberikan vonis bebas. Senang, alhamdulillah mudah-mudahan dengan itu bisa vonis bebas, bebernya, Senin. Ia menegaskan tak pernah melakukan pemukulan ke korban yang berinisial D, sejak awal saya sudah sampaikan tidak memukul, tuturnya. Ujang Sutisna selaku JPU yang juga Kejari Konawe Selatan membacakan tuntutan terhadap terdakwa Supriyani. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ungkapnya. JPU meminta seluruh barang bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan kepada saksi. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi NF. Kedua sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, lanjutnya. Supriyani dituntut bebas oleh JPU dengan pertimbangan luka yang dialami korban tidak berada di organ vital sehingga tidak mengganggu aktivitas korban. Selain itu, tindakan Supriyani dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, ucap JPU. Selama 7 kali menjalani persidangan, Supriyani dianggap sopan dan kooperatif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea. Oleh karena itu, terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan, tukas JPU. Ibtu Muh Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito, disebut minta uang 2 juta rupiah ke Supriyani. Ibtu Muhammad Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara setelah terlibat penahanan guru honorer Supriyani. Ibtu Muhammad Idris disebut meminta uang sebesar 2 juta rupiah ke Supriyani. Hal ini dibenarkan oleh Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sam. Febri Sam mengatakan Ibtu Muh Idris tidak sendirian dicopot. Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin, juga ditarik Polres Konsel untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, kata Febri, Senin, tanggal 11 November tahun 2024, dikutip dari tribunnyusultra.com. Febri menyebut pihaknya sudah menunjuk 2 anak buah lainnya untuk mengisi jabatan yang kosong. Posisi pelaksana harian, Pelah, Kapolsek Baito akan diemban oleh Ibda Komang Budayana PS. Ia sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Sementara, Kanit Reskrim Polsek Baito akan diisi Aibtu Indrianto. Sebelumnya, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Mosoleh, mengatakan ada 7 personel yang diperiksa. Rinciannya, 4 dari Polres Konsel dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, tambahnya. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Kapolsek Baito yang dicopot, Ibtu Muh Idris memiliki nama lengkap Muhammad Idris. Ia berpangkat Inspektur Polisi 1 atau disingkat Ibtu. Ibtu merupakan pangkat perwira pertama tingkat 2 di Kepolisian Republik Indonesia. Tanda kepangkatan Ibtu adalah 2 balok emas. Ibtu Muh Idris ternyata tergolong baru sebagai Kapolsek Baito. Ia menjabat sebagai orang nomor 1 di Polsek Baito selama kurang lebih 7 bulan. Ibtu Muh Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Ia menggantikan Kapolsek Baito sebelumnya yang bernama Ibda Fuad Hasan. Upacara sertijab dipimpin langsung oleh Kapolres Konsel, AKBP Wisnu Wibowo, di Aula Pesat Gatra Polres Konsel. Fakta lain terungkap,
Kasus Supriyani mulai mencuat di awal kepemimpinan Ibtu Muh Idris. Supriyani diketahui pertama kali mendapat panggilan Polsek Baito pada Minggu, tanggal 28 April tahun 2024. Berawal dari sinilah kasus guru Supriyani itu mencuat ke publik dan menjadi bahan perbincangan. Kasus Supriyani hingga sekarang masih berjalan di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Ibtu Muh Idris dalam setiap kesempatan saat ditemui media enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus guru Supriyani tersebut. Termasuk saat ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, katanya. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut bebas guru honorer SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Tuntutan itu dibacakan di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kabupaten Konawe Selatan. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, kata jaksa. Supriyani tetap dianggap jaksa melakukan pemukulan terhadap siswanya yang merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim, WH. Dikutip dari Tribun Sultra, jaksa mengatakan luka yang diderita korban tidak berada di organ vital. Selain itu, jaksa juga menganggap luka korban tidak mengganggu korban dalam beraktivitas. Pukulan Supriyani terhadap korban bukan dalam rangka penganiayaan tetapi untuk mendidik dan dilakukan secara spontan. Perbuatan terdakwa Supriyani memukul anak korban, namun bukan tindak pidana, ungkap jaksa. Jaksa menyatakan Supriyani tidak mengakui perbuatannya lantaran ketakutan untuk hilangnya kesempatan menjadi guru tetap. Demi nama baik, Guru Supriyani bakal laporkan balik Aibda WH dan istri. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, merasa janggal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Meski Supriyani dituntut bebas, namun JPU menyatakan ada pemukulan ke siswa. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, ungkapnya, Senin, dikutip dari tribunnewsultra.com. Hingga saat ini kliennya masih membantah melakukan pemukulan ke anak Aibda WH. Pihaknya meminta sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan yang akan digelar di PN Andulo pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Jika Supriyani divonis bebas oleh majelis hakim, sejumlah langkah hukum telah disiapkan untuk memberikan efek jera orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan, terang Andri, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, dikutip dari YouTube Nusantara TV. Sejumlah nama yang akan dilaporkan balik yakni Aibda WH, istrinya, hingga oknum Polsek Baito. Menurutnya, ada rekayasa dalam kasus ini hingga kesalahan prosedur penyelidikan. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Kemudian ada aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini, tukasnya. Andri Darmawan menegaskan langkah hukum tersebut merupakan keinginan dari Supriyani yang merasa tertekan usai dilaporkan. Supriyani ingin orang-orang yang melakukan kriminalisasi mendapat hukuman yang setimpal. Dia tidak ingin hukuman ini berlaku untuk Ibu Supriyani saja, tetapi juga tidak bisa berlaku kepada orang lain, khususnya yang melakukan rekayasa kasus dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani, pungkasnya. Sebelumnya, JPU menuntut Supriyani bebas dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Andulo, Senin.
Supriyani adalah guru honorer yang didakwa melakukan pemukulan ke siswa anak Aibda WH. Setelah keluar ruang sidang, Supriyani yang mengenakan seragam PGRI berharap majelis hakim memberikan vonis bebas. Senang, alhamdulillah mudah-mudahan dengan itu bisa vonis bebas, bebernya, Senin. Ia menegaskan tak pernah melakukan pemukulan ke korban yang berinisial D, sejak awal saya sudah sampaikan tidak memukul, tuturnya. Ujang Sutisna selaku JPU yang juga Kejari Konawe Selatan membacakan tuntutan terhadap terdakwa Supriyani. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ungkapnya. JPU meminta seluruh barang bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan kepada saksi. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi NF. Kedua sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, lanjutnya. Supriyani dituntut bebas oleh JPU dengan pertimbangan luka yang dialami korban tidak berada di organ vital sehingga tidak mengganggu aktivitas korban. Selain itu, tindakan Supriyani dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, ucap JPU. Selama 7 kali menjalani persidangan, Supriyani dianggap sopan dan kooperatif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea. Oleh karena itu, terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan, tukas JPU. Ibtu Muh Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito, disebut minta uang 2 juta rupiah ke Supriyani. Ibtu Muhammad Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara setelah terlibat penahanan guru honorer Supriyani. Ibtu Muhammad Idris disebut meminta uang sebesar 2 juta rupiah ke Supriyani. Hal ini dibenarkan oleh Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sam. Febri Sam mengatakan Ibtu Muh Idris tidak sendirian dicopot. Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin, juga ditarik Polres Konsel untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, kata Febri, Senin, tanggal 11 November tahun 2024, dikutip dari tribunnyusultra.com. Febri menyebut pihaknya sudah menunjuk 2 anak buah lainnya untuk mengisi jabatan yang kosong. Posisi pelaksana harian, Pelah. Kapolsek Baito akan diemban oleh Ibda Komang Budayana PS. Ia sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Sementara, Kanit Reskrim Polsek Baito akan diisi Aibtu Indrianto. Sebelumnya, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Mosoleh, mengatakan ada 7 personel yang diperiksa. Rinciannya, 4 dari Polres Konsel dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, tambahnya. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Kapolsek Baito yang dicopot, Ibtu Muh Idris memiliki nama lengkap Muhammad Idris. Ia berpangkat Inspektur Polisi 1 atau disingkat Ibtu. Ibtu merupakan pangkat perwira pertama tingkat 2 di Kepolisian Republik Indonesia. Tanda kepangkatan Ibtu adalah 2 balok emas. Ibtu Muh Idris ternyata tergolong baru sebagai Kapolsek Baito. Ia menjabat sebagai orang nomor 1 di Polsek Baito selama kurang lebih 7 bulan. Ibtu Muh Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Ia menggantikan Kapolsek Baito sebelumnya yang bernama Ibda Fuad Hasan. Upacara sertijab dipimpin langsung oleh Kapolres Konsel, AKBP Wisnu Wibowo, di Aula Pesat Gatra Polres Konsel. Fakta lain terungkap, kasus Supriyani mulai mencuat di awal kepemimpinan Ibtu Muh Idris.
Supriyani diketahui pertama kali mendapat panggilan Polsek Baito pada Minggu, tanggal 28 April tahun 2024. Berawal dari sinilah kasus guru Supriyani itu mencuat ke publik dan menjadi bahan perbincangan. Kasus Supriyani hingga sekarang masih berjalan di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Ibtu Muh Idris dalam setiap kesempatan saat ditemui media enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus guru Supriyani tersebut. Termasuk saat ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, katanya. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut bebas guru honorer SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Tuntutan itu dibacakan di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kabupaten Konawe Selatan. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, kata jaksa. Supriyani tetap dianggap jaksa melakukan pemukulan terhadap siswanya yang merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim, WH. Dikutip dari Tribun Sultra, jaksa mengatakan luka yang diderita korban tidak berada di organ vital. Selain itu, jaksa juga menganggap luka korban tidak mengganggu korban dalam beraktivitas. Pukulan Supriyani terhadap korban bukan dalam rangka penganiayaan tetapi untuk mendidik dan dilakukan secara spontan. Perbuatan terdakwa Supriyani memukul anak korban, namun bukan tindak pidana, ungkap jaksa. Jaksa menyatakan Supriyani tidak mengakui perbuatannya lantaran ketakutan untuk hilangnya kesempatan menjadi guru tetap. Demi nama baik, Guru Supriyani bakal laporkan balik Aibda WH dan istri. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, merasa janggal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Meski Supriyani dituntut bebas, namun JPU menyatakan ada pemukulan ke siswa. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, ungkapnya, Senin, dikutip dari tribunnewsultra.com. Hingga saat ini kliennya masih membantah melakukan pemukulan ke anak Aibda WH. Pihaknya meminta sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan yang akan digelar di PN Andulo pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Jika Supriyani divonis bebas oleh majelis hakim, sejumlah langkah hukum telah disiapkan untuk memberikan efek jera orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan, terang Andri, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, dikutip dari YouTube Nusantara TV. Sejumlah nama yang akan dilaporkan balik yakni Aibda WH, istrinya, hingga oknum Polsek Baito. Menurutnya, ada rekayasa dalam kasus ini hingga kesalahan prosedur penyelidikan. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Kemudian ada aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini, tukasnya. Andri Darmawan menegaskan langkah hukum tersebut merupakan keinginan dari Supriyani yang merasa tertekan usai dilaporkan. Supriyani ingin orang-orang yang melakukan kriminalisasi mendapat hukuman yang setimpal. Dia tidak ingin hukuman ini berlaku untuk Ibu Supriyani saja, tetapi juga tidak bisa berlaku kepada orang lain, khususnya yang melakukan rekayasa kasus dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani, pungkasnya. Sebelumnya, JPU menuntut Supriyani bebas dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Andulo, Senin. Supriyani adalah guru honorer yang didakwa melakukan pemukulan ke siswa anak Aibda WH. Setelah keluar ruang sidang,
Supriyani yang mengenakan seragam PGRI berharap majelis hakim memberikan vonis bebas. Senang, alhamdulillah mudah-mudahan dengan itu bisa vonis bebas, bebernya, Senin. Ia menegaskan tak pernah melakukan pemukulan ke korban yang berinisial D, sejak awal saya sudah sampaikan tidak memukul, tuturnya. Ujang Sutisna selaku JPU yang juga Kejari Konawe Selatan membacakan tuntutan terhadap terdakwa Supriyani. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ungkapnya. JPU meminta seluruh barang bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan kepada saksi. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi NF. Kedua sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, lanjutnya. Supriyani dituntut bebas oleh JPU dengan pertimbangan luka yang dialami korban tidak berada di organ vital sehingga tidak mengganggu aktivitas korban. Selain itu, tindakan Supriyani dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, ucap JPU. Selama 7 kali menjalani persidangan, Supriyani dianggap sopan dan kooperatif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea. Oleh karena itu, terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan, tukas JPU. Ibtu Muh Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito, disebut minta uang 2 juta rupiah ke Supriyani. Ibtu Muhammad Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara setelah terlibat penahanan guru honorer Supriyani. Ibtu Muhammad Idris disebut meminta uang sebesar 2 juta rupiah ke Supriyani. Hal ini dibenarkan oleh Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sam. Febri Sam mengatakan Ibtu Muh Idris tidak sendirian dicopot. Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin, juga ditarik Polres Konsel untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, kata Febri, Senin, tanggal 11 November tahun 2024, dikutip dari tribunnyusultra.com. Febri menyebut pihaknya sudah menunjuk 2 anak buah lainnya untuk mengisi jabatan yang kosong. Posisi pelaksana harian, Pelah, Kapolsek Baito akan diemban oleh Ibda Komang Budayana PS. Ia sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Sementara, Kanit Reskrim Polsek Baito akan diisi Aibtu Indrianto. Sebelumnya, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Moh Soleh, mengatakan ada 7 personel yang diperiksa. Rinciannya, 4 dari Polres Konsel dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, tambahnya. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Kapolsek Baito yang dicopot, Ibtu Muh Idris memiliki nama lengkap Muhammad Idris. Ia berpangkat Inspektur Polisi 1 atau disingkat Ibtu. Ibtu merupakan pangkat perwira pertama tingkat 2 di Kepolisian Republik Indonesia. Tanda kepangkatan Ibtu adalah 2 balok emas. Ibtu Muh Idris ternyata tergolong baru sebagai Kapolsek Baito. Ia menjabat sebagai orang nomor 1 di Polsek Baito selama kurang lebih 7 bulan. Ibtu Muh Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Ia menggantikan Kapolsek Baito sebelumnya yang bernama Ibda Fuad Hasan. Upacara sertijab dipimpin langsung oleh Kapolres Konsel, AKBP Wisnu Wibowo, di Aula Pesat Gatra Polres Konsel. Fakta lain terungkap, kasus Supriyani mulai mencuat di awal kepemimpinan Ibtu Muh Idris. Supriyani diketahui pertama kali mendapat panggilan Polsek Baito pada Minggu, tanggal 28 April tahun 2024.
Berawal dari sinilah kasus guru Supriyani itu mencuat ke publik dan menjadi bahan perbincangan. Kasus Supriyani hingga sekarang masih berjalan di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Ibtu Muh Idris dalam setiap kesempatan saat ditemui media enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus guru Supriyani tersebut. Termasuk saat ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, katanya. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut bebas guru honorer SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Tuntutan itu dibacakan di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kabupaten Konawe Selatan. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, kata jaksa. Supriyani tetap dianggap jaksa melakukan pemukulan terhadap siswanya yang merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim, WH. Dikutip dari Tribun Sultra, jaksa mengatakan luka yang diderita korban tidak berada di organ vital. Selain itu, jaksa juga menganggap luka korban tidak mengganggu korban dalam beraktivitas. Pukulan Supriyani terhadap korban bukan dalam rangka penganiayaan tetapi untuk mendidik dan dilakukan secara spontan. Perbuatan terdakwa Supriyani memukul anak korban, namun bukan tindak pidana, ungkap jaksa. Jaksa menyatakan Supriyani tidak mengakui perbuatannya lantaran ketakutan untuk hilangnya kesempatan menjadi guru tetap. Demi nama baik, Guru Supriyani bakal laporkan balik Aibda WH dan istri. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, merasa janggal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Meski Supriyani dituntut bebas, namun JPU menyatakan ada pemukulan ke siswa. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, ungkapnya, Senin, dikutip dari tribunnyusultra.com. Hingga saat ini kliennya masih membantah melakukan pemukulan ke anak Aibda WH. Pihaknya meminta sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan yang akan digelar di PN Andulo pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Jika Supriyani divonis bebas oleh majelis hakim, sejumlah langkah hukum telah disiapkan untuk memberikan efek jera orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan, terang Andri, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, dikutip dari YouTube Nusantara TV. Sejumlah nama yang akan dilaporkan balik yakni Aibda WH, istrinya, hingga oknum Polsek Baito. Menurutnya, ada rekayasa dalam kasus ini hingga kesalahan prosedur penyelidikan. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Kemudian ada aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini, tukasnya. Andri Darmawan menegaskan langkah hukum tersebut merupakan keinginan dari Supriyani yang merasa tertekan usai dilaporkan. Supriyani ingin orang-orang yang melakukan kriminalisasi mendapat hukuman yang setimpal. Dia tidak ingin hukuman ini berlaku untuk Ibu Supriyani saja, tetapi juga tidak bisa berlaku kepada orang lain, khususnya yang melakukan rekayasa kasus dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani, pungkasnya. Sebelumnya, JPU menuntut Supriyani bebas dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Andulo, Senin. Supriyani adalah guru honorer yang didakwa melakukan pemukulan ke siswa anak Aibda WH. Setelah keluar ruang sidang, Supriyani yang mengenakan seragam PGRI berharap majelis hakim memberikan vonis bebas. Senang, alhamdulillah mudah-mudahan dengan itu bisa vonis bebas,
bebernya, Senin. Ia menegaskan tak pernah melakukan pemukulan ke korban yang berinisial D. Sejak awal saya sudah sampaikan tidak memukul, tuturnya. Ujang Sutisna selaku JPU yang juga Kejari Konawe Selatan membacakan tuntutan terhadap terdakwa Supriyani. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ungkapnya. JPU meminta seluruh barang bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan kepada saksi. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi NF. Kedua sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, lanjutnya. Supriyani dituntut bebas oleh JPU dengan pertimbangan luka yang dialami korban tidak berada di organ vital sehingga tidak mengganggu aktivitas korban. Selain itu, tindakan Supriyani dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, ucap JPU. Selama 7 kali menjalani persidangan, Supriyani dianggap sopan dan kooperatif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea. Oleh karena itu, terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan, tukas JPU. Ibtu Muh Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito, disebut minta uang 2 juta rupiah ke Supriyani. Ibtu Muhammad Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara setelah terlibat penahanan guru honorer Supriyani. Ibtu Muhammad Idris disebut meminta uang sebesar 2 juta rupiah ke Supriyani. Hal ini dibenarkan oleh Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sam. Febri Sam mengatakan Ibtu Muh Idris tidak sendirian dicopot. Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin, juga ditarik Polres Konsel untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, kata Febri, Senin, tanggal 11 November tahun 2024, dikutip dari tribunnyusultra.com. Febri menyebut pihaknya sudah menunjuk 2 anak buah lainnya untuk mengisi jabatan yang kosong. Posisi pelaksana harian, Pelah, Kapolsek Baito akan diemban oleh Ibda Komang Budayana PS. Ia sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Sementara, Kanit Reskrim Polsek Baito akan diisi Aibtu Indrianto. Sebelumnya, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Mosoleh, mengatakan ada 7 personel yang diperiksa. Rinciannya, 4 dari Polres Konsel dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, tambahnya. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Kapolsek Baito yang dicopot, Ibtu Muh Idris memiliki nama lengkap Muhammad Idris. Ia berpangkat Inspektur Polisi 1 atau disingkat Ibtu. Ibtu merupakan pangkat perwira pertama tingkat 2 di Kepolisian Republik Indonesia. Tanda kepangkatan Ibtu adalah 2 balok emas. Ibtu Muh Idris ternyata tergolong baru sebagai Kapolsek Baito. Ia menjabat sebagai orang nomor 1 di Polsek Baito selama kurang lebih 7 bulan. Ibtu Muh Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Ia menggantikan Kapolsek Baito sebelumnya yang bernama Ibda Fuad Hasan. Upacara sertijab dipimpin langsung oleh Kapolres Konsel, AKBP Wisnu Wibowo, di Aula Pesat Gatra Polres Konsel. Fakta lain terungkap, kasus Supriyani mulai mencuat di awal kepemimpinan Ibtu Muh Idris. Supriyani diketahui pertama kali mendapat panggilan Polsek Baito pada Minggu, tanggal 28 April tahun 2024. Berawal dari sinilah kasus guru Supriyani itu mencuat ke publik dan menjadi bahan perbincangan.
Kasus Supriyani hingga sekarang masih berjalan di Pengadilan Negeri Andulo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Ibtu Muh Idris dalam setiap kesempatan saat ditemui media enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus guru Supriyani tersebut. Termasuk saat ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, katanya. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut bebas guru honorer SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Tuntutan itu dibacakan di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kabupaten Konawe Selatan. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, kata jaksa. Supriyani tetap dianggap jaksa melakukan pemukulan terhadap siswanya yang merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim, WH. Dikutip dari Tribun Sultra, jaksa mengatakan luka yang diderita korban tidak berada di organ vital. Selain itu, jaksa juga menganggap luka korban tidak mengganggu korban dalam beraktivitas. Pukulan Supriyani terhadap korban bukan dalam rangka penganiayaan tetapi untuk mendidik dan dilakukan secara spontan. Perbuatan terdakwa Supriyani memukul anak korban, namun bukan tindak pidana, ungkap jaksa. Jaksa menyatakan Supriyani tidak mengakui perbuatannya lantaran ketakutan untuk hilangnya kesempatan menjadi guru tetap. Demi nama baik, Guru Supriyani bakal laporkan balik Aibda WH dan istri. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, merasa janggal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Meski Supriyani dituntut bebas, namun JPU menyatakan ada pemukulan ke siswa. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, ungkapnya, Senin, dikutip dari tribunnewsultra.com. Hingga saat ini kliennya masih membantah melakukan pemukulan ke anak Aibda WH. Pihaknya meminta sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan yang akan digelar di PN Andulo pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Jika Supriyani divonis bebas oleh majelis hakim, sejumlah langkah hukum telah disiapkan untuk memberikan efek jera orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan, terang Andri, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, dikutip dari YouTube Nusantara TV. Sejumlah nama yang akan dilaporkan balik yakni Aibda WH, istrinya, hingga oknum Polsek Baito. Menurutnya, ada rekayasa dalam kasus ini hingga kesalahan prosedur penyelidikan. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Kemudian ada aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini, tukasnya. Andri Darmawan menegaskan langkah hukum tersebut merupakan keinginan dari Supriyani yang merasa tertekan usai dilaporkan. Supriyani ingin orang-orang yang melakukan kriminalisasi mendapat hukuman yang setimpal. Dia tidak ingin hukuman ini berlaku untuk Ibu Supriyani saja, tetapi juga tidak bisa berlaku kepada orang lain, khususnya yang melakukan rekayasa kasus dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani, pungkasnya. Sebelumnya, JPU menuntut Supriyani bebas dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Andulo, Senin. Supriyani adalah guru honorer yang didakwa melakukan pemukulan ke siswa anak Aibda WH. Setelah keluar ruang sidang, Supriyani yang mengenakan seragam PGRI berharap majelis hakim memberikan vonis bebas. Senang, alhamdulillah mudah-mudahan dengan itu bisa vonis bebas, bebernya, Senin. Ia menegaskan tak pernah melakukan pemukulan ke korban yang berinisial D,
sejak awal saya sudah sampaikan tidak memukul, tuturnya. Ujang Sutisna selaku JPU yang juga Kejari Konawe Selatan membacakan tuntutan terhadap terdakwa Supriyani. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ungkapnya. JPU meminta seluruh barang bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan kepada saksi. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi NF. Kedua sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, lanjutnya. Supriyani dituntut bebas oleh JPU dengan pertimbangan luka yang dialami korban tidak berada di organ vital sehingga tidak mengganggu aktivitas korban. Selain itu, tindakan Supriyani dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, ucap JPU. Selama 7 kali menjalani persidangan, Supriyani dianggap sopan dan kooperatif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea. Oleh karena itu, terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan, tukas JPU. Ibtu Muh Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito, disebut minta uang 2 juta rupiah ke Supriyani. Ibtu Muhammad Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara setelah terlibat penahanan guru honorer Supriyani. Ibtu Muhammad Idris disebut meminta uang sebesar 2 juta rupiah ke Supriyani. Hal ini dibenarkan oleh Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sam. Febri Sam mengatakan Ibtu Muh Idris tidak sendirian dicopot. Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin, juga ditarik Polres Konsel untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, kata Febri, Senin, tanggal 11 November tahun 2024, dikutip dari tribunnyusultra.com. Febri menyebut pihaknya sudah menunjuk 2 anak buah lainnya untuk mengisi jabatan yang kosong. Posisi pelaksana harian, Pelah, Kapolsek Baito akan diemban oleh Ibda Komang Budayana PS. Ia sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Sementara, Kanit Reskrim Polsek Baito akan diisi Aibtu Indrianto. Sebelumnya, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Mosoleh, mengatakan ada 7 personel yang diperiksa. Rinciannya, 4 dari Polres Konsel dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, tambahnya. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Kapolsek Baito yang dicopot, Ibtu Muh Idris memiliki nama lengkap Muhammad Idris. Ia berpangkat Inspektur Polisi 1 atau disingkat Ibtu. Ibtu merupakan pangkat perwira pertama tingkat 2 di Kepolisian Republik Indonesia. Tanda kepangkatan Ibtu adalah 2 balok emas. Ibtu Muh Idris ternyata tergolong baru sebagai Kapolsek Baito. Ia menjabat sebagai orang nomor 1 di Polsek Baito selama kurang lebih 7 bulan. Ibtu Muh Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Ia menggantikan Kapolsek Baito sebelumnya yang bernama Ibda Fuad Hasan. Upacara sertijab dipimpin langsung oleh Kapolres Konsel, AKBP Wisnu Wibowo, di Aula Pesat Gatra Polres Konsel. Fakta lain terungkap, kasus Supriyani mulai mencuat di awal kepemimpinan Ibtu Muh Idris. Supriyani diketahui pertama kali mendapat panggilan Polsek Baito pada Minggu, tanggal 28 April tahun 2024. Berawal dari sinilah kasus guru Supriyani itu mencuat ke publik dan menjadi bahan perbincangan. Kasus Supriyani hingga sekarang masih berjalan di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.
Ibtu Muh Idris dalam setiap kesempatan saat ditemui media enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus guru Supriyani tersebut. Termasuk saat ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, katanya. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut bebas guru honorer SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Tuntutan itu dibacakan di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kabupaten Konawe Selatan. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, kata jaksa. Supriyani tetap dianggap jaksa melakukan pemukulan terhadap siswanya yang merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim, WH. Dikutip dari Tribun Sultra, jaksa mengatakan luka yang diderita korban tidak berada di organ vital. Selain itu, jaksa juga menganggap luka korban tidak mengganggu korban dalam beraktivitas. Pukulan Supriyani terhadap korban bukan dalam rangka penganiayaan tetapi untuk mendidik dan dilakukan secara spontan. Perbuatan terdakwa Supriyani memukul anak korban, namun bukan tindak pidana, ungkap jaksa. Jaksa menyatakan Supriyani tidak mengakui perbuatannya lantaran ketakutan untuk hilangnya kesempatan menjadi guru tetap. Demi nama baik, Guru Supriyani bakal laporkan balik Aibda WH dan istri. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, merasa janggal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Meski Supriyani dituntut bebas, namun JPU menyatakan ada pemukulan ke siswa. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, ungkapnya, Senin, dikutip dari tribunnyusultra.com. Hingga saat ini kliennya masih membantah melakukan pemukulan ke anak Aibda WH. Pihaknya meminta sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan yang akan digelar di PN Andulo pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Jika Supriyani divonis bebas oleh majelis hakim, sejumlah langkah hukum telah disiapkan untuk memberikan efek jera orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan, terang Andri, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, dikutip dari YouTube Nusantara TV. Sejumlah nama yang akan dilaporkan balik yakni Aibda WH, istrinya, hingga oknum Polsek Baito. Menurutnya, ada rekayasa dalam kasus ini hingga kesalahan prosedur penyelidikan. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Kemudian ada aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini, tukasnya. Andri Darmawan menegaskan langkah hukum tersebut merupakan keinginan dari Supriyani yang merasa tertekan usai dilaporkan. Supriyani ingin orang-orang yang melakukan kriminalisasi mendapat hukuman yang setimpal. Dia tidak ingin hukuman ini berlaku untuk Ibu Supriyani saja, tetapi juga tidak bisa berlaku kepada orang lain, khususnya yang melakukan rekayasa kasus dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani, pungkasnya. Sebelumnya, JPU menuntut Supriyani bebas dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Andulo, Senin. Supriyani adalah guru honorer yang didakwa melakukan pemukulan ke siswa anak Aibda WH. Setelah keluar ruang sidang, Supriyani yang mengenakan seragam PGRI berharap majelis hakim memberikan vonis bebas. Senang, alhamdulillah mudah-mudahan dengan itu bisa vonis bebas, bebernya, Senin. Ia menegaskan tak pernah melakukan pemukulan ke korban yang berinisial D, sejak awal saya sudah sampaikan tidak memukul, tuturnya.
Ujang Sutisna selaku JPU yang juga Kejari Konawe Selatan membacakan tuntutan terhadap terdakwa Supriyani. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ungkapnya. JPU meminta seluruh barang bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan kepada saksi. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi NF. Kedua sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, lanjutnya. Supriyani dituntut bebas oleh JPU dengan pertimbangan luka yang dialami korban tidak berada di organ vital sehingga tidak mengganggu aktivitas korban. Selain itu, tindakan Supriyani dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, ucap JPU. Selama 7 kali menjalani persidangan, Supriyani dianggap sopan dan kooperatif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea. Oleh karena itu, terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan, tukas JPU. Ibtu Muh Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito, disebut minta uang 2 juta rupiah ke Supriyani. Ibtu Muhammad Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara setelah terlibat penahanan guru honorer Supriyani. Ibtu Muhammad Idris disebut meminta uang sebesar 2 juta rupiah ke Supriyani. Hal ini dibenarkan oleh Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sam. Febri Sam mengatakan Ibtu Muh Idris tidak sendirian dicopot. Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin, juga ditarik Polres Konsel untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, kata Febri, Senin, tanggal 11 November tahun 2024, dikutip dari tribunnyusultra.com. Febri menyebut pihaknya sudah menunjuk 2 anak buah lainnya untuk mengisi jabatan yang kosong. Posisi pelaksana harian, Pelah. Kapolsek Baito akan diemban oleh Ibda Komang Budayana PS. Ia sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Sementara, Kanit Reskrim Polsek Baito akan diisi Aibtu Indrianto. Sebelumnya, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Moh Soleh, mengatakan ada 7 personel yang diperiksa. Rinciannya, 4 dari Polres Konsel dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, tambahnya. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Kapolsek Baito yang dicopot, Ibtu Muh Idris memiliki nama lengkap Muhammad Idris. Ia berpangkat Inspektur Polisi 1 atau disingkat Ibtu. Ibtu merupakan pangkat perwira pertama tingkat 2 di Kepolisian Republik Indonesia. Tanda kepangkatan Ibtu adalah 2 balok emas. Ibtu Muh Idris ternyata tergolong baru sebagai Kapolsek Baito. Ia menjabat sebagai orang nomor 1 di Polsek Baito selama kurang lebih 7 bulan. Ibtu Muh Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Ia menggantikan Kapolsek Baito sebelumnya yang bernama Ibda Fuad Hasan. Upacara sertijab dipimpin langsung oleh Kapolres Konsel, AKBP Wisnu Wibowo, di Aula Pesat Gatra Polres Konsel. Fakta lain terungkap, kasus Supriyani mulai mencuat di awal kepemimpinan Ibtu Muh Idris. Supriyani diketahui pertama kali mendapat panggilan Polsek Baito pada Minggu, tanggal 28 April tahun 2024. Berawal dari sinilah kasus guru Supriyani itu mencuat ke publik dan menjadi bahan perbincangan. Kasus Supriyani hingga sekarang masih berjalan di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.
Ibtu Muh Idris dalam setiap kesempatan saat ditemui media enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus guru Supriyani tersebut. Termasuk saat ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, katanya. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut bebas guru honorer SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Tuntutan itu dibacakan di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kabupaten Konawe Selatan. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, kata jaksa. Supriyani tetap dianggap jaksa melakukan pemukulan terhadap siswanya yang merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim, WH. Dikutip dari Tribun Sultra, jaksa mengatakan luka yang diderita korban tidak berada di organ vital. Selain itu, jaksa juga menganggap luka korban tidak mengganggu korban dalam beraktivitas. Pukulan Supriyani terhadap korban bukan dalam rangka penganiayaan tetapi untuk mendidik dan dilakukan secara spontan. Perbuatan terdakwa Supriyani memukul anak korban, namun bukan tindak pidana, ungkap jaksa. Jaksa menyatakan Supriyani tidak mengakui perbuatannya lantaran ketakutan untuk hilangnya kesempatan menjadi guru tetap. Demi nama baik, Guru Supriyani bakal laporkan balik Aibda WH dan istri. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, merasa janggal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Meski Supriyani dituntut bebas, namun JPU menyatakan ada pemukulan ke siswa. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, ungkapnya, Senin, dikutip dari tribunnewsultra.com. Hingga saat ini kliennya masih membantah melakukan pemukulan ke anak Aibda WH. Pihaknya meminta sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan yang akan digelar di PN Andulo pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Jika Supriyani divonis bebas oleh majelis hakim, sejumlah langkah hukum telah disiapkan untuk memberikan efek jera orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan, terang Andri, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, dikutip dari YouTube Nusantara TV. Sejumlah nama yang akan dilaporkan balik yakni Aibda WH, istrinya, hingga oknum Polsek Baito. Menurutnya, ada rekayasa dalam kasus ini hingga kesalahan prosedur penyelidikan. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Kemudian ada aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini, tukasnya. Andri Darmawan menegaskan langkah hukum tersebut merupakan keinginan dari Supriyani yang merasa tertekan usai dilaporkan. Supriyani ingin orang-orang yang melakukan kriminalisasi mendapat hukuman yang setimpal. Dia tidak ingin hukuman ini berlaku untuk Ibu Supriyani saja, tetapi juga tidak bisa berlaku kepada orang lain, khususnya yang melakukan rekayasa kasus dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani, pungkasnya. Sebelumnya, JPU menuntut Supriyani bebas dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Andulo, Senin. Supriyani adalah guru honorer yang didakwa melakukan pemukulan ke siswa anak Aibda WH. Setelah keluar ruang sidang, Supriyani yang mengenakan seragam PGRI berharap majelis hakim memberikan vonis bebas. Senang, alhamdulillah mudah-mudahan dengan itu bisa vonis bebas, bebernya, Senin. Ia menegaskan tak pernah melakukan pemukulan ke korban yang berinisial D, sejak awal saya sudah sampaikan tidak memukul, tuturnya.
Ujang Sutisna selaku JPU yang juga Kejari Konawe Selatan membacakan tuntutan terhadap terdakwa Supriyani. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ungkapnya. JPU meminta seluruh barang bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan kepada saksi. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi NF. Kedua sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, lanjutnya. Supriyani dituntut bebas oleh JPU dengan pertimbangan luka yang dialami korban tidak berada di organ vital sehingga tidak mengganggu aktivitas korban. Selain itu, tindakan Supriyani dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, ucap JPU. Selama 7 kali menjalani persidangan, Supriyani dianggap sopan dan kooperatif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea. Oleh karena itu, terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan, tukas JPU. Ibtu Muh Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito, disebut minta uang 2 juta rupiah ke Supriyani. Ibtu Muhammad Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara setelah terlibat penahanan guru honorer Supriyani. Ibtu Muhammad Idris disebut meminta uang sebesar 2 juta rupiah ke Supriyani. Hal ini dibenarkan oleh Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sam. Febri Sam mengatakan Ibtu Muh Idris tidak sendirian dicopot. Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin, juga ditarik Polres Konsel untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, kata Febri, Senin, tanggal 11 November tahun 2024, dikutip dari tribunnyusultra.com. Febri menyebut pihaknya sudah menunjuk 2 anak buah lainnya untuk mengisi jabatan yang kosong. Posisi pelaksana harian, Pelah. Kapolsek Baito akan diemban oleh Ibda Komang Budayana PS. Ia sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Sementara, Kanit Reskrim Polsek Baito akan diisi Aibtu Indrianto. Sebelumnya, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Moh Soleh, mengatakan ada 7 personel yang diperiksa. Rinciannya, 4 dari Polres Konsel dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, tambahnya. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Kapolsek Baito yang dicopot, Ibtu Muh Idris memiliki nama lengkap Muhammad Idris. Ia berpangkat Inspektur Polisi 1 atau disingkat Ibtu. Ibtu merupakan pangkat perwira pertama tingkat 2 di Kepolisian Republik Indonesia. Tanda kepangkatan Ibtu adalah 2 balok emas. Ibtu Muh Idris ternyata tergolong baru sebagai Kapolsek Baito. Ia menjabat sebagai orang nomor 1 di Polsek Baito selama kurang lebih 7 bulan. Ibtu Muh Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Ia menggantikan Kapolsek Baito sebelumnya yang bernama Ibda Fuad Hasan. Upacara sertijab dipimpin langsung oleh Kapolres Konsel, AKBP Wisnu Wibowo, di Aula Pesat Gatra Polres Konsel. Fakta lain terungkap, kasus Supriyani mulai mencuat di awal kepemimpinan Ibtu Muh Idris. Supriyani diketahui pertama kali mendapat panggilan Polsek Baito pada Minggu, tanggal 28 April tahun 2024. Berawal dari sinilah kasus guru Supriyani itu mencuat ke publik dan menjadi bahan perbincangan. Kasus Supriyani hingga sekarang masih berjalan di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.
Ibtu Muh Idris dalam setiap kesempatan saat ditemui media enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus guru Supriyani tersebut. Termasuk saat ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, katanya. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut bebas guru honorer SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Tuntutan itu dibacakan di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kabupaten Konawe Selatan. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, kata jaksa. Supriyani tetap dianggap jaksa melakukan pemukulan terhadap siswanya yang merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim, WH. Dikutip dari Tribun Sultra, jaksa mengatakan luka yang diderita korban tidak berada di organ vital. Selain itu, jaksa juga menganggap luka korban tidak mengganggu korban dalam beraktivitas. Pukulan Supriyani terhadap korban bukan dalam rangka penganiayaan tetapi untuk mendidik dan dilakukan secara spontan. Perbuatan terdakwa Supriyani memukul anak korban, namun bukan tindak pidana, ungkap jaksa. Jaksa menyatakan Supriyani tidak mengakui perbuatannya lantaran ketakutan untuk hilangnya kesempatan menjadi guru tetap. Demi nama baik, Guru Supriyani bakal laporkan balik Aibda WH dan istri. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, merasa janggal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Meski Supriyani dituntut bebas, namun JPU menyatakan ada pemukulan ke siswa. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, ungkapnya, Senin, dikutip dari tribunnewsultra.com. Hingga saat ini kliennya masih membantah melakukan pemukulan ke anak Aibda WH. Pihaknya meminta sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan yang akan digelar di PN Andulo pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Jika Supriyani divonis bebas oleh majelis hakim, sejumlah langkah hukum telah disiapkan untuk memberikan efek jera orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan, terang Andri, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, dikutip dari YouTube Nusantara TV. Sejumlah nama yang akan dilaporkan balik yakni Aibda WH, istrinya, hingga oknum Polsek Baito. Menurutnya, ada rekayasa dalam kasus ini hingga kesalahan prosedur penyelidikan. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Kemudian ada aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini, tukasnya. Andri Darmawan menegaskan langkah hukum tersebut merupakan keinginan dari Supriyani yang merasa tertekan usai dilaporkan. Supriyani ingin orang-orang yang melakukan kriminalisasi mendapat hukuman yang setimpal. Dia tidak ingin hukuman ini berlaku untuk Ibu Supriyani saja, tetapi juga tidak bisa berlaku kepada orang lain, khususnya yang melakukan rekayasa kasus dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani, pungkasnya. Sebelumnya, JPU menuntut Supriyani bebas dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Andulo, Senin. Supriyani adalah guru honorer yang didakwa melakukan pemukulan ke siswa anak Aibda WH. Setelah keluar ruang sidang, Supriyani yang mengenakan seragam PGRI berharap majelis hakim memberikan vonis bebas. Senang, alhamdulillah mudah-mudahan dengan itu bisa vonis bebas, bebernya, Senin. Ia menegaskan tak pernah melakukan pemukulan ke korban yang berinisial D, sejak awal saya sudah sampaikan tidak memukul, tuturnya.
Ujang Sutisna selaku JPU yang juga Kejari Konawe Selatan membacakan tuntutan terhadap terdakwa Supriyani. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ungkapnya. JPU meminta seluruh barang bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan kepada saksi. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi NF. Kedua sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, lanjutnya. Supriyani dituntut bebas oleh JPU dengan pertimbangan luka yang dialami korban tidak berada di organ vital sehingga tidak mengganggu aktivitas korban. Selain itu, tindakan Supriyani dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, ucap JPU. Selama 7 kali menjalani persidangan, Supriyani dianggap sopan dan kooperatif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea. Oleh karena itu, terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan, tukas JPU. Ibtu Muh Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito, disebut minta uang 2 juta rupiah ke Supriyani. Ibtu Muhammad Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara setelah terlibat penahanan guru honorer Supriyani. Ibtu Muhammad Idris disebut meminta uang sebesar 2 juta rupiah ke Supriyani. Hal ini dibenarkan oleh Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sam. Febri Sam mengatakan Ibtu Muh Idris tidak sendirian dicopot. Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin, juga ditarik Polres Konsel untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, kata Febri, Senin, tanggal 11 November tahun 2024, dikutip dari tribunnyusultra.com. Febri menyebut pihaknya sudah menunjuk 2 anak buah lainnya untuk mengisi jabatan yang kosong. Posisi pelaksana harian, Pelah Kapolsek Baito akan diemban oleh Ibda Komang Budayana PS. Ia sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Sementara, Kanit Reskrim Polsek Baito akan diisi Aibtu Indrianto. Sebelumnya, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Mosoleh, mengatakan ada 7 personel yang diperiksa. Rinciannya, 4 dari Polres Konsel dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, tambahnya. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Kapolsek Baito yang dicopot, Ibtu Muh Idris memiliki nama lengkap Muhammad Idris. Ia berpangkat Inspektur Polisi 1 atau disingkat Ibtu. Ibtu merupakan pangkat perwira pertama tingkat 2 di Kepolisian Republik Indonesia. Tanda kepangkatan Ibtu adalah 2 balok emas. Ibtu Muh Idris ternyata tergolong baru sebagai Kapolsek Baito. Ia menjabat sebagai orang nomor 1 di Polsek Baito selama kurang lebih 7 bulan. Ibtu Muh Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Ia menggantikan Kapolsek Baito sebelumnya yang bernama Ibda Fuad Hasan. Upacara sertijab dipimpin langsung oleh Kapolres Konsel, AKBP Wisnu Wibowo, di Aula Pesat Gatra Polres Konsel. Fakta lain terungkap, kasus Supriyani mulai mencuat di awal kepemimpinan Ibtu Muh Idris. Supriyani diketahui pertama kali mendapat panggilan Polsek Baito pada Minggu, tanggal 28 April tahun 2024. Berawal dari sinilah kasus guru Supriyani itu mencuat ke publik dan menjadi bahan perbincangan. Kasus Supriyani hingga sekarang masih berjalan di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.
Ibtu Muh Idris dalam setiap kesempatan saat ditemui media enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus guru Supriyani tersebut. Termasuk saat ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, katanya. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut bebas guru honorer SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Tuntutan itu dibacakan di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kabupaten Konawe Selatan. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, kata jaksa. Supriyani tetap dianggap jaksa melakukan pemukulan terhadap siswanya yang merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim, WH. Dikutip dari Tribun Sultra, jaksa mengatakan luka yang diderita korban tidak berada di organ vital. Selain itu, jaksa juga menganggap luka korban tidak mengganggu korban dalam beraktivitas. Pukulan Supriyani terhadap korban bukan dalam rangka penganiayaan tetapi untuk mendidik dan dilakukan secara spontan. Perbuatan terdakwa Supriyani memukul anak korban, namun bukan tindak pidana, ungkap jaksa. Jaksa menyatakan Supriyani tidak mengakui perbuatannya lantaran ketakutan untuk hilangnya kesempatan menjadi guru tetap. Demi nama baik, Guru Supriyani bakal laporkan balik Aibda WH dan istri. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, merasa janggal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Meski Supriyani dituntut bebas, namun JPU menyatakan ada pemukulan ke siswa. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, ungkapnya, Senin, dikutip dari tribunnewsultra.com. Hingga saat ini kliennya masih membantah melakukan pemukulan ke anak Aibda WH. Pihaknya meminta sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan yang akan digelar di PN Andulo pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Jika Supriyani divonis bebas oleh majelis hakim, sejumlah langkah hukum telah disiapkan untuk memberikan efek jera orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan, terang Andri, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, dikutip dari YouTube Nusantara TV. Sejumlah nama yang akan dilaporkan balik yakni Aibda WH, istrinya, hingga oknum Polsek Baito. Menurutnya, ada rekayasa dalam kasus ini hingga kesalahan prosedur penyelidikan. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Kemudian ada aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini, tukasnya. Andri Darmawan menegaskan langkah hukum tersebut merupakan keinginan dari Supriyani yang merasa tertekan usai dilaporkan. Supriyani ingin orang-orang yang melakukan kriminalisasi mendapat hukuman yang setimpal. Dia tidak ingin hukuman ini berlaku untuk Ibu Supriyani saja, tetapi juga tidak bisa berlaku kepada orang lain, khususnya yang melakukan rekayasa kasus dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani, pungkasnya. Sebelumnya, JPU menuntut Supriyani bebas dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Andulo, Senin. Supriyani adalah guru honorer yang didakwa melakukan pemukulan ke siswa anak Aibda WH. Setelah keluar ruang sidang, Supriyani yang mengenakan seragam PGRI berharap majelis hakim memberikan vonis bebas. Senang, alhamdulillah mudah-mudahan dengan itu bisa vonis bebas, bebernya, Senin. Ia menegaskan tak pernah melakukan pemukulan ke korban yang berinisial D, sejak awal saya sudah sampaikan tidak memukul, tuturnya.
Ujang Sutisna selaku JPU yang juga Kejari Konawe Selatan membacakan tuntutan terhadap terdakwa Supriyani. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ungkapnya. JPU meminta seluruh barang bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan kepada saksi. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi NF. Kedua sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, lanjutnya. Supriyani dituntut bebas oleh JPU dengan pertimbangan luka yang dialami korban tidak berada di organ vital sehingga tidak mengganggu aktivitas korban. Selain itu, tindakan Supriyani dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, ucap JPU. Selama 7 kali menjalani persidangan, Supriyani dianggap sopan dan kooperatif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea. Oleh karena itu, terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan, tukas JPU. Ibtu Muh Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito, disebut minta uang 2 juta rupiah ke Supriyani. Ibtu Muhammad Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara setelah terlibat penahanan guru honorer Supriyani. Ibtu Muhammad Idris disebut meminta uang sebesar 2 juta rupiah ke Supriyani. Hal ini dibenarkan oleh Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sam. Febri Sam mengatakan Ibtu Muh Idris tidak sendirian dicopot. Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin, juga ditarik Polres Konsel untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, kata Febri, Senin, tanggal 11 November tahun 2024, dikutip dari tribunnyusultra.com. Febri menyebut pihaknya sudah menunjuk 2 anak buah lainnya untuk mengisi jabatan yang kosong. Posisi pelaksana harian, Pelah Kapolsek Baito akan diemban oleh Ibda Komang Budayana PS. Ia sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Sementara, Kanit Reskrim Polsek Baito akan diisi Aibtu Indrianto. Sebelumnya, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Mosoleh, mengatakan ada 7 personel yang diperiksa. Rinciannya, 4 dari Polres Konsel dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, tambahnya. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Kapolsek Baito yang dicopot, Ibtu Muh Idris memiliki nama lengkap Muhammad Idris. Ia berpangkat Inspektur Polisi 1 atau disingkat Ibtu. Ibtu merupakan pangkat perwira pertama tingkat 2 di Kepolisian Republik Indonesia. Tanda kepangkatan Ibtu adalah 2 balok emas. Ibtu Muh Idris ternyata tergolong baru sebagai Kapolsek Baito. Ia menjabat sebagai orang nomor 1 di Polsek Baito selama kurang lebih 7 bulan. Ibtu Muh Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Ia menggantikan Kapolsek Baito sebelumnya yang bernama Ibda Fuad Hasan. Upacara sertijab dipimpin langsung oleh Kapolres Konsel, AKBP Wisnu Wibowo, di Aula Pesat Gatra Polres Konsel. Fakta lain terungkap, kasus Supriyani mulai mencuat di awal kepemimpinan Ibtu Muh Idris. Supriyani diketahui pertama kali mendapat panggilan Polsek Baito pada Minggu, tanggal 28 April tahun 2024. Berawal dari sinilah kasus guru Supriyani itu mencuat ke publik dan menjadi bahan perbincangan. Kasus Supriyani hingga sekarang masih berjalan di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.
Ibtu Muh Idris dalam setiap kesempatan saat ditemui media enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus guru Supriyani tersebut. Termasuk saat ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, katanya. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut bebas guru honorer SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Tuntutan itu dibacakan di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kabupaten Konawe Selatan. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, kata jaksa. Supriyani tetap dianggap jaksa melakukan pemukulan terhadap siswanya yang merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim, WH. Dikutip dari Tribun Sultra, jaksa mengatakan luka yang diderita korban tidak berada di organ vital. Selain itu, jaksa juga menganggap luka korban tidak mengganggu korban dalam beraktivitas. Pukulan Supriyani terhadap korban bukan dalam rangka penganiayaan tetapi untuk mendidik dan dilakukan secara spontan. Perbuatan terdakwa Supriyani memukul anak korban, namun bukan tindak pidana, ungkap jaksa. Jaksa menyatakan Supriyani tidak mengakui perbuatannya lantaran ketakutan untuk hilangnya kesempatan menjadi guru tetap. Demi nama baik, Guru Supriyani bakal laporkan balik Aibda WH dan istri. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, merasa janggal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Meski Supriyani dituntut bebas, namun JPU menyatakan ada pemukulan ke siswa. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, ungkapnya, Senin, dikutip dari tribunnewsultra.com. Hingga saat ini kliennya masih membantah melakukan pemukulan ke anak Aibda WH. Pihaknya meminta sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan yang akan digelar di PN Andulo pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Jika Supriyani divonis bebas oleh majelis hakim, sejumlah langkah hukum telah disiapkan untuk memberikan efek jera orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan, terang Andri, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, dikutip dari YouTube Nusantara TV. Sejumlah nama yang akan dilaporkan balik yakni Aibda WH, istrinya, hingga oknum Polsek Baito. Menurutnya, ada rekayasa dalam kasus ini hingga kesalahan prosedur penyelidikan. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Kemudian ada aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini, tukasnya. Andri Darmawan menegaskan langkah hukum tersebut merupakan keinginan dari Supriyani yang merasa tertekan usai dilaporkan. Supriyani ingin orang-orang yang melakukan kriminalisasi mendapat hukuman yang setimpal. Dia tidak ingin hukuman ini berlaku untuk Ibu Supriyani saja, tetapi juga tidak bisa berlaku kepada orang lain, khususnya yang melakukan rekayasa kasus dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani, pungkasnya. Sebelumnya, JPU menuntut Supriyani bebas dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Andulo, Senin. Supriyani adalah guru honorer yang didakwa melakukan pemukulan ke siswa anak Aibda WH. Setelah keluar ruang sidang, Supriyani yang mengenakan seragam PGRI berharap majelis hakim memberikan vonis bebas. Senang, alhamdulillah mudah-mudahan dengan itu bisa vonis bebas, bebernya, Senin. Ia menegaskan tak pernah melakukan pemukulan ke korban yang berinisial D, sejak awal saya sudah sampaikan tidak memukul, tuturnya.
Ujang Sutisna selaku JPU yang juga Kejari Konawe Selatan membacakan tuntutan terhadap terdakwa Supriyani. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ungkapnya. JPU meminta seluruh barang bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan kepada saksi. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi NF. Kedua sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, lanjutnya. Supriyani dituntut bebas oleh JPU dengan pertimbangan luka yang dialami korban tidak berada di organ vital sehingga tidak mengganggu aktivitas korban. Selain itu, tindakan Supriyani dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, ucap JPU. Selama 7 kali menjalani persidangan, Supriyani dianggap sopan dan kooperatif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea. Oleh karena itu, terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan, tukas JPU. Ibtu Muh Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito, disebut minta uang 2 juta rupiah ke Supriyani. Ibtu Muhammad Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara setelah terlibat penahanan guru honorer Supriyani. Ibtu Muhammad Idris disebut meminta uang sebesar 2 juta rupiah ke Supriyani. Hal ini dibenarkan oleh Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sam. Febri Sam mengatakan Ibtu Muh Idris tidak sendirian dicopot. Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin, juga ditarik Polres Konsel untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, kata Febri, Senin, tanggal 11 November tahun 2024, dikutip dari tribunnyusultra.com. Febri menyebut pihaknya sudah menunjuk 2 anak buah lainnya untuk mengisi jabatan yang kosong. Posisi pelaksana harian, Pelah Kapolsek Baito akan diemban oleh Ibda Komang Budayana PS. Ia sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Sementara, Kanit Reskrim Polsek Baito akan diisi Aibtu Indrianto. Sebelumnya, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Moh Soleh, mengatakan ada 7 personel yang diperiksa. Rinciannya, 4 dari Polres Konsel dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, tambahnya. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Kapolsek Baito yang dicopot, Ibtu Muh Idris memiliki nama lengkap Muhammad Idris. Ia berpangkat Inspektur Polisi 1 atau disingkat Ibtu. Ibtu merupakan pangkat perwira pertama tingkat 2 di Kepolisian Republik Indonesia. Tanda kepangkatan Ibtu adalah 2 balok emas. Ibtu Muh Idris ternyata tergolong baru sebagai Kapolsek Baito. Ia menjabat sebagai orang nomor 1 di Polsek Baito selama kurang lebih 7 bulan. Ibtu Muh Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Ia menggantikan Kapolsek Baito sebelumnya yang bernama Ibda Fuad Hasan. Upacara sertijab dipimpin langsung oleh Kapolres Konsel, AKBP Wisnu Wibowo, di Aula Pesat Gatra Polres Konsel. Fakta lain terungkap, kasus Supriyani mulai mencuat di awal kepemimpinan Ibtu Muh Idris. Supriyani diketahui pertama kali mendapat panggilan Polsek Baito pada Minggu, tanggal 28 April tahun 2024. Berawal dari sinilah kasus guru Supriyani itu mencuat ke publik dan menjadi bahan perbincangan. Kasus Supriyani hingga sekarang masih berjalan di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.
Ibtu Muh Idris dalam setiap kesempatan saat ditemui media enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus guru Supriyani tersebut. Termasuk saat ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, katanya. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut bebas guru honorer SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Tuntutan itu dibacakan di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kabupaten Konawe Selatan. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, kata jaksa. Supriyani tetap dianggap jaksa melakukan pemukulan terhadap siswanya yang merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim, WH. Dikutip dari Tribun Sultra, jaksa mengatakan luka yang diderita korban tidak berada di organ vital. Selain itu, jaksa juga menganggap luka korban tidak mengganggu korban dalam beraktivitas. Pukulan Supriyani terhadap korban bukan dalam rangka penganiayaan tetapi untuk mendidik dan dilakukan secara spontan. Perbuatan terdakwa Supriyani memukul anak korban, namun bukan tindak pidana, ungkap jaksa. Jaksa menyatakan Supriyani tidak mengakui perbuatannya lantaran ketakutan untuk hilangnya kesempatan menjadi guru tetap. Demi nama baik, Guru Supriyani bakal laporkan balik Aibda WH dan istri. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, merasa janggal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Meski Supriyani dituntut bebas, namun JPU menyatakan ada pemukulan ke siswa. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, ungkapnya, Senin, dikutip dari tribunnewsultra.com. Hingga saat ini kliennya masih membantah melakukan pemukulan ke anak Aibda WH. Pihaknya meminta sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan yang akan digelar di PN Andulo pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Jika Supriyani divonis bebas oleh majelis hakim, sejumlah langkah hukum telah disiapkan untuk memberikan efek jera orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan, terang Andri, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, dikutip dari YouTube Nusantara TV. Sejumlah nama yang akan dilaporkan balik yakni Aibda WH, istrinya, hingga oknum Polsek Baito. Menurutnya, ada rekayasa dalam kasus ini hingga kesalahan prosedur penyelidikan. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Kemudian ada aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini, tukasnya. Andri Darmawan menegaskan langkah hukum tersebut merupakan keinginan dari Supriyani yang merasa tertekan usai dilaporkan. Supriyani ingin orang-orang yang melakukan kriminalisasi mendapat hukuman yang setimpal. Dia tidak ingin hukuman ini berlaku untuk Ibu Supriyani saja, tetapi juga tidak bisa berlaku kepada orang lain, khususnya yang melakukan rekayasa kasus dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani, pungkasnya. Sebelumnya, JPU menuntut Supriyani bebas dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Andulo, Senin. Supriyani adalah guru honorer yang didakwa melakukan pemukulan ke siswa anak Aibda WH. Setelah keluar ruang sidang, Supriyani yang mengenakan seragam PGRI berharap majelis hakim memberikan vonis bebas. Senang, alhamdulillah mudah-mudahan dengan itu bisa vonis bebas, bebernya, Senin. Ia menegaskan tak pernah melakukan pemukulan ke korban yang berinisial D, sejak awal saya sudah sampaikan tidak memukul, tuturnya.
Ujang Sutisna selaku JPU yang juga Kejari Konawe Selatan membacakan tuntutan terhadap terdakwa Supriyani. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ungkapnya. JPU meminta seluruh barang bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan kepada saksi. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi NF. Kedua sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, lanjutnya. Supriyani dituntut bebas oleh JPU dengan pertimbangan luka yang dialami korban tidak berada di organ vital sehingga tidak mengganggu aktivitas korban. Selain itu, tindakan Supriyani dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, ucap JPU. Selama 7 kali menjalani persidangan, Supriyani dianggap sopan dan kooperatif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea. Oleh karena itu, terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan, tukas JPU. Ibtu Muh Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito, disebut minta uang 2 juta rupiah ke Supriyani. Ibtu Muhammad Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara setelah terlibat penahanan guru honorer Supriyani. Ibtu Muhammad Idris disebut meminta uang sebesar 2 juta rupiah ke Supriyani. Hal ini dibenarkan oleh Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sam. Febri Sam mengatakan Ibtu Muh Idris tidak sendirian dicopot. Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin, juga ditarik Polres Konsel untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, kata Febri, Senin, tanggal 11 November tahun 2024, dikutip dari tribunnyusultra.com. Febri menyebut pihaknya sudah menunjuk 2 anak buah lainnya untuk mengisi jabatan yang kosong. Posisi pelaksana harian, Pelah, Kapolsek Baito akan diemban oleh Ibda Komang Budayana PS. Ia sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Sementara, Kanit Reskrim Polsek Baito akan diisi Aibtu Indrianto. Sebelumnya, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Mosoleh, mengatakan ada 7 personel yang diperiksa. Rinciannya, 4 dari Polres Konsel dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, tambahnya. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Kapolsek Baito yang dicopot, Ibtu Muh Idris memiliki nama lengkap Muhammad Idris. Ia berpangkat Inspektur Polisi 1 atau disingkat Ibtu. Ibtu merupakan pangkat perwira pertama tingkat 2 di Kepolisian Republik Indonesia. Tanda kepangkatan Ibtu adalah 2 balok emas. Ibtu Muh Idris ternyata tergolong baru sebagai Kapolsek Baito. Ia menjabat sebagai orang nomor 1 di Polsek Baito selama kurang lebih 7 bulan. Ibtu Muh Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Ia menggantikan Kapolsek Baito sebelumnya yang bernama Ibda Fuad Hasan. Upacara sertijab dipimpin langsung oleh Kapolres Konsel, AKBP Wisnu Wibowo, di Aula Pesat Gatra Polres Konsel. Fakta lain terungkap, kasus Supriyani mulai mencuat di awal kepemimpinan Ibtu Muh Idris. Supriyani diketahui pertama kali mendapat panggilan Polsek Baito pada Minggu, tanggal 28 April tahun 2024. Berawal dari sinilah kasus guru Supriyani itu mencuat ke publik dan menjadi bahan perbincangan. Kasus Supriyani hingga sekarang masih berjalan di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.
Ibtu Muh Idris dalam setiap kesempatan saat ditemui media enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus guru Supriyani tersebut. Termasuk saat ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, katanya. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut bebas guru honorer SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Tuntutan itu dibacakan di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kabupaten Konawe Selatan. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, kata jaksa. Supriyani tetap dianggap jaksa melakukan pemukulan terhadap siswanya yang merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim, WH. Dikutip dari Tribun Sultra, jaksa mengatakan luka yang diderita korban tidak berada di organ vital. Selain itu, jaksa juga menganggap luka korban tidak mengganggu korban dalam beraktivitas. Pukulan Supriyani terhadap korban bukan dalam rangka penganiayaan tetapi untuk mendidik dan dilakukan secara spontan. Perbuatan terdakwa Supriyani memukul anak korban, namun bukan tindak pidana, ungkap jaksa. Jaksa menyatakan Supriyani tidak mengakui perbuatannya lantaran ketakutan untuk hilangnya kesempatan menjadi guru tetap. Demi nama baik, Guru Supriyani bakal laporkan balik Aibda WH dan istri. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, merasa janggal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Meski Supriyani dituntut bebas, namun JPU menyatakan ada pemukulan ke siswa. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, ungkapnya, Senin, dikutip dari tribunnewsultra.com. Hingga saat ini kliennya masih membantah melakukan pemukulan ke anak Aibda WH. Pihaknya meminta sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan yang akan digelar di PN Andulo pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Jika Supriyani divonis bebas oleh majelis hakim, sejumlah langkah hukum telah disiapkan untuk memberikan efek jera orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan, terang Andri, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, dikutip dari YouTube Nusantara TV. Sejumlah nama yang akan dilaporkan balik yakni Aibda WH, istrinya, hingga oknum Polsek Baito. Menurutnya, ada rekayasa dalam kasus ini hingga kesalahan prosedur penyelidikan. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Kemudian ada aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini, tukasnya. Andri Darmawan menegaskan langkah hukum tersebut merupakan keinginan dari Supriyani yang merasa tertekan usai dilaporkan. Supriyani ingin orang-orang yang melakukan kriminalisasi mendapat hukuman yang setimpal. Dia tidak ingin hukuman ini berlaku untuk Ibu Supriyani saja, tetapi juga tidak bisa berlaku kepada orang lain, khususnya yang melakukan rekayasa kasus dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani, pungkasnya. Sebelumnya, JPU menuntut Supriyani bebas dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Andulo, Senin. Supriyani adalah guru honorer yang didakwa melakukan pemukulan ke siswa anak Aibda WH. Setelah keluar ruang sidang, Supriyani yang mengenakan seragam PGRI berharap majelis hakim memberikan vonis bebas. Senang, alhamdulillah mudah-mudahan dengan itu bisa vonis bebas, bebernya, Senin. Ia menegaskan tak pernah melakukan pemukulan ke korban yang berinisial D, sejak awal saya sudah sampaikan tidak memukul, tuturnya.
Ujang Sutisna selaku JPU yang juga Kejari Konawe Selatan membacakan tuntutan terhadap terdakwa Supriyani. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ungkapnya. JPU meminta seluruh barang bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan kepada saksi. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi NF. Kedua sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, lanjutnya. Supriyani dituntut bebas oleh JPU dengan pertimbangan luka yang dialami korban tidak berada di organ vital sehingga tidak mengganggu aktivitas korban. Selain itu, tindakan Supriyani dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, ucap JPU. Selama 7 kali menjalani persidangan, Supriyani dianggap sopan dan kooperatif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea. Oleh karena itu, terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan, tukas JPU. Ibtu Muh Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito, disebut minta uang 2 juta rupiah ke Supriyani. Ibtu Muhammad Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara setelah terlibat penahanan guru honorer Supriyani. Ibtu Muhammad Idris disebut meminta uang sebesar 2 juta rupiah ke Supriyani. Hal ini dibenarkan oleh Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sam. Febri Sam mengatakan Ibtu Muh Idris tidak sendirian dicopot. Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin, juga ditarik Polres Konsel untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, kata Febri, Senin, tanggal 11 November tahun 2024, dikutip dari tribunnyusultra.com. Febri menyebut pihaknya sudah menunjuk 2 anak buah lainnya untuk mengisi jabatan yang kosong. Posisi pelaksana harian, Pelah Kapolsek Baito akan diemban oleh Ibda Komang Budayana PS. Ia sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Sementara, Kanit Reskrim Polsek Baito akan diisi Aibtu Indrianto. Sebelumnya, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Mosoleh, mengatakan ada 7 personel yang diperiksa. Rinciannya, 4 dari Polres Konsel dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, tambahnya. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Kapolsek Baito yang dicopot, Ibtu Muh Idris memiliki nama lengkap Muhammad Idris. Ia berpangkat Inspektur Polisi 1 atau disingkat Ibtu. Ibtu merupakan pangkat perwira pertama tingkat 2 di Kepolisian Republik Indonesia. Tanda kepangkatan Ibtu adalah 2 balok emas. Ibtu Muh Idris ternyata tergolong baru sebagai Kapolsek Baito. Ia menjabat sebagai orang nomor 1 di Polsek Baito selama kurang lebih 7 bulan. Ibtu Muh Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Ia menggantikan Kapolsek Baito sebelumnya yang bernama Ibda Fuad Hasan. Upacara sertijab dipimpin langsung oleh Kapolres Konsel, AKBP Wisnu Wibowo, di Aula Pesat Gatra Polres Konsel. Fakta lain terungkap, kasus Supriyani mulai mencuat di awal kepemimpinan Ibtu Muh Idris. Supriyani diketahui pertama kali mendapat panggilan Polsek Baito pada Minggu, tanggal 28 April tahun 2024. Berawal dari sinilah kasus guru Supriyani itu mencuat ke publik dan menjadi bahan perbincangan. Kasus Supriyani hingga sekarang masih berjalan di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.
Ibtu Muh Idris dalam setiap kesempatan saat ditemui media enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus guru Supriyani tersebut. Termasuk saat ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, katanya. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut bebas guru honorer SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Tuntutan itu dibacakan di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kabupaten Konawe Selatan. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, kata jaksa. Supriyani tetap dianggap jaksa melakukan pemukulan terhadap siswanya yang merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim, WH. Dikutip dari Tribun Sultra, jaksa mengatakan luka yang diderita korban tidak berada di organ vital. Selain itu, jaksa juga menganggap luka korban tidak mengganggu korban dalam beraktivitas. Pukulan Supriyani terhadap korban bukan dalam rangka penganiayaan tetapi untuk mendidik dan dilakukan secara spontan. Perbuatan terdakwa Supriyani memukul anak korban, namun bukan tindak pidana, ungkap jaksa. Jaksa menyatakan Supriyani tidak mengakui perbuatannya lantaran ketakutan untuk hilangnya kesempatan menjadi guru tetap. Demi nama baik, Guru Supriyani bakal laporkan balik Aibda WH dan istri. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, merasa janggal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Meski Supriyani dituntut bebas, namun JPU menyatakan ada pemukulan ke siswa. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, ungkapnya, Senin, dikutip dari tribunnewsultra.com. Hingga saat ini kliennya masih membantah melakukan pemukulan ke anak Aibda WH. Pihaknya meminta sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan yang akan digelar di PN Andulo pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Jika Supriyani divonis bebas oleh majelis hakim, sejumlah langkah hukum telah disiapkan untuk memberikan efek jera orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan, terang Andri, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, dikutip dari YouTube Nusantara TV. Sejumlah nama yang akan dilaporkan balik yakni Aibda WH, istrinya, hingga oknum Polsek Baito. Menurutnya, ada rekayasa dalam kasus ini hingga kesalahan prosedur penyelidikan. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Kemudian ada aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini, tukasnya. Andri Darmawan menegaskan langkah hukum tersebut merupakan keinginan dari Supriyani yang merasa tertekan usai dilaporkan. Supriyani ingin orang-orang yang melakukan kriminalisasi mendapat hukuman yang setimpal. Dia tidak ingin hukuman ini berlaku untuk Ibu Supriyani saja, tetapi juga tidak bisa berlaku kepada orang lain, khususnya yang melakukan rekayasa kasus dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani, pungkasnya. Sebelumnya, JPU menuntut Supriyani bebas dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Andulo, Senin. Supriyani adalah guru honorer yang didakwa melakukan pemukulan ke siswa anak Aibda WH. Setelah keluar ruang sidang, Supriyani yang mengenakan seragam PGRI berharap majelis hakim memberikan vonis bebas. Senang, alhamdulillah mudah-mudahan dengan itu bisa vonis bebas, bebernya, Senin. Ia menegaskan tak pernah melakukan pemukulan ke korban yang berinisial D, sejak awal saya sudah sampaikan tidak memukul, tuturnya.
Ujang Sutisna selaku JPU yang juga Kejari Konawe Selatan membacakan tuntutan terhadap terdakwa Supriyani. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ungkapnya. JPU meminta seluruh barang bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan kepada saksi. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi NF. Kedua sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, lanjutnya. Supriyani dituntut bebas oleh JPU dengan pertimbangan luka yang dialami korban tidak berada di organ vital sehingga tidak mengganggu aktivitas korban. Selain itu, tindakan Supriyani dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, ucap JPU. Selama 7 kali menjalani persidangan, Supriyani dianggap sopan dan kooperatif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea. Oleh karena itu, terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan, tukas JPU. Ibtu Muh Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito, disebut minta uang 2 juta rupiah ke Supriyani. Ibtu Muhammad Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara setelah terlibat penahanan guru honorer Supriyani. Ibtu Muhammad Idris disebut meminta uang sebesar 2 juta rupiah ke Supriyani. Hal ini dibenarkan oleh Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sam. Febri Sam mengatakan Ibtu Muh Idris tidak sendirian dicopot. Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin, juga ditarik Polres Konsel untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, kata Febri, Senin, tanggal 11 November tahun 2024, dikutip dari tribunnyusultra.com. Febri menyebut pihaknya sudah menunjuk 2 anak buah lainnya untuk mengisi jabatan yang kosong. Posisi pelaksana harian, Pelah Kapolsek Baito akan diemban oleh Ibda Komang Budayana PS. Ia sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Sementara, Kanit Reskrim Polsek Baito akan diisi Aibtu Indrianto. Sebelumnya, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Mosoleh, mengatakan ada 7 personel yang diperiksa. Rinciannya, 4 dari Polres Konsel dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, tambahnya. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Kapolsek Baito yang dicopot, Ibtu Muh Idris memiliki nama lengkap Muhammad Idris. Ia berpangkat Inspektur Polisi 1 atau disingkat Ibtu. Ibtu merupakan pangkat perwira pertama tingkat 2 di Kepolisian Republik Indonesia. Tanda kepangkatan Ibtu adalah 2 balok emas. Ibtu Muh Idris ternyata tergolong baru sebagai Kapolsek Baito. Ia menjabat sebagai orang nomor 1 di Polsek Baito selama kurang lebih 7 bulan. Ibtu Muh Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Ia menggantikan Kapolsek Baito sebelumnya yang bernama Ibda Fuad Hasan. Upacara sertijab dipimpin langsung oleh Kapolres Konsel, AKBP Wisnu Wibowo, di Aula Pesat Gatra Polres Konsel. Fakta lain terungkap, kasus Supriyani mulai mencuat di awal kepemimpinan Ibtu Muh Idris. Supriyani diketahui pertama kali mendapat panggilan Polsek Baito pada Minggu, tanggal 28 April tahun 2024. Berawal dari sinilah kasus guru Supriyani itu mencuat ke publik dan menjadi bahan perbincangan. Kasus Supriyani hingga sekarang masih berjalan di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.
Ibtu Muh Idris dalam setiap kesempatan saat ditemui media enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus guru Supriyani tersebut. Termasuk saat ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, katanya. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut bebas guru honorer SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Tuntutan itu dibacakan di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kabupaten Konawe Selatan. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, kata jaksa. Supriyani tetap dianggap jaksa melakukan pemukulan terhadap siswanya yang merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim, WH. Dikutip dari Tribun Sultra, jaksa mengatakan luka yang diderita korban tidak berada di organ vital. Selain itu, jaksa juga menganggap luka korban tidak mengganggu korban dalam beraktivitas. Pukulan Supriyani terhadap korban bukan dalam rangka penganiayaan tetapi untuk mendidik dan dilakukan secara spontan. Perbuatan terdakwa Supriyani memukul anak korban, namun bukan tindak pidana, ungkap jaksa. Jaksa menyatakan Supriyani tidak mengakui perbuatannya lantaran ketakutan untuk hilangnya kesempatan menjadi guru tetap. Demi nama baik, Guru Supriyani bakal laporkan balik Aibda WH dan istri. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, merasa janggal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Meski Supriyani dituntut bebas, namun JPU menyatakan ada pemukulan ke siswa. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, ungkapnya, Senin, dikutip dari tribunnewsultra.com. Hingga saat ini kliennya masih membantah melakukan pemukulan ke anak Aibda WH. Pihaknya meminta sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan yang akan digelar di PN Andulo pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Jika Supriyani divonis bebas oleh majelis hakim, sejumlah langkah hukum telah disiapkan untuk memberikan efek jera orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan, terang Andri, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, dikutip dari YouTube Nusantara TV. Sejumlah nama yang akan dilaporkan balik yakni Aibda WH, istrinya, hingga oknum Polsek Baito. Menurutnya, ada rekayasa dalam kasus ini hingga kesalahan prosedur penyelidikan. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Kemudian ada aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini, tukasnya. Andri Darmawan menegaskan langkah hukum tersebut merupakan keinginan dari Supriyani yang merasa tertekan usai dilaporkan. Supriyani ingin orang-orang yang melakukan kriminalisasi mendapat hukuman yang setimpal. Dia tidak ingin hukuman ini berlaku untuk Ibu Supriyani saja, tetapi juga tidak bisa berlaku kepada orang lain, khususnya yang melakukan rekayasa kasus dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani, pungkasnya. Sebelumnya, JPU menuntut Supriyani bebas dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Andulo, Senin. Supriyani adalah guru honorer yang didakwa melakukan pemukulan ke siswa anak Aibda WH. Setelah keluar ruang sidang, Supriyani yang mengenakan seragam PGRI berharap majelis hakim memberikan vonis bebas. Senang, alhamdulillah mudah-mudahan dengan itu bisa vonis bebas, bebernya, Senin. Ia menegaskan tak pernah melakukan pemukulan ke korban yang berinisial D, sejak awal saya sudah sampaikan tidak memukul, tuturnya.
Ujang Sutisna selaku JPU yang juga Kejari Konawe Selatan membacakan tuntutan terhadap terdakwa Supriyani. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ungkapnya. JPU meminta seluruh barang bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan kepada saksi. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi NF. Kedua sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, lanjutnya. Supriyani dituntut bebas oleh JPU dengan pertimbangan luka yang dialami korban tidak berada di organ vital sehingga tidak mengganggu aktivitas korban. Selain itu, tindakan Supriyani dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, ucap JPU. Selama 7 kali menjalani persidangan, Supriyani dianggap sopan dan kooperatif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea. Oleh karena itu, terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan, tukas JPU. Ibtu Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito, disebut minta uang 2 juta rupiah ke Supriyani. Ibtu Muhammad Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara setelah terlibat penahanan guru honorer Supriyani. Ibtu Muhammad Idris disebut meminta uang sebesar 2 juta rupiah ke Supriyani. Hal ini dibenarkan oleh Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sam. Febri Sam mengatakan Ibtu Idris tidak sendirian dicopot. Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin, juga ditarik Polres Konsel untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, kata Febri, Senin, tanggal 11 November tahun 2024, dikutip dari tribunnyusultra.com. Febri menyebut pihaknya sudah menunjuk 2 anak buah lainnya untuk mengisi jabatan yang kosong. Posisi pelaksana harian, Pelah Kapolsek Baito akan diemban oleh Ibda Komang Budayana PS. Ia sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Sementara, Kanit Reskrim Polsek Baito akan diisi Aibtu Indrianto. Sebelumnya, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Mosoleh, mengatakan ada 7 personel yang diperiksa. Rinciannya, 4 dari Polres Konsel dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, tambahnya. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Kapolsek Baito yang dicopot, Ibtu Idris memiliki nama lengkap Muhammad Idris. Ia berpangkat Inspektur Polisi 1 atau disingkat Ibtu. Ibtu merupakan pangkat perwira pertama tingkat 2 di Kepolisian Republik Indonesia. Tanda kepangkatan Ibtu adalah 2 balok emas. Ibtu Idris ternyata tergolong baru sebagai Kapolsek Baito. Ia menjabat sebagai orang nomor 1 di Polsek Baito selama kurang lebih 7 bulan. Ibtu Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Ia menggantikan Kapolsek Baito sebelumnya yang bernama Ibda Fuad Hasan. Upacara sertijab dipimpin langsung oleh Kapolres Konsel, AKBP Wisnu Wibowo, di Aula Pesat Gatra Polres Konsel. Fakta lain terungkap, kasus Supriyani mulai mencuat di awal kepemimpinan Ibtu Idris. Supriyani diketahui pertama kali mendapat panggilan Polsek Baito pada Minggu, tanggal 28 April tahun 2024. Berawal dari sinilah kasus guru Supriyani itu mencuat ke publik dan menjadi bahan perbincangan. Kasus Supriyani hingga sekarang masih berjalan di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.
Ibtu Muh Idris dalam setiap kesempatan saat ditemui media enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus guru Supriyani tersebut. Termasuk saat ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, katanya. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut bebas guru honorer SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Tuntutan itu dibacakan di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kabupaten Konawe Selatan. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, kata jaksa. Supriyani tetap dianggap jaksa melakukan pemukulan terhadap siswanya yang merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim, WH. Dikutip dari Tribun Sultra, jaksa mengatakan luka yang diderita korban tidak berada di organ vital. Selain itu, jaksa juga menganggap luka korban tidak mengganggu korban dalam beraktivitas. Pukulan Supriyani terhadap korban bukan dalam rangka penganiayaan tetapi untuk mendidik dan dilakukan secara spontan. Perbuatan terdakwa Supriyani memukul anak korban, namun bukan tindak pidana, ungkap jaksa. Jaksa menyatakan Supriyani tidak mengakui perbuatannya lantaran ketakutan untuk hilangnya kesempatan menjadi guru tetap. Demi nama baik, Guru Supriyani bakal laporkan balik Aibda WH dan istri. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, merasa janggal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Meski Supriyani dituntut bebas, namun JPU menyatakan ada pemukulan ke siswa. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, ungkapnya, Senin, dikutip dari tribunnewsultra.com. Hingga saat ini kliennya masih membantah melakukan pemukulan ke anak Aibda WH. Pihaknya meminta sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan yang akan digelar di PN Andulo pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Jika Supriyani divonis bebas oleh majelis hakim, sejumlah langkah hukum telah disiapkan untuk memberikan efek jera orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan, terang Andri, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, dikutip dari YouTube Nusantara TV. Sejumlah nama yang akan dilaporkan balik yakni Aibda WH, istrinya, hingga oknum Polsek Baito. Menurutnya, ada rekayasa dalam kasus ini hingga kesalahan prosedur penyelidikan. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Kemudian ada aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini, tukasnya. Andri Darmawan menegaskan langkah hukum tersebut merupakan keinginan dari Supriyani yang merasa tertekan usai dilaporkan. Supriyani ingin orang-orang yang melakukan kriminalisasi mendapat hukuman yang setimpal. Dia tidak ingin hukuman ini berlaku untuk Ibu Supriyani saja, tetapi juga tidak bisa berlaku kepada orang lain, khususnya yang melakukan rekayasa kasus dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani, pungkasnya. Sebelumnya, JPU menuntut Supriyani bebas dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Andulo, Senin. Supriyani adalah guru honorer yang didakwa melakukan pemukulan ke siswa anak Aibda WH. Setelah keluar ruang sidang, Supriyani yang mengenakan seragam PGRI berharap majelis hakim memberikan vonis bebas. Senang, alhamdulillah mudah-mudahan dengan itu bisa vonis bebas, bebernya, Senin. Ia menegaskan tak pernah melakukan pemukulan ke korban yang berinisial D, sejak awal saya sudah sampaikan tidak memukul, tuturnya.
Ujang Sutisna selaku JPU yang juga Kejari Konawe Selatan membacakan tuntutan terhadap terdakwa Supriyani. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ungkapnya. JPU meminta seluruh barang bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan kepada saksi. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi NF. Kedua sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, lanjutnya. Supriyani dituntut bebas oleh JPU dengan pertimbangan luka yang dialami korban tidak berada di organ vital sehingga tidak mengganggu aktivitas korban. Selain itu, tindakan Supriyani dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, ucap JPU. Selama 7 kali menjalani persidangan, Supriyani dianggap sopan dan kooperatif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea. Oleh karena itu, terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan, tukas JPU. Ibtu Muh Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito, disebut minta uang 2 juta rupiah ke Supriyani. Ibtu Muhammad Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara setelah terlibat penahanan guru honorer Supriyani. Ibtu Muhammad Idris disebut meminta uang sebesar 2 juta rupiah ke Supriyani. Hal ini dibenarkan oleh Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sam. Febri Sam mengatakan Ibtu Muh Idris tidak sendirian dicopot. Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin, juga ditarik Polres Konsel untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, kata Febri, Senin, tanggal 11 November tahun 2024, dikutip dari tribunnyusultra.com. Febri menyebut pihaknya sudah menunjuk 2 anak buah lainnya untuk mengisi jabatan yang kosong. Posisi pelaksana harian, Pelah. Kapolsek Baito akan diemban oleh Ibda Komang Budayana PS. Ia sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Sementara, Kanit Reskrim Polsek Baito akan diisi Aibtu Indrianto. Sebelumnya, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Moh Soleh, mengatakan ada 7 personel yang diperiksa. Rinciannya, 4 dari Polres Konsel dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, tambahnya. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Kapolsek Baito yang dicopot, Ibtu Muh Idris memiliki nama lengkap Muhammad Idris. Ia berpangkat Inspektur Polisi 1 atau disingkat Ibtu. Ibtu merupakan pangkat perwira pertama tingkat 2 di Kepolisian Republik Indonesia. Tanda kepangkatan Ibtu adalah 2 balok emas. Ibtu Muh Idris ternyata tergolong baru sebagai Kapolsek Baito. Ia menjabat sebagai orang nomor 1 di Polsek Baito selama kurang lebih 7 bulan. Ibtu Muh Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Ia menggantikan Kapolsek Baito sebelumnya yang bernama Ibda Fuad Hasan. Upacara sertijab dipimpin langsung oleh Kapolres Konsel, AKBP Wisnu Wibowo, di Aula Pesat Gatra Polres Konsel. Fakta lain terungkap, kasus Supriyani mulai mencuat di awal kepemimpinan Ibtu Muh Idris. Supriyani diketahui pertama kali mendapat panggilan Polsek Baito pada Minggu, tanggal 28 April tahun 2024. Berawal dari sinilah kasus guru Supriyani itu mencuat ke publik dan menjadi bahan perbincangan. Kasus Supriyani hingga sekarang masih berjalan di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.
Ibtu Muh Idris dalam setiap kesempatan saat ditemui media enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus Guru Supriyani tersebut. Termasuk saat ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, katanya. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut bebas guru honorer SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Tuntutan itu dibacakan di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kabupaten Konawe Selatan. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, kata jaksa. Supriyani tetap dianggap jaksa melakukan pemukulan terhadap siswanya yang merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim, WH. Dikutip dari Tribun Sultra, jaksa mengatakan luka yang diderita korban tidak berada di organ vital. Selain itu, jaksa juga menganggap luka korban tidak mengganggu korban dalam beraktivitas. Pukulan Supriyani terhadap korban bukan dalam rangka penganiayaan tetapi untuk mendidik dan dilakukan secara spontan. Perbuatan terdakwa Supriyani memukul anak korban, namun bukan tindak pidana, ungkap jaksa. Jaksa menyatakan Supriyani tidak mengakui perbuatannya lantaran ketakutan untuk hilangnya kesempatan menjadi guru tetap. Demi nama baik, Guru Supriyani bakal laporkan balik Aibda WH dan istri. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, merasa janggal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Meski Supriyani dituntut bebas, namun JPU menyatakan ada pemukulan ke siswa. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, ungkapnya, Senin, dikutip dari tribunnewsultra.com. Hingga saat ini kliennya masih membantah melakukan pemukulan ke anak Aibda WH. Pihaknya meminta sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan yang akan digelar di PN Andulo pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Jika Supriyani divonis bebas oleh majelis hakim, sejumlah langkah hukum telah disiapkan untuk memberikan efek jera orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan, terang Andri, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, dikutip dari YouTube Nusantara TV. Sejumlah nama yang akan dilaporkan balik yakni Aibda WH, istrinya, hingga oknum Polsek Baito. Menurutnya, ada rekayasa dalam kasus ini hingga kesalahan prosedur penyelidikan. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Kemudian ada aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini, tukasnya. Andri Darmawan menegaskan langkah hukum tersebut merupakan keinginan dari Supriyani yang merasa tertekan usai dilaporkan. Supriyani ingin orang-orang yang melakukan kriminalisasi mendapat hukuman yang setimpal. Dia tidak ingin hukuman ini berlaku untuk Ibu Supriyani saja, tetapi juga tidak bisa berlaku kepada orang lain, khususnya yang melakukan rekayasa kasus dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani, pungkasnya. Sebelumnya, JPU menuntut Supriyani bebas dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Andulo, Senin. Supriyani adalah guru honorer yang didakwa melakukan pemukulan ke siswa anak Aibda WH. Setelah keluar ruang sidang, Supriyani yang mengenakan seragam PGRI berharap majelis hakim memberikan vonis bebas. Senang, alhamdulillah mudah-mudahan dengan itu bisa vonis bebas, bebernya, Senin. Ia menegaskan tak pernah melakukan pemukulan ke korban yang berinisial D, sejak awal saya sudah sampaikan tidak memukul, tuturnya.
Ujang Sutisna selaku JPU yang juga Kejari Konawe Selatan membacakan tuntutan terhadap terdakwa Supriyani. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ungkapnya. JPU meminta seluruh barang bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan kepada saksi. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi NF. Kedua sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, lanjutnya. Supriyani dituntut bebas oleh JPU dengan pertimbangan luka yang dialami korban tidak berada di organ vital sehingga tidak mengganggu aktivitas korban. Selain itu, tindakan Supriyani dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, ucap JPU. Selama 7 kali menjalani persidangan, Supriyani dianggap sopan dan kooperatif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea. Oleh karena itu, terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan, tukas JPU. Ibtu Muh Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito, disebut minta uang 2 juta rupiah ke Supriyani. Ibtu Muhammad Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara setelah terlibat penahanan guru honorer Supriyani. Ibtu Muhammad Idris disebut meminta uang sebesar 2 juta rupiah ke Supriyani. Hal ini dibenarkan oleh Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sam. Febri Sam mengatakan Ibtu Muh Idris tidak sendirian dicopot. Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin, juga ditarik Polres Konsel untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, kata Febri, Senin, tanggal 11 November tahun 2024, dikutip dari tribunnyusultra.com. Febri menyebut pihaknya sudah menunjuk 2 anak buah lainnya untuk mengisi jabatan yang kosong. Posisi pelaksana harian, Pelah. Kapolsek Baito akan diemban oleh Ibda Komang Budayana PS. Ia sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Sementara, Kanit Reskrim Polsek Baito akan diisi Aibtu Indrianto. Sebelumnya, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Moh Soleh, mengatakan ada 7 personel yang diperiksa. Rinciannya, 4 dari Polres Konsel dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, tambahnya. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Kapolsek Baito yang dicopot, Ibtu Muh Idris memiliki nama lengkap Muhammad Idris. Ia berpangkat Inspektur Polisi 1 atau disingkat Ibtu. Ibtu merupakan pangkat perwira pertama tingkat 2 di Kepolisian Republik Indonesia. Tanda kepangkatan Ibtu adalah 2 balok emas. Ibtu Muh Idris ternyata tergolong baru sebagai Kapolsek Baito. Ia menjabat sebagai orang nomor 1 di Polsek Baito selama kurang lebih 7 bulan. Ibtu Muh Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Ia menggantikan Kapolsek Baito sebelumnya yang bernama Ibda Fuad Hasan. Upacara sertijab dipimpin langsung oleh Kapolres Konsel, AKBP Wisnu Wibowo, di Aula Pesat Gatra Polres Konsel. Fakta lain terungkap, kasus Supriyani mulai mencuat di awal kepemimpinan Ibtu Muh Idris. Supriyani diketahui pertama kali mendapat panggilan Polsek Baito pada Minggu, tanggal 28 April tahun 2024. Berawal dari sinilah kasus guru Supriyani itu mencuat ke publik dan menjadi bahan perbincangan. Kasus Supriyani hingga sekarang masih berjalan di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.
Ibtu Muh Idris dalam setiap kesempatan saat ditemui media enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus guru Supriyani tersebut. Termasuk saat ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, katanya. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut bebas guru honorer SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Tuntutan itu dibacakan di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kabupaten Konawe Selatan. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, kata jaksa. Supriyani tetap dianggap jaksa melakukan pemukulan terhadap siswanya yang merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim, WH. Dikutip dari Tribun Sultra, jaksa mengatakan luka yang diderita korban tidak berada di organ vital. Selain itu, jaksa juga menganggap luka korban tidak mengganggu korban dalam beraktivitas. Pukulan Supriyani terhadap korban bukan dalam rangka penganiayaan tetapi untuk mendidik dan dilakukan secara spontan. Perbuatan terdakwa Supriyani memukul anak korban, namun bukan tindak pidana, ungkap jaksa. Jaksa menyatakan Supriyani tidak mengakui perbuatannya lantaran ketakutan untuk hilangnya kesempatan menjadi guru tetap. Demi nama baik, Guru Supriyani bakal laporkan balik Aibda WH dan istri. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, merasa janggal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Meski Supriyani dituntut bebas, namun JPU menyatakan ada pemukulan ke siswa. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, ungkapnya, Senin, dikutip dari tribunnewsultra.com. Hingga saat ini kliennya masih membantah melakukan pemukulan ke anak Aibda WH. Pihaknya meminta sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan yang akan digelar di PN Andulo pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Jika Supriyani divonis bebas oleh majelis hakim, sejumlah langkah hukum telah disiapkan untuk memberikan efek jera orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan, terang Andri, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, dikutip dari YouTube Nusantara TV. Sejumlah nama yang akan dilaporkan balik yakni Aibda WH, istrinya, hingga oknum Polsek Baito. Menurutnya, ada rekayasa dalam kasus ini hingga kesalahan prosedur penyelidikan. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Kemudian ada aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini, tukasnya. Andri Darmawan menegaskan langkah hukum tersebut merupakan keinginan dari Supriyani yang merasa tertekan usai dilaporkan. Supriyani ingin orang-orang yang melakukan kriminalisasi mendapat hukuman yang setimpal. Dia tidak ingin hukuman ini berlaku untuk Ibu Supriyani saja, tetapi juga tidak bisa berlaku kepada orang lain, khususnya yang melakukan rekayasa kasus dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani, pungkasnya. Sebelumnya, JPU menuntut Supriyani bebas dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Andulo, Senin. Supriyani adalah guru honorer yang didakwa melakukan pemukulan ke siswa anak Aibda WH. Setelah keluar ruang sidang, Supriyani yang mengenakan seragam PGRI berharap majelis hakim memberikan vonis bebas. Senang, alhamdulillah mudah-mudahan dengan itu bisa vonis bebas, bebernya, Senin. Ia menegaskan tak pernah melakukan pemukulan ke korban yang berinisial D, sejak awal saya sudah sampaikan tidak memukul, tuturnya.
Ujang Sutisna selaku JPU yang juga Kejari Konawe Selatan membacakan tuntutan terhadap terdakwa Supriyani. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ungkapnya. JPU meminta seluruh barang bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan kepada saksi. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi NF. Kedua sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, lanjutnya. Supriyani dituntut bebas oleh JPU dengan pertimbangan luka yang dialami korban tidak berada di organ vital sehingga tidak mengganggu aktivitas korban. Selain itu, tindakan Supriyani dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, ucap JPU. Selama 7 kali menjalani persidangan, Supriyani dianggap sopan dan kooperatif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea. Oleh karena itu, terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan, tukas JPU. Ibtu Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito, disebut minta uang 2 juta rupiah ke Supriyani. Ibtu Muhammad Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara setelah terlibat penahanan guru honorer Supriyani. Ibtu Muhammad Idris disebut meminta uang sebesar 2 juta rupiah ke Supriyani. Hal ini dibenarkan oleh Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sam. Febri Sam mengatakan Ibtu Idris tidak sendirian dicopot. Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin, juga ditarik Polres Konsel untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, kata Febri, Senin, tanggal 11 November tahun 2024, dikutip dari tribunnyusultra.com. Febri menyebut pihaknya sudah menunjuk 2 anak buah lainnya untuk mengisi jabatan yang kosong. Posisi pelaksana harian, Pelah Kapolsek Baito akan diemban oleh Ibda Komang Budayana PS. Ia sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Sementara, Kanit Reskrim Polsek Baito akan diisi Aibtu Indrianto. Sebelumnya, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Mosoleh, mengatakan ada 7 personel yang diperiksa. Rinciannya, 4 dari Polres Konsel dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, tambahnya. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Kapolsek Baito yang dicopot, Ibtu Idris memiliki nama lengkap Muhammad Idris. Ia berpangkat Inspektur Polisi 1 atau disingkat Ibtu. Ibtu merupakan pangkat perwira pertama tingkat 2 di Kepolisian Republik Indonesia. Tanda kepangkatan Ibtu adalah 2 balok emas. Ibtu Idris ternyata tergolong baru sebagai Kapolsek Baito. Ia menjabat sebagai orang nomor 1 di Polsek Baito selama kurang lebih 7 bulan. Ibtu Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Ia menggantikan Kapolsek Baito sebelumnya yang bernama Ibda Fuad Hasan. Upacara sertijab dipimpin langsung oleh Kapolres Konsel, AKBP Wisnu Wibowo, di Aula Pesat Gatra Polres Konsel. Fakta lain terungkap, kasus Supriyani mulai mencuat di awal kepemimpinan Ibtu Idris. Supriyani diketahui pertama kali mendapat panggilan Polsek Baito pada Minggu, tanggal 28 April tahun 2024. Berawal dari sinilah kasus guru Supriyani itu mencuat ke publik dan menjadi bahan perbincangan. Kasus Supriyani hingga sekarang masih berjalan di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.
Ibtu Muh Idris dalam setiap kesempatan saat ditemui media enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus Guru Supriyani tersebut. Termasuk saat ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, katanya. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut bebas guru honorer SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Tuntutan itu dibacakan di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kabupaten Konawe Selatan. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, kata jaksa. Supriyani tetap dianggap jaksa melakukan pemukulan terhadap siswanya yang merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim, WH. Dikutip dari Tribun Sultra, jaksa mengatakan luka yang diderita korban tidak berada di organ vital. Selain itu, jaksa juga menganggap luka korban tidak mengganggu korban dalam beraktivitas. Pukulan Supriyani terhadap korban bukan dalam rangka penganiayaan tetapi untuk mendidik dan dilakukan secara spontan. Perbuatan terdakwa Supriyani memukul anak korban, namun bukan tindak pidana, ungkap jaksa. Jaksa menyatakan Supriyani tidak mengakui perbuatannya lantaran ketakutan untuk hilangnya kesempatan menjadi guru tetap. Demi nama baik, Guru Supriyani bakal laporkan balik Aibda WH dan istri. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, merasa janggal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Meski Supriyani dituntut bebas, namun JPU menyatakan ada pemukulan ke siswa. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, ungkapnya, Senin, dikutip dari tribunnewsultra.com. Hingga saat ini kliennya masih membantah melakukan pemukulan ke anak Aibda WH. Pihaknya meminta sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan yang akan digelar di PN Andulo pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Jika Supriyani divonis bebas oleh majelis hakim, sejumlah langkah hukum telah disiapkan untuk memberikan efek jera orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan, terang Andri, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, dikutip dari YouTube Nusantara TV. Sejumlah nama yang akan dilaporkan balik yakni Aibda WH, istrinya, hingga oknum Polsek Baito. Menurutnya, ada rekayasa dalam kasus ini hingga kesalahan prosedur penyelidikan. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Kemudian ada aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini, tukasnya. Andri Darmawan menegaskan langkah hukum tersebut merupakan keinginan dari Supriyani yang merasa tertekan usai dilaporkan. Supriyani ingin orang-orang yang melakukan kriminalisasi mendapat hukuman yang setimpal. Dia tidak ingin hukuman ini berlaku untuk Ibu Supriyani saja, tetapi juga tidak bisa berlaku kepada orang lain, khususnya yang melakukan rekayasa kasus dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani, pungkasnya. Sebelumnya, JPU menuntut Supriyani bebas dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Andulo, Senin. Supriyani adalah guru honorer yang didakwa melakukan pemukulan ke siswa anak Aibda WH. Setelah keluar ruang sidang, Supriyani yang mengenakan seragam PGRI berharap majelis hakim memberikan vonis bebas. Senang, alhamdulillah mudah-mudahan dengan itu bisa vonis bebas, bebernya, Senin. Ia menegaskan tak pernah melakukan pemukulan ke korban yang berinisial D, sejak awal saya sudah sampaikan tidak memukul, tuturnya.
Ujang Sutisna selaku JPU yang juga Kejari Konawe Selatan membacakan tuntutan terhadap terdakwa Supriyani. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ungkapnya. JPU meminta seluruh barang bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan kepada saksi. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi NF. Kedua sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, lanjutnya. Supriyani dituntut bebas oleh JPU dengan pertimbangan luka yang dialami korban tidak berada di organ vital sehingga tidak mengganggu aktivitas korban. Selain itu, tindakan Supriyani dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, ucap JPU. Selama 7 kali menjalani persidangan, Supriyani dianggap sopan dan kooperatif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea. Oleh karena itu, terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan, tukas JPU. Ibtu Muh Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito, disebut minta uang 2 juta rupiah ke Supriyani. Ibtu Muhammad Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara setelah terlibat penahanan guru honorer Supriyani. Ibtu Muhammad Idris disebut meminta uang sebesar 2 juta rupiah ke Supriyani. Hal ini dibenarkan oleh Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sam. Febri Sam mengatakan Ibtu Muh Idris tidak sendirian dicopot. Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin, juga ditarik Polres Konsel untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, kata Febri, Senin, tanggal 11 November tahun 2024, dikutip dari tribunnyusultra.com. Febri menyebut pihaknya sudah menunjuk 2 anak buah lainnya untuk mengisi jabatan yang kosong. Posisi pelaksana harian, Pelah Kapolsek Baito akan diemban oleh Ibda Komang Budayana PS. Ia sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Sementara, Kanit Reskrim Polsek Baito akan diisi Aibtu Indrianto. Sebelumnya, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Moh Soleh, mengatakan ada 7 personel yang diperiksa. Rinciannya, 4 dari Polres Konsel dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, tambahnya. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Kapolsek Baito yang dicopot, Ibtu Muh Idris memiliki nama lengkap Muhammad Idris. Ia berpangkat Inspektur Polisi 1 atau disingkat Ibtu. Ibtu merupakan pangkat perwira pertama tingkat 2 di Kepolisian Republik Indonesia. Tanda kepangkatan Ibtu adalah 2 balok emas. Ibtu Muh Idris ternyata tergolong baru sebagai Kapolsek Baito. Ia menjabat sebagai orang nomor 1 di Polsek Baito selama kurang lebih 7 bulan. Ibtu Muh Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Ia menggantikan Kapolsek Baito sebelumnya yang bernama Ibda Fuad Hasan. Upacara sertijab dipimpin langsung oleh Kapolres Konsel, AKBP Wisnu Wibowo, di Aula Pesat Gatra Polres Konsel. Fakta lain terungkap, kasus Supriyani mulai mencuat di awal kepemimpinan Ibtu Muh Idris. Supriyani diketahui pertama kali mendapat panggilan Polsek Baito pada Minggu, tanggal 28 April tahun 2024. Berawal dari sinilah kasus guru Supriyani itu mencuat ke publik dan menjadi bahan perbincangan. Kasus Supriyani hingga sekarang masih berjalan di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.
Ibtu Muh Idris dalam setiap kesempatan saat ditemui media enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus Guru Supriyani tersebut. Termasuk saat ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, katanya. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut bebas guru honorer SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Tuntutan itu dibacakan di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kabupaten Konawe Selatan. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, kata jaksa. Supriyani tetap dianggap jaksa melakukan pemukulan terhadap siswanya yang merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim, WH. Dikutip dari Tribun Sultra, jaksa mengatakan luka yang diderita korban tidak berada di organ vital. Selain itu, jaksa juga menganggap luka korban tidak mengganggu korban dalam beraktivitas. Pukulan Supriyani terhadap korban bukan dalam rangka penganiayaan tetapi untuk mendidik dan dilakukan secara spontan. Perbuatan terdakwa Supriyani memukul anak korban, namun bukan tindak pidana, ungkap jaksa. Jaksa menyatakan Supriyani tidak mengakui perbuatannya lantaran ketakutan untuk hilangnya kesempatan menjadi guru tetap. Demi nama baik, Guru Supriyani bakal laporkan balik Aibda WH dan istri. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, merasa janggal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Meski Supriyani dituntut bebas, namun JPU menyatakan ada pemukulan ke siswa. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, ungkapnya, Senin, dikutip dari tribunnewsultra.com. Hingga saat ini kliennya masih membantah melakukan pemukulan ke anak Aibda WH. Pihaknya meminta sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan yang akan digelar di PN Andulo pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Jika Supriyani divonis bebas oleh majelis hakim, sejumlah langkah hukum telah disiapkan untuk memberikan efek jera orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan, terang Andri, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, dikutip dari YouTube Nusantara TV. Sejumlah nama yang akan dilaporkan balik yakni Aibda WH, istrinya, hingga oknum Polsek Baito. Menurutnya, ada rekayasa dalam kasus ini hingga kesalahan prosedur penyelidikan. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Kemudian ada aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini, tukasnya. Andri Darmawan menegaskan langkah hukum tersebut merupakan keinginan dari Supriyani yang merasa tertekan usai dilaporkan. Supriyani ingin orang-orang yang melakukan kriminalisasi mendapat hukuman yang setimpal. Dia tidak ingin hukuman ini berlaku untuk Ibu Supriyani saja, tetapi juga tidak bisa berlaku kepada orang lain, khususnya yang melakukan rekayasa kasus dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani, pungkasnya. Sebelumnya, JPU menuntut Supriyani bebas dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Andulo, Senin. Supriyani adalah guru honorer yang didakwa melakukan pemukulan ke siswa anak Aibda WH. Setelah keluar ruang sidang, Supriyani yang mengenakan seragam PGRI berharap majelis hakim memberikan vonis bebas. Senang, alhamdulillah mudah-mudahan dengan itu bisa vonis bebas, bebernya, Senin. Ia menegaskan tak pernah melakukan pemukulan ke korban yang berinisial D, sejak awal saya sudah sampaikan tidak memukul, tuturnya.
Ujang Sutisna selaku JPU yang juga Kejari Konawe Selatan membacakan tuntutan terhadap terdakwa Supriyani. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ungkapnya. JPU meminta seluruh barang bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan kepada saksi. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi NF. Kedua sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, lanjutnya. Supriyani dituntut bebas oleh JPU dengan pertimbangan luka yang dialami korban tidak berada di organ vital sehingga tidak mengganggu aktivitas korban. Selain itu, tindakan Supriyani dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, ucap JPU. Selama 7 kali menjalani persidangan, Supriyani dianggap sopan dan kooperatif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea. Oleh karena itu, terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan, tukas JPU. Ibtu Muh Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito, disebut minta uang 2 juta rupiah ke Supriyani. Ibtu Muhammad Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara setelah terlibat penahanan guru honorer Supriyani. Ibtu Muhammad Idris disebut meminta uang sebesar 2 juta rupiah ke Supriyani. Hal ini dibenarkan oleh Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sam. Febri Sam mengatakan Ibtu Muh Idris tidak sendirian dicopot. Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin, juga ditarik Polres Konsel untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, kata Febri, Senin, tanggal 11 November tahun 2024, dikutip dari tribunnyusultra.com. Febri menyebut pihaknya sudah menunjuk 2 anak buah lainnya untuk mengisi jabatan yang kosong. Posisi pelaksana harian, Pelah. Kapolsek Baito akan diemban oleh Ibda Komang Budayana PS. Ia sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Sementara, Kanit Reskrim Polsek Baito akan diisi Aibtu Indrianto. Sebelumnya, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Moh Soleh, mengatakan ada 7 personel yang diperiksa. Rinciannya, 4 dari Polres Konsel dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, tambahnya. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Kapolsek Baito yang dicopot, Ibtu Muh Idris memiliki nama lengkap Muhammad Idris. Ia berpangkat Inspektur Polisi 1 atau disingkat Ibtu. Ibtu merupakan pangkat perwira pertama tingkat 2 di Kepolisian Republik Indonesia. Tanda kepangkatan Ibtu adalah 2 balok emas. Ibtu Muh Idris ternyata tergolong baru sebagai Kapolsek Baito. Ia menjabat sebagai orang nomor 1 di Polsek Baito selama kurang lebih 7 bulan. Ibtu Muh Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Ia menggantikan Kapolsek Baito sebelumnya yang bernama Ibda Fuad Hasan. Upacara sertijab dipimpin langsung oleh Kapolres Konsel, AKBP Wisnu Wibowo, di Aula Pesat Gatra Polres Konsel. Fakta lain terungkap, kasus Supriyani mulai mencuat di awal kepemimpinan Ibtu Muh Idris. Supriyani diketahui pertama kali mendapat panggilan Polsek Baito pada Minggu, tanggal 28 April tahun 2024. Berawal dari sinilah kasus guru Supriyani itu mencuat ke publik dan menjadi bahan perbincangan. Kasus Supriyani hingga sekarang masih berjalan di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.
Ibtu Muh Idris dalam setiap kesempatan saat ditemui media enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus Guru Supriyani tersebut. Termasuk saat ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, katanya. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut bebas guru honorer SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Tuntutan itu dibacakan di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kabupaten Konawe Selatan. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, kata jaksa. Supriyani tetap dianggap jaksa melakukan pemukulan terhadap siswanya yang merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim, WH. Dikutip dari Tribun Sultra, jaksa mengatakan luka yang diderita korban tidak berada di organ vital. Selain itu, jaksa juga menganggap luka korban tidak mengganggu korban dalam beraktivitas. Pukulan Supriyani terhadap korban bukan dalam rangka penganiayaan tetapi untuk mendidik dan dilakukan secara spontan. Perbuatan terdakwa Supriyani memukul anak korban, namun bukan tindak pidana, ungkap jaksa. Jaksa menyatakan Supriyani tidak mengakui perbuatannya lantaran ketakutan untuk hilangnya kesempatan menjadi guru tetap. Demi nama baik, Guru Supriyani bakal laporkan balik Aibda WH dan istri. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, merasa janggal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Meski Supriyani dituntut bebas, namun JPU menyatakan ada pemukulan ke siswa. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, ungkapnya, Senin, dikutip dari tribunnewsultra.com. Hingga saat ini kliennya masih membantah melakukan pemukulan ke anak Aibda WH. Pihaknya meminta sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan yang akan digelar di PN Andulo pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Jika Supriyani divonis bebas oleh majelis hakim, sejumlah langkah hukum telah disiapkan untuk memberikan efek jera orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan, terang Andri, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, dikutip dari YouTube Nusantara TV. Sejumlah nama yang akan dilaporkan balik yakni Aibda WH, istrinya, hingga oknum Polsek Baito. Menurutnya, ada rekayasa dalam kasus ini hingga kesalahan prosedur penyelidikan. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Kemudian ada aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini, tukasnya. Andri Darmawan menegaskan langkah hukum tersebut merupakan keinginan dari Supriyani yang merasa tertekan usai dilaporkan. Supriyani ingin orang-orang yang melakukan kriminalisasi mendapat hukuman yang setimpal. Dia tidak ingin hukuman ini berlaku untuk Ibu Supriyani saja, tetapi juga tidak bisa berlaku kepada orang lain, khususnya yang melakukan rekayasa kasus dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani, pungkasnya. Sebelumnya, JPU menuntut Supriyani bebas dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Andulo, Senin. Supriyani adalah guru honorer yang didakwa melakukan pemukulan ke siswa anak Aibda WH. Setelah keluar ruang sidang, Supriyani yang mengenakan seragam PGRI berharap majelis hakim memberikan vonis bebas. Senang, alhamdulillah mudah-mudahan dengan itu bisa vonis bebas, bebernya, Senin. Ia menegaskan tak pernah melakukan pemukulan ke korban yang berinisial D, sejak awal saya sudah sampaikan tidak memukul, tuturnya.
Ujang Sutisna selaku JPU yang juga Kejari Konawe Selatan membacakan tuntutan terhadap terdakwa Supriyani. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ungkapnya. JPU meminta seluruh barang bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan kepada saksi. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi NF. Kedua sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, lanjutnya. Supriyani dituntut bebas oleh JPU dengan pertimbangan luka yang dialami korban tidak berada di organ vital sehingga tidak mengganggu aktivitas korban. Selain itu, tindakan Supriyani dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, ucap JPU. Selama 7 kali menjalani persidangan, Supriyani dianggap sopan dan kooperatif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea. Oleh karena itu, terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan, tukas JPU. Ibtu Muh Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito, disebut minta uang 2 juta rupiah ke Supriyani. Ibtu Muhammad Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara setelah terlibat penahanan guru honorer Supriyani. Ibtu Muhammad Idris disebut meminta uang sebesar 2 juta rupiah ke Supriyani. Hal ini dibenarkan oleh Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sam. Febri Sam mengatakan Ibtu Muh Idris tidak sendirian dicopot. Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin, juga ditarik Polres Konsel untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, kata Febri, Senin, tanggal 11 November tahun 2024, dikutip dari tribunnyusultra.com. Febri menyebut pihaknya sudah menunjuk 2 anak buah lainnya untuk mengisi jabatan yang kosong. Posisi pelaksana harian, Pelah Kapolsek Baito akan diemban oleh Ibda Komang Budayana PS. Ia sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Sementara, Kanit Reskrim Polsek Baito akan diisi Aibtu Indrianto. Sebelumnya, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Mosoleh, mengatakan ada 7 personel yang diperiksa. Rinciannya, 4 dari Polres Konsel dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, tambahnya. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Kapolsek Baito yang dicopot, Ibtu Muh Idris memiliki nama lengkap Muhammad Idris. Ia berpangkat Inspektur Polisi 1 atau disingkat Ibtu. Ibtu merupakan pangkat perwira pertama tingkat 2 di Kepolisian Republik Indonesia. Tanda kepangkatan Ibtu adalah 2 balok emas. Ibtu Muh Idris ternyata tergolong baru sebagai Kapolsek Baito. Ia menjabat sebagai orang nomor 1 di Polsek Baito selama kurang lebih 7 bulan. Ibtu Muh Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Ia menggantikan Kapolsek Baito sebelumnya yang bernama Ibda Fuad Hasan. Upacara sertijab dipimpin langsung oleh Kapolres Konsel, AKBP Wisnu Wibowo, di Aula Pesat Gatra Polres Konsel. Fakta lain terungkap, kasus Supriyani mulai mencuat di awal kepemimpinan Ibtu Muh Idris. Supriyani diketahui pertama kali mendapat panggilan Polsek Baito pada Minggu, tanggal 28 April tahun 2024. Berawal dari sinilah kasus guru Supriyani itu mencuat ke publik dan menjadi bahan perbincangan. Kasus Supriyani hingga sekarang masih berjalan di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.
Ibtu Muh Idris dalam setiap kesempatan saat ditemui media enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus guru Supriyani tersebut. Termasuk saat ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, katanya. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut bebas guru honorer SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Tuntutan itu dibacakan di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kabupaten Konawe Selatan. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, kata jaksa. Supriyani tetap dianggap jaksa melakukan pemukulan terhadap siswanya yang merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim, WH. Dikutip dari Tribun Sultra, jaksa mengatakan luka yang diderita korban tidak berada di organ vital. Selain itu, jaksa juga menganggap luka korban tidak mengganggu korban dalam beraktivitas. Pukulan Supriyani terhadap korban bukan dalam rangka penganiayaan tetapi untuk mendidik dan dilakukan secara spontan. Perbuatan terdakwa Supriyani memukul anak korban, namun bukan tindak pidana, ungkap jaksa. Jaksa menyatakan Supriyani tidak mengakui perbuatannya lantaran ketakutan untuk hilangnya kesempatan menjadi guru tetap. Demi nama baik, Guru Supriyani bakal laporkan balik Aibda WH dan istri. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, merasa janggal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Meski Supriyani dituntut bebas, namun JPU menyatakan ada pemukulan ke siswa. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, ungkapnya, Senin, dikutip dari tribunnewsultra.com. Hingga saat ini kliennya masih membantah melakukan pemukulan ke anak Aibda WH. Pihaknya meminta sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan yang akan digelar di PN Andulo pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Jika Supriyani divonis bebas oleh majelis hakim, sejumlah langkah hukum telah disiapkan untuk memberikan efek jera orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan, terang Andri, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, dikutip dari YouTube Nusantara TV. Sejumlah nama yang akan dilaporkan balik yakni Aibda WH, istrinya, hingga oknum Polsek Baito. Menurutnya, ada rekayasa dalam kasus ini hingga kesalahan prosedur penyelidikan. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Kemudian ada aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini, tukasnya. Andri Darmawan menegaskan langkah hukum tersebut merupakan keinginan dari Supriyani yang merasa tertekan usai dilaporkan. Supriyani ingin orang-orang yang melakukan kriminalisasi mendapat hukuman yang setimpal. Dia tidak ingin hukuman ini berlaku untuk Ibu Supriyani saja, tetapi juga tidak bisa berlaku kepada orang lain, khususnya yang melakukan rekayasa kasus dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani, pungkasnya. Sebelumnya, JPU menuntut Supriyani bebas dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Andulo, Senin. Supriyani adalah guru honorer yang didakwa melakukan pemukulan ke siswa anak Aibda WH. Setelah keluar ruang sidang, Supriyani yang mengenakan seragam PGRI berharap majelis hakim memberikan vonis bebas. Senang, alhamdulillah mudah-mudahan dengan itu bisa vonis bebas, bebernya, Senin. Ia menegaskan tak pernah melakukan pemukulan ke korban yang berinisial D, sejak awal saya sudah sampaikan tidak memukul, tuturnya.
Ujang Sutisna selaku JPU yang juga Kejari Konawe Selatan membacakan tuntutan terhadap terdakwa Supriyani. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ungkapnya. JPU meminta seluruh barang bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan kepada saksi. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi NF. Kedua sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, lanjutnya. Supriyani dituntut bebas oleh JPU dengan pertimbangan luka yang dialami korban tidak berada di organ vital sehingga tidak mengganggu aktivitas korban. Selain itu, tindakan Supriyani dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, ucap JPU. Selama 7 kali menjalani persidangan, Supriyani dianggap sopan dan kooperatif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea. Oleh karena itu, terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan, tukas JPU. Ibtu Muh Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito, disebut minta uang 2 juta rupiah ke Supriyani. Ibtu Muhammad Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara setelah terlibat penahanan guru honorer Supriyani. Ibtu Muhammad Idris disebut meminta uang sebesar 2 juta rupiah ke Supriyani. Hal ini dibenarkan oleh Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sam. Febri Sam mengatakan Ibtu Muh Idris tidak sendirian dicopot. Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin, juga ditarik Polres Konsel untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, kata Febri, Senin, tanggal 11 November tahun 2024, dikutip dari tribunnyusultra.com. Febri menyebut pihaknya sudah menunjuk 2 anak buah lainnya untuk mengisi jabatan yang kosong. Posisi pelaksana harian, Pelah. Kapolsek Baito akan diemban oleh Ibda Komang Budayana PS. Ia sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Sementara, Kanit Reskrim Polsek Baito akan diisi Aibtu Indrianto. Sebelumnya, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Moh Soleh, mengatakan ada 7 personel yang diperiksa. Rinciannya, 4 dari Polres Konsel dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, tambahnya. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Kapolsek Baito yang dicopot, Ibtu Muh Idris memiliki nama lengkap Muhammad Idris. Ia berpangkat Inspektur Polisi 1 atau disingkat Ibtu. Ibtu merupakan pangkat perwira pertama tingkat 2 di Kepolisian Republik Indonesia. Tanda kepangkatan Ibtu adalah 2 balok emas. Ibtu Muh Idris ternyata tergolong baru sebagai Kapolsek Baito. Ia menjabat sebagai orang nomor 1 di Polsek Baito selama kurang lebih 7 bulan. Ibtu Muh Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Ia menggantikan Kapolsek Baito sebelumnya yang bernama Ibda Fuad Hasan. Upacara sertijab dipimpin langsung oleh Kapolres Konsel, AKBP Wisnu Wibowo, di Aula Pesat Gatra Polres Konsel. Fakta lain terungkap, kasus Supriyani mulai mencuat di awal kepemimpinan Ibtu Muh Idris. Supriyani diketahui pertama kali mendapat panggilan Polsek Baito pada Minggu, tanggal 28 April tahun 2024. Berawal dari sinilah kasus guru Supriyani itu mencuat ke publik dan menjadi bahan perbincangan. Kasus Supriyani hingga sekarang masih berjalan di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.
Ibtu Muh Idris dalam setiap kesempatan saat ditemui media enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus Guru Supriyani tersebut. Termasuk saat ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, katanya. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut bebas guru honorer SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Tuntutan itu dibacakan di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kabupaten Konawe Selatan. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, kata jaksa. Supriyani tetap dianggap jaksa melakukan pemukulan terhadap siswanya yang merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim, WH. Dikutip dari Tribun Sultra, jaksa mengatakan luka yang diderita korban tidak berada di organ vital. Selain itu, jaksa juga menganggap luka korban tidak mengganggu korban dalam beraktivitas. Pukulan Supriyani terhadap korban bukan dalam rangka penganiayaan tetapi untuk mendidik dan dilakukan secara spontan. Perbuatan terdakwa Supriyani memukul anak korban, namun bukan tindak pidana, ungkap jaksa. Jaksa menyatakan Supriyani tidak mengakui perbuatannya lantaran ketakutan untuk hilangnya kesempatan menjadi guru tetap. Demi nama baik, Guru Supriyani bakal laporkan balik Aibda WH dan istri. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, merasa janggal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Meski Supriyani dituntut bebas, namun JPU menyatakan ada pemukulan ke siswa. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, ungkapnya, Senin, dikutip dari tribunnewsultra.com. Hingga saat ini kliennya masih membantah melakukan pemukulan ke anak Aibda WH. Pihaknya meminta sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan yang akan digelar di PN Andulo pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Jika Supriyani divonis bebas oleh majelis hakim, sejumlah langkah hukum telah disiapkan untuk memberikan efek jera orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan, terang Andri, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, dikutip dari YouTube Nusantara TV. Sejumlah nama yang akan dilaporkan balik yakni Aibda WH, istrinya, hingga oknum Polsek Baito. Menurutnya, ada rekayasa dalam kasus ini hingga kesalahan prosedur penyelidikan. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Kemudian ada aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini, tukasnya. Andri Darmawan menegaskan langkah hukum tersebut merupakan keinginan dari Supriyani yang merasa tertekan usai dilaporkan. Supriyani ingin orang-orang yang melakukan kriminalisasi mendapat hukuman yang setimpal. Dia tidak ingin hukuman ini berlaku untuk Ibu Supriyani saja, tetapi juga tidak bisa berlaku kepada orang lain, khususnya yang melakukan rekayasa kasus dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani, pungkasnya. Sebelumnya, JPU menuntut Supriyani bebas dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Andulo, Senin. Supriyani adalah guru honorer yang didakwa melakukan pemukulan ke siswa anak Aibda WH. Setelah keluar ruang sidang, Supriyani yang mengenakan seragam PGRI berharap majelis hakim memberikan vonis bebas. Senang, alhamdulillah mudah-mudahan dengan itu bisa vonis bebas, bebernya, Senin. Ia menegaskan tak pernah melakukan pemukulan ke korban yang berinisial D, sejak awal saya sudah sampaikan tidak memukul, tuturnya.
Ujang Sutisna selaku JPU yang juga Kejari Konawe Selatan membacakan tuntutan terhadap terdakwa Supriyani. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ungkapnya. JPU meminta seluruh barang bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan kepada saksi. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi NF. Kedua sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, lanjutnya. Supriyani dituntut bebas oleh JPU dengan pertimbangan luka yang dialami korban tidak berada di organ vital sehingga tidak mengganggu aktivitas korban. Selain itu, tindakan Supriyani dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, ucap JPU. Selama 7 kali menjalani persidangan, Supriyani dianggap sopan dan kooperatif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea. Oleh karena itu, terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan, tukas JPU. Ibtu Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito, disebut minta uang 2 juta rupiah ke Supriyani. Ibtu Muhammad Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara setelah terlibat penahanan guru honorer Supriyani. Ibtu Muhammad Idris disebut meminta uang sebesar 2 juta rupiah ke Supriyani. Hal ini dibenarkan oleh Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sam. Febri Sam mengatakan Ibtu Idris tidak sendirian dicopot. Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin, juga ditarik Polres Konsel untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, kata Febri, Senin, tanggal 11 November tahun 2024, dikutip dari tribunnyusultra.com. Febri menyebut pihaknya sudah menunjuk 2 anak buah lainnya untuk mengisi jabatan yang kosong. Posisi pelaksana harian, Pelah. Kapolsek Baito akan diemban oleh Ibda Komang Budayana PS. Ia sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Sementara, Kanit Reskrim Polsek Baito akan diisi Aibtu Indrianto. Sebelumnya, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Mosoleh, mengatakan ada 7 personel yang diperiksa. Rinciannya, 4 dari Polres Konsel dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, tambahnya. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Kapolsek Baito yang dicopot, Ibtu Idris memiliki nama lengkap Muhammad Idris. Ia berpangkat Inspektur Polisi 1 atau disingkat Ibtu. Ibtu merupakan pangkat perwira pertama tingkat 2 di Kepolisian Republik Indonesia. Tanda kepangkatan Ibtu adalah 2 balok emas. Ibtu Idris ternyata tergolong baru sebagai Kapolsek Baito. Ia menjabat sebagai orang nomor 1 di Polsek Baito selama kurang lebih 7 bulan. Ibtu Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Ia menggantikan Kapolsek Baito sebelumnya yang bernama Ibda Fuad Hasan. Upacara sertijab dipimpin langsung oleh Kapolres Konsel, AKBP Wisnu Wibowo, di Aula Pesat Gatra Polres Konsel. Fakta lain terungkap, kasus Supriyani mulai mencuat di awal kepemimpinan Ibtu Idris. Supriyani diketahui pertama kali mendapat panggilan Polsek Baito pada Minggu, tanggal 28 April tahun 2024. Berawal dari sinilah kasus guru Supriyani itu mencuat ke publik dan menjadi bahan perbincangan. Kasus Supriyani hingga sekarang masih berjalan di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.
Ibtu Muh Idris dalam setiap kesempatan saat ditemui media enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus guru Supriyani tersebut. Termasuk saat ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, katanya. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut bebas guru honorer SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Tuntutan itu dibacakan di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kabupaten Konawe Selatan. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, kata jaksa. Supriyani tetap dianggap jaksa melakukan pemukulan terhadap siswanya yang merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim, WH. Dikutip dari Tribun Sultra, jaksa mengatakan luka yang diderita korban tidak berada di organ vital. Selain itu, jaksa juga menganggap luka korban tidak mengganggu korban dalam beraktivitas. Pukulan Supriyani terhadap korban bukan dalam rangka penganiayaan tetapi untuk mendidik dan dilakukan secara spontan. Perbuatan terdakwa Supriyani memukul anak korban, namun bukan tindak pidana, ungkap jaksa. Jaksa menyatakan Supriyani tidak mengakui perbuatannya lantaran ketakutan untuk hilangnya kesempatan menjadi guru tetap. Demi nama baik, Guru Supriyani bakal laporkan balik Aibda WH dan istri. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, merasa janggal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Meski Supriyani dituntut bebas, namun JPU menyatakan ada pemukulan ke siswa. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, ungkapnya, Senin, dikutip dari tribunnewsultra.com. Hingga saat ini kliennya masih membantah melakukan pemukulan ke anak Aibda WH. Pihaknya meminta sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan yang akan digelar di PN Andulo pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Jika Supriyani divonis bebas oleh majelis hakim, sejumlah langkah hukum telah disiapkan untuk memberikan efek jera orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan, terang Andri, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, dikutip dari YouTube Nusantara TV. Sejumlah nama yang akan dilaporkan balik yakni Aibda WH, istrinya, hingga oknum Polsek Baito. Menurutnya, ada rekayasa dalam kasus ini hingga kesalahan prosedur penyelidikan. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Kemudian ada aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini, tukasnya. Andri Darmawan menegaskan langkah hukum tersebut merupakan keinginan dari Supriyani yang merasa tertekan usai dilaporkan. Supriyani ingin orang-orang yang melakukan kriminalisasi mendapat hukuman yang setimpal. Dia tidak ingin hukuman ini berlaku untuk Ibu Supriyani saja, tetapi juga tidak bisa berlaku kepada orang lain, khususnya yang melakukan rekayasa kasus dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani, pungkasnya. Sebelumnya, JPU menuntut Supriyani bebas dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Andulo, Senin. Supriyani adalah guru honorer yang didakwa melakukan pemukulan ke siswa anak Aibda WH. Setelah keluar ruang sidang, Supriyani yang mengenakan seragam PGRI berharap majelis hakim memberikan vonis bebas. Senang, alhamdulillah mudah-mudahan dengan itu bisa vonis bebas, bebernya, Senin. Ia menegaskan tak pernah melakukan pemukulan ke korban yang berinisial D, sejak awal saya sudah sampaikan tidak memukul, tuturnya.
Ujang Sutisna selaku JPU yang juga Kejari Konawe Selatan membacakan tuntutan terhadap terdakwa Supriyani. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ungkapnya. JPU meminta seluruh barang bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan kepada saksi. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi NF. Kedua sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, lanjutnya. Supriyani dituntut bebas oleh JPU dengan pertimbangan luka yang dialami korban tidak berada di organ vital sehingga tidak mengganggu aktivitas korban. Selain itu, tindakan Supriyani dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, ucap JPU. Selama 7 kali menjalani persidangan, Supriyani dianggap sopan dan kooperatif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea. Oleh karena itu, terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan, tukas JPU. Ibtu Muh Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito, disebut minta uang 2 juta rupiah ke Supriyani. Ibtu Muhammad Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara setelah terlibat penahanan guru honorer Supriyani. Ibtu Muhammad Idris disebut meminta uang sebesar 2 juta rupiah ke Supriyani. Hal ini dibenarkan oleh Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sam. Febri Sam mengatakan Ibtu Muh Idris tidak sendirian dicopot. Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin, juga ditarik Polres Konsel untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, kata Febri, Senin, tanggal 11 November tahun 2024, dikutip dari tribunnyusultra.com. Febri menyebut pihaknya sudah menunjuk 2 anak buah lainnya untuk mengisi jabatan yang kosong. Posisi pelaksana harian, Pelah Kapolsek Baito akan diemban oleh Ibda Komang Budayana PS. Ia sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Sementara, Kanit Reskrim Polsek Baito akan diisi Aibtu Indrianto. Sebelumnya, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Mosoleh, mengatakan ada 7 personel yang diperiksa. Rinciannya, 4 dari Polres Konsel dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, tambahnya. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Kapolsek Baito yang dicopot, Ibtu Muh Idris memiliki nama lengkap Muhammad Idris. Ia berpangkat Inspektur Polisi 1 atau disingkat Ibtu. Ibtu merupakan pangkat perwira pertama tingkat 2 di Kepolisian Republik Indonesia. Tanda kepangkatan Ibtu adalah 2 balok emas. Ibtu Muh Idris ternyata tergolong baru sebagai Kapolsek Baito. Ia menjabat sebagai orang nomor 1 di Polsek Baito selama kurang lebih 7 bulan. Ibtu Muh Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Ia menggantikan Kapolsek Baito sebelumnya yang bernama Ibda Fuad Hasan. Upacara sertijab dipimpin langsung oleh Kapolres Konsel, AKBP Wisnu Wibowo, di Aula Pesat Gatra Polres Konsel. Fakta lain terungkap, kasus Supriyani mulai mencuat di awal kepemimpinan Ibtu Muh Idris. Supriyani diketahui pertama kali mendapat panggilan Polsek Baito pada Minggu, tanggal 28 April tahun 2024. Berawal dari sinilah kasus guru Supriyani itu mencuat ke publik dan menjadi bahan perbincangan. Kasus Supriyani hingga sekarang masih berjalan di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.
Ibtu Muh Idris dalam setiap kesempatan saat ditemui media enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus Guru Supriyani tersebut. Termasuk saat ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, katanya. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut bebas guru honorer SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Tuntutan itu dibacakan di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kabupaten Konawe Selatan. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, kata jaksa. Supriyani tetap dianggap jaksa melakukan pemukulan terhadap siswanya yang merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim, WH. Dikutip dari Tribun Sultra, jaksa mengatakan luka yang diderita korban tidak berada di organ vital. Selain itu, jaksa juga menganggap luka korban tidak mengganggu korban dalam beraktivitas. Pukulan Supriyani terhadap korban bukan dalam rangka penganiayaan tetapi untuk mendidik dan dilakukan secara spontan. Perbuatan terdakwa Supriyani memukul anak korban, namun bukan tindak pidana, ungkap jaksa. Jaksa menyatakan Supriyani tidak mengakui perbuatannya lantaran ketakutan untuk hilangnya kesempatan menjadi guru tetap. Demi nama baik, Guru Supriyani bakal laporkan balik Aibda WH dan istri. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, merasa janggal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Meski Supriyani dituntut bebas, namun JPU menyatakan ada pemukulan ke siswa. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, ungkapnya, Senin, dikutip dari tribunnewsultra.com. Hingga saat ini kliennya masih membantah melakukan pemukulan ke anak Aibda WH. Pihaknya meminta sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan yang akan digelar di PN Andulo pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Jika Supriyani divonis bebas oleh majelis hakim, sejumlah langkah hukum telah disiapkan untuk memberikan efek jera orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan, terang Andri, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, dikutip dari YouTube Nusantara TV. Sejumlah nama yang akan dilaporkan balik yakni Aibda WH, istrinya, hingga oknum Polsek Baito. Menurutnya, ada rekayasa dalam kasus ini hingga kesalahan prosedur penyelidikan. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Kemudian ada aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini, tukasnya. Andri Darmawan menegaskan langkah hukum tersebut merupakan keinginan dari Supriyani yang merasa tertekan usai dilaporkan. Supriyani ingin orang-orang yang melakukan kriminalisasi mendapat hukuman yang setimpal. Dia tidak ingin hukuman ini berlaku untuk Ibu Supriyani saja, tetapi juga tidak bisa berlaku kepada orang lain, khususnya yang melakukan rekayasa kasus dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani, pungkasnya. Sebelumnya, JPU menuntut Supriyani bebas dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Andulo, Senin. Supriyani adalah guru honorer yang didakwa melakukan pemukulan ke siswa anak Aibda WH. Setelah keluar ruang sidang, Supriyani yang mengenakan seragam PGRI berharap majelis hakim memberikan vonis bebas. Senang, alhamdulillah mudah-mudahan dengan itu bisa vonis bebas, bebernya, Senin. Ia menegaskan tak pernah melakukan pemukulan ke korban yang berinisial D, sejak awal saya sudah sampaikan tidak memukul, tuturnya.
Ujang Sutisna selaku JPU yang juga Kejari Konawe Selatan membacakan tuntutan terhadap terdakwa Supriyani. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ungkapnya. JPU meminta seluruh barang bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan kepada saksi. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi NF. Kedua sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, lanjutnya. Supriyani dituntut bebas oleh JPU dengan pertimbangan luka yang dialami korban tidak berada di organ vital sehingga tidak mengganggu aktivitas korban. Selain itu, tindakan Supriyani dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, ucap JPU. Selama 7 kali menjalani persidangan, Supriyani dianggap sopan dan kooperatif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea. Oleh karena itu, terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan, tukas JPU. Ibtu Muh Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito, disebut minta uang 2 juta rupiah ke Supriyani. Ibtu Muhammad Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara setelah terlibat penahanan guru honorer Supriyani. Ibtu Muhammad Idris disebut meminta uang sebesar 2 juta rupiah ke Supriyani. Hal ini dibenarkan oleh Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sam. Febri Sam mengatakan Ibtu Muh Idris tidak sendirian dicopot. Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin, juga ditarik Polres Konsel untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, kata Febri, Senin, tanggal 11 November tahun 2024, dikutip dari tribunnyusultra.com. Febri menyebut pihaknya sudah menunjuk 2 anak buah lainnya untuk mengisi jabatan yang kosong. Posisi pelaksana harian, Pelah Kapolsek Baito akan diemban oleh Ibda Komang Budayana PS. Ia sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Sementara, Kanit Reskrim Polsek Baito akan diisi Aibtu Indrianto. Sebelumnya, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Moh Soleh, mengatakan ada 7 personel yang diperiksa. Rinciannya, 4 dari Polres Konsel dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, tambahnya. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Kapolsek Baito yang dicopot, Ibtu Muh Idris memiliki nama lengkap Muhammad Idris. Ia berpangkat Inspektur Polisi 1 atau disingkat Ibtu. Ibtu merupakan pangkat perwira pertama tingkat 2 di Kepolisian Republik Indonesia. Tanda kepangkatan Ibtu adalah 2 balok emas. Ibtu Muh Idris ternyata tergolong baru sebagai Kapolsek Baito. Ia menjabat sebagai orang nomor 1 di Polsek Baito selama kurang lebih 7 bulan. Ibtu Muh Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Ia menggantikan Kapolsek Baito sebelumnya yang bernama Ibda Fuad Hasan. Upacara sertijab dipimpin langsung oleh Kapolres Konsel, AKBP Wisnu Wibowo, di Aula Pesat Gatra Polres Konsel. Fakta lain terungkap, kasus Supriyani mulai mencuat di awal kepemimpinan Ibtu Muh Idris. Supriyani diketahui pertama kali mendapat panggilan Polsek Baito pada Minggu, tanggal 28 April tahun 2024. Berawal dari sinilah kasus guru Supriyani itu mencuat ke publik dan menjadi bahan perbincangan. Kasus Supriyani hingga sekarang masih berjalan di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.
Ibtu Muh Idris dalam setiap kesempatan saat ditemui media enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus Guru Supriyani tersebut. Termasuk saat ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, katanya. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut bebas guru honorer SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Tuntutan itu dibacakan di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kabupaten Konawe Selatan. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, kata jaksa. Supriyani tetap dianggap jaksa melakukan pemukulan terhadap siswanya yang merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim, WH. Dikutip dari Tribun Sultra, jaksa mengatakan luka yang diderita korban tidak berada di organ vital. Selain itu, jaksa juga menganggap luka korban tidak mengganggu korban dalam beraktivitas. Pukulan Supriyani terhadap korban bukan dalam rangka penganiayaan tetapi untuk mendidik dan dilakukan secara spontan. Perbuatan terdakwa Supriyani memukul anak korban, namun bukan tindak pidana, ungkap jaksa. Jaksa menyatakan Supriyani tidak mengakui perbuatannya lantaran ketakutan untuk hilangnya kesempatan menjadi guru tetap. Demi nama baik, Guru Supriyani bakal laporkan balik Aibda WH dan istri. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, merasa janggal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Meski Supriyani dituntut bebas, namun JPU menyatakan ada pemukulan ke siswa. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, ungkapnya, Senin, dikutip dari tribunnewsultra.com. Hingga saat ini kliennya masih membantah melakukan pemukulan ke anak Aibda WH. Pihaknya meminta sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan yang akan digelar di PN Andulo pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Jika Supriyani divonis bebas oleh majelis hakim, sejumlah langkah hukum telah disiapkan untuk memberikan efek jera orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan, terang Andri, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, dikutip dari YouTube Nusantara TV. Sejumlah nama yang akan dilaporkan balik yakni Aibda WH, istrinya, hingga oknum Polsek Baito. Menurutnya, ada rekayasa dalam kasus ini hingga kesalahan prosedur penyelidikan. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Kemudian ada aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini, tukasnya. Andri Darmawan menegaskan langkah hukum tersebut merupakan keinginan dari Supriyani yang merasa tertekan usai dilaporkan. Supriyani ingin orang-orang yang melakukan kriminalisasi mendapat hukuman yang setimpal. Dia tidak ingin hukuman ini berlaku untuk Ibu Supriyani saja, tetapi juga tidak bisa berlaku kepada orang lain, khususnya yang melakukan rekayasa kasus dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani, pungkasnya. Sebelumnya, JPU menuntut Supriyani bebas dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Andulo, Senin. Supriyani adalah guru honorer yang didakwa melakukan pemukulan ke siswa anak Aibda WH. Setelah keluar ruang sidang, Supriyani yang mengenakan seragam PGRI berharap majelis hakim memberikan vonis bebas. Senang, alhamdulillah mudah-mudahan dengan itu bisa vonis bebas, bebernya, Senin. Ia menegaskan tak pernah melakukan pemukulan ke korban yang berinisial D, sejak awal saya sudah sampaikan tidak memukul, tuturnya.
Ujang Sutisna selaku JPU yang juga Kejari Konawe Selatan membacakan tuntutan terhadap terdakwa Supriyani. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ungkapnya. JPU meminta seluruh barang bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan kepada saksi. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi NF. Kedua sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, lanjutnya. Supriyani dituntut bebas oleh JPU dengan pertimbangan luka yang dialami korban tidak berada di organ vital sehingga tidak mengganggu aktivitas korban. Selain itu, tindakan Supriyani dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, ucap JPU. Selama 7 kali menjalani persidangan, Supriyani dianggap sopan dan kooperatif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea. Oleh karena itu, terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan, tukas JPU. Ibtu Muh Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito, disebut minta uang 2 juta rupiah ke Supriyani. Ibtu Muhammad Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara setelah terlibat penahanan guru honorer Supriyani. Ibtu Muhammad Idris disebut meminta uang sebesar 2 juta rupiah ke Supriyani. Hal ini dibenarkan oleh Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sam. Febri Sam mengatakan Ibtu Muh Idris tidak sendirian dicopot. Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin, juga ditarik Polres Konsel untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, kata Febri, Senin, tanggal 11 November tahun 2024, dikutip dari tribunnyusultra.com. Febri menyebut pihaknya sudah menunjuk 2 anak buah lainnya untuk mengisi jabatan yang kosong. Posisi pelaksana harian, Pelah Kapolsek Baito akan diemban oleh Ibda Komang Budayana PS. Ia sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Sementara, Kanit Reskrim Polsek Baito akan diisi Aibtu Indrianto. Sebelumnya, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Mohsoleh, mengatakan ada 7 personel yang diperiksa. Rinciannya, 4 dari Polres Konsel dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, tambahnya. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Kapolsek Baito yang dicopot, Ibtu Muh Idris memiliki nama lengkap Muhammad Idris. Ia berpangkat Inspektur Polisi 1 atau disingkat Ibtu. Ibtu merupakan pangkat perwira pertama tingkat 2 di Kepolisian Republik Indonesia. Tanda kepangkatan Ibtu adalah 2 balok emas. Ibtu Muh Idris ternyata tergolong baru sebagai Kapolsek Baito. Ia menjabat sebagai orang nomor 1 di Polsek Baito selama kurang lebih 7 bulan. Ibtu Muh Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Ia menggantikan Kapolsek Baito sebelumnya yang bernama Ibda Fuad Hasan. Upacara sertijab dipimpin langsung oleh Kapolres Konsel, AKBP Wisnu Wibowo, di Aula Pesat Gatra Polres Konsel. Fakta lain terungkap, kasus Supriyani mulai mencuat di awal kepemimpinan Ibtu Muh Idris. Supriyani diketahui pertama kali mendapat panggilan Polsek Baito pada Minggu, tanggal 28 April tahun 2024. Berawal dari sinilah kasus guru Supriyani itu mencuat ke publik dan menjadi bahan perbincangan. Kasus Supriyani hingga sekarang masih berjalan di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.
Ibtu Muh Idris dalam setiap kesempatan saat ditemui media enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus guru Supriyani tersebut. Termasuk saat ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, katanya. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut bebas guru honorer SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Tuntutan itu dibacakan di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kabupaten Konawe Selatan. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, kata jaksa. Supriyani tetap dianggap jaksa melakukan pemukulan terhadap siswanya yang merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim, WH. Dikutip dari Tribun Sultra, jaksa mengatakan luka yang diderita korban tidak berada di organ vital. Selain itu, jaksa juga menganggap luka korban tidak mengganggu korban dalam beraktivitas. Pukulan Supriyani terhadap korban bukan dalam rangka penganiayaan tetapi untuk mendidik dan dilakukan secara spontan. Perbuatan terdakwa Supriyani memukul anak korban, namun bukan tindak pidana, ungkap jaksa. Jaksa menyatakan Supriyani tidak mengakui perbuatannya lantaran ketakutan untuk hilangnya kesempatan menjadi guru tetap. Demi nama baik, Guru Supriyani bakal laporkan balik Aibda WH dan istri. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, merasa janggal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Meski Supriyani dituntut bebas, namun JPU menyatakan ada pemukulan ke siswa. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, ungkapnya, Senin, dikutip dari tribunnewsultra.com. Hingga saat ini kliennya masih membantah melakukan pemukulan ke anak Aibda WH. Pihaknya meminta sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan yang akan digelar di PN Andulo pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Jika Supriyani divonis bebas oleh majelis hakim, sejumlah langkah hukum telah disiapkan untuk memberikan efek jera orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan, terang Andri, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, dikutip dari YouTube Nusantara TV. Sejumlah nama yang akan dilaporkan balik yakni Aibda WH, istrinya, hingga oknum Polsek Baito. Menurutnya, ada rekayasa dalam kasus ini hingga kesalahan prosedur penyelidikan. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Kemudian ada aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini, tukasnya. Andri Darmawan menegaskan langkah hukum tersebut merupakan keinginan dari Supriyani yang merasa tertekan usai dilaporkan. Supriyani ingin orang-orang yang melakukan kriminalisasi mendapat hukuman yang setimpal. Dia tidak ingin hukuman ini berlaku untuk Ibu Supriyani saja, tetapi juga tidak bisa berlaku kepada orang lain, khususnya yang melakukan rekayasa kasus dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani, pungkasnya. Sebelumnya, JPU menuntut Supriyani bebas dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Andulo, Senin. Supriyani adalah guru honorer yang didakwa melakukan pemukulan ke siswa anak Aibda WH. Setelah keluar ruang sidang, Supriyani yang mengenakan seragam PGRI berharap majelis hakim memberikan vonis bebas. Senang, alhamdulillah mudah-mudahan dengan itu bisa vonis bebas, bebernya, Senin. Ia menegaskan tak pernah melakukan pemukulan ke korban yang berinisial D, sejak awal saya sudah sampaikan tidak memukul, tuturnya.
Ujang Sutisna selaku JPU yang juga Kejari Konawe Selatan membacakan tuntutan terhadap terdakwa Supriyani. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ungkapnya. JPU meminta seluruh barang bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan kepada saksi. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi NF. Kedua sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, lanjutnya. Supriyani dituntut bebas oleh JPU dengan pertimbangan luka yang dialami korban tidak berada di organ vital sehingga tidak mengganggu aktivitas korban. Selain itu, tindakan Supriyani dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, ucap JPU. Selama 7 kali menjalani persidangan, Supriyani dianggap sopan dan kooperatif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea. Oleh karena itu, terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan, tukas JPU. Ibtu Muh Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito, disebut minta uang 2 juta rupiah ke Supriyani. Ibtu Muhammad Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara setelah terlibat penahanan guru honorer Supriyani. Ibtu Muhammad Idris disebut meminta uang sebesar 2 juta rupiah ke Supriyani. Hal ini dibenarkan oleh Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sam. Febri Sam mengatakan Ibtu Muh Idris tidak sendirian dicopot. Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin, juga ditarik Polres Konsel untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, kata Febri, Senin, tanggal 11 November tahun 2024, dikutip dari tribunnyusultra.com. Febri menyebut pihaknya sudah menunjuk 2 anak buah lainnya untuk mengisi jabatan yang kosong. Posisi pelaksana harian, Pelah Kapolsek Baito akan diemban oleh Ibda Komang Budayana PS. Ia sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Sementara, Kanit Reskrim Polsek Baito akan diisi Aibtu Indrianto. Sebelumnya, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Mosoleh, mengatakan ada 7 personel yang diperiksa. Rinciannya, 4 dari Polres Konsel dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, tambahnya. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Kapolsek Baito yang dicopot, Ibtu Muh Idris memiliki nama lengkap Muhammad Idris. Ia berpangkat Inspektur Polisi 1 atau disingkat Ibtu. Ibtu merupakan pangkat perwira pertama tingkat 2 di Kepolisian Republik Indonesia. Tanda kepangkatan Ibtu adalah 2 balok emas. Ibtu Muh Idris ternyata tergolong baru sebagai Kapolsek Baito. Ia menjabat sebagai orang nomor 1 di Polsek Baito selama kurang lebih 7 bulan. Ibtu Muh Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Ia menggantikan Kapolsek Baito sebelumnya yang bernama Ibda Fuad Hasan. Upacara sertijab dipimpin langsung oleh Kapolres Konsel, AKBP Wisnu Wibowo, di Aula Pesat Gatra Polres Konsel. Fakta lain terungkap, kasus Supriyani mulai mencuat di awal kepemimpinan Ibtu Muh Idris. Supriyani diketahui pertama kali mendapat panggilan Polsek Baito pada Minggu, tanggal 28 April tahun 2024. Berawal dari sinilah kasus guru Supriyani itu mencuat ke publik dan menjadi bahan perbincangan. Kasus Supriyani hingga sekarang masih berjalan di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.
Ibtu Muh Idris dalam setiap kesempatan saat ditemui media enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus guru Supriyani tersebut. Termasuk saat ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, katanya. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut bebas guru honorer SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Tuntutan itu dibacakan di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kabupaten Konawe Selatan. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, kata jaksa. Supriyani tetap dianggap jaksa melakukan pemukulan terhadap siswanya yang merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim, WH. Dikutip dari Tribun Sultra, jaksa mengatakan luka yang diderita korban tidak berada di organ vital. Selain itu, jaksa juga menganggap luka korban tidak mengganggu korban dalam beraktivitas. Pukulan Supriyani terhadap korban bukan dalam rangka penganiayaan tetapi untuk mendidik dan dilakukan secara spontan. Perbuatan terdakwa Supriyani memukul anak korban, namun bukan tindak pidana, ungkap jaksa. Jaksa menyatakan Supriyani tidak mengakui perbuatannya lantaran ketakutan untuk hilangnya kesempatan menjadi guru tetap. Demi nama baik, Guru Supriyani bakal laporkan balik Aibda WH dan istri. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, merasa janggal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Meski Supriyani dituntut bebas, namun JPU menyatakan ada pemukulan ke siswa. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, ungkapnya, Senin, dikutip dari tribunnewsultra.com. Hingga saat ini kliennya masih membantah melakukan pemukulan ke anak Aibda WH. Pihaknya meminta sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan yang akan digelar di PN Andulo pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Jika Supriyani divonis bebas oleh majelis hakim, sejumlah langkah hukum telah disiapkan untuk memberikan efek jera orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan, terang Andri, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, dikutip dari YouTube Nusantara TV. Sejumlah nama yang akan dilaporkan balik yakni Aibda WH, istrinya, hingga oknum Polsek Baito. Menurutnya, ada rekayasa dalam kasus ini hingga kesalahan prosedur penyelidikan. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Kemudian ada aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini, tukasnya. Andri Darmawan menegaskan langkah hukum tersebut merupakan keinginan dari Supriyani yang merasa tertekan usai dilaporkan. Supriyani ingin orang-orang yang melakukan kriminalisasi mendapat hukuman yang setimpal. Dia tidak ingin hukuman ini berlaku untuk Ibu Supriyani saja, tetapi juga tidak bisa berlaku kepada orang lain, khususnya yang melakukan rekayasa kasus dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani, pungkasnya. Sebelumnya, JPU menuntut Supriyani bebas dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Andulo, Senin. Supriyani adalah guru honorer yang didakwa melakukan pemukulan ke siswa anak Aibda WH. Setelah keluar ruang sidang, Supriyani yang mengenakan seragam PGRI berharap majelis hakim memberikan vonis bebas. Senang, alhamdulillah mudah-mudahan dengan itu bisa vonis bebas, bebernya, Senin. Ia menegaskan tak pernah melakukan pemukulan ke korban yang berinisial D, sejak awal saya sudah sampaikan tidak memukul, tuturnya.
Ujang Sutisna selaku JPU yang juga Kejari Konawe Selatan membacakan tuntutan terhadap terdakwa Supriyani. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ungkapnya. JPU meminta seluruh barang bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan kepada saksi. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi NF. Kedua sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, lanjutnya. Supriyani dituntut bebas oleh JPU dengan pertimbangan luka yang dialami korban tidak berada di organ vital sehingga tidak mengganggu aktivitas korban. Selain itu, tindakan Supriyani dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, ucap JPU. Selama 7 kali menjalani persidangan, Supriyani dianggap sopan dan kooperatif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea. Oleh karena itu, terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan, tukas JPU. Ibtu Muh Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito, disebut minta uang 2 juta rupiah ke Supriyani. Ibtu Muhammad Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara setelah terlibat penahanan guru honorer Supriyani. Ibtu Muhammad Idris disebut meminta uang sebesar 2 juta rupiah ke Supriyani. Hal ini dibenarkan oleh Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sam. Febri Sam mengatakan Ibtu Muh Idris tidak sendirian dicopot. Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin, juga ditarik Polres Konsel untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, kata Febri, Senin, tanggal 11 November tahun 2024, dikutip dari tribunnyusultra.com. Febri menyebut pihaknya sudah menunjuk 2 anak buah lainnya untuk mengisi jabatan yang kosong. Posisi pelaksana harian, Pelah Kapolsek Baito akan diemban oleh Ibda Komang Budayana PS. Ia sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Sementara, Kanit Reskrim Polsek Baito akan diisi Aibtu Indrianto. Sebelumnya, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Mosoleh, mengatakan ada 7 personel yang diperiksa. Rinciannya, 4 dari Polres Konsel dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, tambahnya. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Kapolsek Baito yang dicopot, Ibtu Muh Idris memiliki nama lengkap Muhammad Idris. Ia berpangkat Inspektur Polisi 1 atau disingkat Ibtu. Ibtu merupakan pangkat perwira pertama tingkat 2 di Kepolisian Republik Indonesia. Tanda kepangkatan Ibtu adalah 2 balok emas. Ibtu Muh Idris ternyata tergolong baru sebagai Kapolsek Baito. Ia menjabat sebagai orang nomor 1 di Polsek Baito selama kurang lebih 7 bulan. Ibtu Muh Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Ia menggantikan Kapolsek Baito sebelumnya yang bernama Ibda Fuad Hasan. Upacara sertijab dipimpin langsung oleh Kapolres Konsel, AKBP Wisnu Wibowo, di Aula Pesat Gatra Polres Konsel. Fakta lain terungkap, kasus Supriyani mulai mencuat di awal kepemimpinan Ibtu Muh Idris. Supriyani diketahui pertama kali mendapat panggilan Polsek Baito pada Minggu, tanggal 28 April tahun 2024. Berawal dari sinilah kasus guru Supriyani itu mencuat ke publik dan menjadi bahan perbincangan. Kasus Supriyani hingga sekarang masih berjalan di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.
Ibtu Muh Idris dalam setiap kesempatan saat ditemui media enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus guru Supriyani tersebut. Termasuk saat ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, katanya. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut bebas guru honorer SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Tuntutan itu dibacakan di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kabupaten Konawe Selatan. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, kata jaksa. Supriyani tetap dianggap jaksa melakukan pemukulan terhadap siswanya yang merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim, WH. Dikutip dari Tribun Sultra, jaksa mengatakan luka yang diderita korban tidak berada di organ vital. Selain itu, jaksa juga menganggap luka korban tidak mengganggu korban dalam beraktivitas. Pukulan Supriyani terhadap korban bukan dalam rangka penganiayaan tetapi untuk mendidik dan dilakukan secara spontan. Perbuatan terdakwa Supriyani memukul anak korban, namun bukan tindak pidana, ungkap jaksa. Jaksa menyatakan Supriyani tidak mengakui perbuatannya lantaran ketakutan untuk hilangnya kesempatan menjadi guru tetap. Demi nama baik, Guru Supriyani bakal laporkan balik Aibda WH dan istri. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, merasa janggal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Meski Supriyani dituntut bebas, namun JPU menyatakan ada pemukulan ke siswa. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, ungkapnya, Senin, dikutip dari tribunnewsultra.com. Hingga saat ini kliennya masih membantah melakukan pemukulan ke anak Aibda WH. Pihaknya meminta sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan yang akan digelar di PN Andulo pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Jika Supriyani divonis bebas oleh majelis hakim, sejumlah langkah hukum telah disiapkan untuk memberikan efek jera orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan, terang Andri, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, dikutip dari YouTube Nusantara TV. Sejumlah nama yang akan dilaporkan balik yakni Aibda WH, istrinya, hingga oknum Polsek Baito. Menurutnya, ada rekayasa dalam kasus ini hingga kesalahan prosedur penyelidikan. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Kemudian ada aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini, tukasnya. Andri Darmawan menegaskan langkah hukum tersebut merupakan keinginan dari Supriyani yang merasa tertekan usai dilaporkan. Supriyani ingin orang-orang yang melakukan kriminalisasi mendapat hukuman yang setimpal. Dia tidak ingin hukuman ini berlaku untuk Ibu Supriyani saja, tetapi juga tidak bisa berlaku kepada orang lain, khususnya yang melakukan rekayasa kasus dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani, pungkasnya. Sebelumnya, JPU menuntut Supriyani bebas dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Andulo, Senin. Supriyani adalah guru honorer yang didakwa melakukan pemukulan ke siswa anak Aibda WH. Setelah keluar ruang sidang, Supriyani yang mengenakan seragam PGRI berharap majelis hakim memberikan vonis bebas. Senang, alhamdulillah mudah-mudahan dengan itu bisa vonis bebas, bebernya, Senin. Ia menegaskan tak pernah melakukan pemukulan ke korban yang berinisial D, sejak awal saya sudah sampaikan tidak memukul, tuturnya.
Ujang Sutisna selaku JPU yang juga Kejari Konawe Selatan membacakan tuntutan terhadap terdakwa Supriyani. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ungkapnya. JPU meminta seluruh barang bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan kepada saksi. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi NF. Kedua sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, lanjutnya. Supriyani dituntut bebas oleh JPU dengan pertimbangan luka yang dialami korban tidak berada di organ vital sehingga tidak mengganggu aktivitas korban. Selain itu, tindakan Supriyani dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, ucap JPU. Selama 7 kali menjalani persidangan, Supriyani dianggap sopan dan kooperatif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea. Oleh karena itu, terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan, tukas JPU. Ibtu Muh Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito, disebut minta uang 2 juta rupiah ke Supriyani. Ibtu Muhammad Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara setelah terlibat penahanan guru honorer Supriyani. Ibtu Muhammad Idris disebut meminta uang sebesar 2 juta rupiah ke Supriyani. Hal ini dibenarkan oleh Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sam. Febri Sam mengatakan Ibtu Muh Idris tidak sendirian dicopot. Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin, juga ditarik Polres Konsel untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, kata Febri, Senin, tanggal 11 November tahun 2024, dikutip dari tribunnyusultra.com. Febri menyebut pihaknya sudah menunjuk 2 anak buah lainnya untuk mengisi jabatan yang kosong. Posisi pelaksana harian, Pelah Kapolsek Baito akan diemban oleh Ibda Komang Budayana PS. Ia sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Sementara, Kanit Reskrim Polsek Baito akan diisi Aibtu Indrianto. Sebelumnya, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Mosoleh, mengatakan ada 7 personel yang diperiksa. Rinciannya, 4 dari Polres Konsel dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, tambahnya. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Kapolsek Baito yang dicopot, Ibtu Muh Idris memiliki nama lengkap Muhammad Idris. Ia berpangkat Inspektur Polisi 1 atau disingkat Ibtu. Ibtu merupakan pangkat perwira pertama tingkat 2 di Kepolisian Republik Indonesia. Tanda kepangkatan Ibtu adalah 2 balok emas. Ibtu Muh Idris ternyata tergolong baru sebagai Kapolsek Baito. Ia menjabat sebagai orang nomor 1 di Polsek Baito selama kurang lebih 7 bulan. Ibtu Muh Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Ia menggantikan Kapolsek Baito sebelumnya yang bernama Ibda Fuad Hasan. Upacara sertijab dipimpin langsung oleh Kapolres Konsel, AKBP Wisnu Wibowo, di Aula Pesat Gatra Polres Konsel. Fakta lain terungkap, kasus Supriyani mulai mencuat di awal kepemimpinan Ibtu Muh Idris. Supriyani diketahui pertama kali mendapat panggilan Polsek Baito pada Minggu, tanggal 28 April tahun 2024. Berawal dari sinilah kasus guru Supriyani itu mencuat ke publik dan menjadi bahan perbincangan. Kasus Supriyani hingga sekarang masih berjalan di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.
Ibtu Muh Idris dalam setiap kesempatan saat ditemui media enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus guru Supriyani tersebut. Termasuk saat ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, katanya. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut bebas guru honorer SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Tuntutan itu dibacakan di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kabupaten Konawe Selatan. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, kata jaksa. Supriyani tetap dianggap jaksa melakukan pemukulan terhadap siswanya yang merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim, WH. Dikutip dari Tribun Sultra, jaksa mengatakan luka yang diderita korban tidak berada di organ vital. Selain itu, jaksa juga menganggap luka korban tidak mengganggu korban dalam beraktivitas. Pukulan Supriyani terhadap korban bukan dalam rangka penganiayaan tetapi untuk mendidik dan dilakukan secara spontan. Perbuatan terdakwa Supriyani memukul anak korban, namun bukan tindak pidana, ungkap jaksa. Jaksa menyatakan Supriyani tidak mengakui perbuatannya lantaran ketakutan untuk hilangnya kesempatan menjadi guru tetap. Demi nama baik, Guru Supriyani bakal laporkan balik Aibda WH dan istri. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, merasa janggal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Meski Supriyani dituntut bebas, namun JPU menyatakan ada pemukulan ke siswa. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, ungkapnya, Senin, dikutip dari tribunnewsultra.com. Hingga saat ini kliennya masih membantah melakukan pemukulan ke anak Aibda WH. Pihaknya meminta sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan yang akan digelar di PN Andulo pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Jika Supriyani divonis bebas oleh majelis hakim, sejumlah langkah hukum telah disiapkan untuk memberikan efek jera orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan, terang Andri, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, dikutip dari YouTube Nusantara TV. Sejumlah nama yang akan dilaporkan balik yakni Aibda WH, istrinya, hingga oknum Polsek Baito. Menurutnya, ada rekayasa dalam kasus ini hingga kesalahan prosedur penyelidikan. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Kemudian ada aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini, tukasnya. Andri Darmawan menegaskan langkah hukum tersebut merupakan keinginan dari Supriyani yang merasa tertekan usai dilaporkan. Supriyani ingin orang-orang yang melakukan kriminalisasi mendapat hukuman yang setimpal. Dia tidak ingin hukuman ini berlaku untuk Ibu Supriyani saja, tetapi juga tidak bisa berlaku kepada orang lain, khususnya yang melakukan rekayasa kasus dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani, pungkasnya. Sebelumnya, JPU menuntut Supriyani bebas dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Andulo, Senin. Supriyani adalah guru honorer yang didakwa melakukan pemukulan ke siswa anak Aibda WH. Setelah keluar ruang sidang, Supriyani yang mengenakan seragam PGRI berharap majelis hakim memberikan vonis bebas. Senang, alhamdulillah mudah-mudahan dengan itu bisa vonis bebas, bebernya, Senin. Ia menegaskan tak pernah melakukan pemukulan ke korban yang berinisial D, sejak awal saya sudah sampaikan tidak memukul, tuturnya.
Ujang Sutisna selaku JPU yang juga Kejari Konawe Selatan membacakan tuntutan terhadap terdakwa Supriyani. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ungkapnya. JPU meminta seluruh barang bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan kepada saksi. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi NF. Kedua sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, lanjutnya. Supriyani dituntut bebas oleh JPU dengan pertimbangan luka yang dialami korban tidak berada di organ vital sehingga tidak mengganggu aktivitas korban. Selain itu, tindakan Supriyani dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, ucap JPU. Selama 7 kali menjalani persidangan, Supriyani dianggap sopan dan kooperatif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea. Oleh karena itu, terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan, tukas JPU. Ibtu Muh Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito, disebut minta uang 2 juta rupiah ke Supriyani. Ibtu Muhammad Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara setelah terlibat penahanan guru honorer Supriyani. Ibtu Muhammad Idris disebut meminta uang sebesar 2 juta rupiah ke Supriyani. Hal ini dibenarkan oleh Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sam. Febri Sam mengatakan Ibtu Muh Idris tidak sendirian dicopot. Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin, juga ditarik Polres Konsel untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, kata Febri, Senin, tanggal 11 November tahun 2024, dikutip dari tribunnyusultra.com. Febri menyebut pihaknya sudah menunjuk 2 anak buah lainnya untuk mengisi jabatan yang kosong. Posisi pelaksana harian, Pelah Kapolsek Baito akan diemban oleh Ibda Komang Budayana PS. Ia sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Sementara, Kanit Reskrim Polsek Baito akan diisi Aibtu Indrianto. Sebelumnya, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Mosoleh, mengatakan ada 7 personel yang diperiksa. Rinciannya, 4 dari Polres Konsel dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, tambahnya. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Kapolsek Baito yang dicopot, Ibtu Muh Idris memiliki nama lengkap Muhammad Idris. Ia berpangkat Inspektur Polisi 1 atau disingkat Ibtu. Ibtu merupakan pangkat perwira pertama tingkat 2 di Kepolisian Republik Indonesia. Tanda kepangkatan Ibtu adalah 2 balok emas. Ibtu Muh Idris ternyata tergolong baru sebagai Kapolsek Baito. Ia menjabat sebagai orang nomor 1 di Polsek Baito selama kurang lebih 7 bulan. Ibtu Muh Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Ia menggantikan Kapolsek Baito sebelumnya yang bernama Ibda Fuad Hasan. Upacara sertijab dipimpin langsung oleh Kapolres Konsel, AKBP Wisnu Wibowo, di Aula Pesat Gatra Polres Konsel. Fakta lain terungkap, kasus Supriyani mulai mencuat di awal kepemimpinan Ibtu Muh Idris. Supriyani diketahui pertama kali mendapat panggilan Polsek Baito pada Minggu, tanggal 28 April tahun 2024. Berawal dari sinilah kasus guru Supriyani itu mencuat ke publik dan menjadi bahan perbincangan. Kasus Supriyani hingga sekarang masih berjalan di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.
Ibtu Muh Idris dalam setiap kesempatan saat ditemui media enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus guru Supriyani tersebut. Termasuk saat ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, katanya. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut bebas guru honorer SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Tuntutan itu dibacakan di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kabupaten Konawe Selatan. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, kata jaksa. Supriyani tetap dianggap jaksa melakukan pemukulan terhadap siswanya yang merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim, WH. Dikutip dari Tribun Sultra, jaksa mengatakan luka yang diderita korban tidak berada di organ vital. Selain itu, jaksa juga menganggap luka korban tidak mengganggu korban dalam beraktivitas. Pukulan Supriyani terhadap korban bukan dalam rangka penganiayaan tetapi untuk mendidik dan dilakukan secara spontan. Perbuatan terdakwa Supriyani memukul anak korban, namun bukan tindak pidana, ungkap jaksa. Jaksa menyatakan Supriyani tidak mengakui perbuatannya lantaran ketakutan untuk hilangnya kesempatan menjadi guru tetap. Demi nama baik, Guru Supriyani bakal laporkan balik Aibda WH dan istri. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, merasa janggal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Meski Supriyani dituntut bebas, namun JPU menyatakan ada pemukulan ke siswa. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, ungkapnya, Senin, dikutip dari tribunnewsultra.com. Hingga saat ini kliennya masih membantah melakukan pemukulan ke anak Aibda WH. Pihaknya meminta sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan yang akan digelar di PN Andulo pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Jika Supriyani divonis bebas oleh majelis hakim, sejumlah langkah hukum telah disiapkan untuk memberikan efek jera orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan, terang Andri, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, dikutip dari YouTube Nusantara TV. Sejumlah nama yang akan dilaporkan balik yakni Aibda WH, istrinya, hingga oknum Polsek Baito. Menurutnya, ada rekayasa dalam kasus ini hingga kesalahan prosedur penyelidikan. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Kemudian ada aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini, tukasnya. Andri Darmawan menegaskan langkah hukum tersebut merupakan keinginan dari Supriyani yang merasa tertekan usai dilaporkan. Supriyani ingin orang-orang yang melakukan kriminalisasi mendapat hukuman yang setimpal. Dia tidak ingin hukuman ini berlaku untuk Ibu Supriyani saja, tetapi juga tidak bisa berlaku kepada orang lain, khususnya yang melakukan rekayasa kasus dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani, pungkasnya. Sebelumnya, JPU menuntut Supriyani bebas dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Andulo, Senin. Supriyani adalah guru honorer yang didakwa melakukan pemukulan ke siswa anak Aibda WH. Setelah keluar ruang sidang, Supriyani yang mengenakan seragam PGRI berharap majelis hakim memberikan vonis bebas. Senang, alhamdulillah mudah-mudahan dengan itu bisa vonis bebas, bebernya, Senin. Ia menegaskan tak pernah melakukan pemukulan ke korban yang berinisial D, sejak awal saya sudah sampaikan tidak memukul, tuturnya.
Ujang Sutisna selaku JPU yang juga Kejari Konawe Selatan membacakan tuntutan terhadap terdakwa Supriyani. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ungkapnya. JPU meminta seluruh barang bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan kepada saksi. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi NF. Kedua sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, lanjutnya. Supriyani dituntut bebas oleh JPU dengan pertimbangan luka yang dialami korban tidak berada di organ vital sehingga tidak mengganggu aktivitas korban. Selain itu, tindakan Supriyani dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, ucap JPU. Selama 7 kali menjalani persidangan, Supriyani dianggap sopan dan kooperatif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea. Oleh karena itu, terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan, tukas JPU. Ibtu Muh Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito, disebut minta uang 2 juta rupiah ke Supriyani. Ibtu Muhammad Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara setelah terlibat penahanan guru honorer Supriyani. Ibtu Muhammad Idris disebut meminta uang sebesar 2 juta rupiah ke Supriyani. Hal ini dibenarkan oleh Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sam. Febri Sam mengatakan Ibtu Muh Idris tidak sendirian dicopot. Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin, juga ditarik Polres Konsel untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, kata Febri, Senin, tanggal 11 November tahun 2024, dikutip dari tribunnyusultra.com. Febri menyebut pihaknya sudah menunjuk 2 anak buah lainnya untuk mengisi jabatan yang kosong. Posisi pelaksana harian, Pelah. Kapolsek Baito akan diemban oleh Ibda Komang Budayana PS. Ia sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Sementara, Kanit Reskrim Polsek Baito akan diisi Aibtu Indrianto. Sebelumnya, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Mosoleh, mengatakan ada 7 personel yang diperiksa. Rinciannya, 4 dari Polres Konsel dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, tambahnya. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Kapolsek Baito yang dicopot, Ibtu Muh Idris memiliki nama lengkap Muhammad Idris. Ia berpangkat Inspektur Polisi 1 atau disingkat Ibtu. Ibtu merupakan pangkat perwira pertama tingkat 2 di Kepolisian Republik Indonesia. Tanda kepangkatan Ibtu adalah 2 balok emas. Ibtu Muh Idris ternyata tergolong baru sebagai Kapolsek Baito. Ia menjabat sebagai orang nomor 1 di Polsek Baito selama kurang lebih 7 bulan. Ibtu Muh Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Ia menggantikan Kapolsek Baito sebelumnya yang bernama Ibda Fuad Hasan. Upacara sertijab dipimpin langsung oleh Kapolres Konsel, AKBP Wisnu Wibowo, di Aula Pesat Gatra Polres Konsel. Fakta lain terungkap, kasus Supriyani mulai mencuat di awal kepemimpinan Ibtu Muh Idris. Supriyani diketahui pertama kali mendapat panggilan Polsek Baito pada Minggu, tanggal 28 April tahun 2024. Berawal dari sinilah kasus guru Supriyani itu mencuat ke publik dan menjadi bahan perbincangan. Kasus Supriyani hingga sekarang masih berjalan di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.
Ibtu Muh Idris dalam setiap kesempatan saat ditemui media enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus guru Supriyani tersebut. Termasuk saat ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, katanya. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut bebas guru honorer SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Tuntutan itu dibacakan di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kabupaten Konawe Selatan. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, kata jaksa. Supriyani tetap dianggap jaksa melakukan pemukulan terhadap siswanya yang merupakan anak dari Kanit Intel Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim, WH. Dikutip dari Tribun Sultra, jaksa mengatakan luka yang diderita korban tidak berada di organ vital. Selain itu, jaksa juga menganggap luka korban tidak mengganggu korban dalam beraktivitas. Pukulan Supriyani terhadap korban bukan dalam rangka penganiayaan tetapi untuk mendidik dan dilakukan secara spontan. Perbuatan terdakwa Supriyani memukul anak korban, namun bukan tindak pidana, ungkap jaksa. Jaksa menyatakan Supriyani tidak mengakui perbuatannya lantaran ketakutan untuk hilangnya kesempatan menjadi guru tetap. Demi nama baik, Guru Supriyani bakal laporkan balik Aibda WH dan istri. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, merasa janggal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Meski Supriyani dituntut bebas, namun JPU menyatakan ada pemukulan ke siswa. JPU menuntut bebas, tetapi memang dia menyatakan ada perbuatan tetapi tidak mensrea. Ini menurut kami sesuatu yang aneh, ungkapnya, Senin, dikutip dari tribunnyusultra.com. Hingga saat ini kliennya masih membantah melakukan pemukulan ke anak Aibda WH. Pihaknya meminta sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan yang akan digelar di PN Andulo pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Jika Supriyani divonis bebas oleh majelis hakim, sejumlah langkah hukum telah disiapkan untuk memberikan efek jera orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tentunya bahwa kami berharap kalau ini putusan bebas, kami akan melakukan langkah-langkah misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi kepada Bu Supriyani. Kemudian juga, kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap yang merekayasa perkara ini hingga sampai ke persidangan, terang Andri, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, dikutip dari YouTube Nusantara TV. Sejumlah nama yang akan dilaporkan balik yakni Aibda WH, istrinya, hingga oknum Polsek Baito. Menurutnya, ada rekayasa dalam kasus ini hingga kesalahan prosedur penyelidikan. Kami berharap adanya vonis bebas supaya kami bisa melakukan tuntutan semisal orang tua korban yang melakukan laporan palsu. Kemudian ada aparat misalnya Polsek Baito yang menyalahgunakan kewenangannya dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan ini, tukasnya. Andri Darmawan menegaskan langkah hukum tersebut merupakan keinginan dari Supriyani yang merasa tertekan usai dilaporkan. Supriyani ingin orang-orang yang melakukan kriminalisasi mendapat hukuman yang setimpal. Dia tidak ingin hukuman ini berlaku untuk Ibu Supriyani saja, tetapi juga tidak bisa berlaku kepada orang lain, khususnya yang melakukan rekayasa kasus dan melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani, pungkasnya. Sebelumnya, JPU menuntut Supriyani bebas dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Andulo, Senin. Supriyani adalah guru honorer yang didakwa melakukan pemukulan ke siswa anak Aibda WH. Setelah keluar ruang sidang, Supriyani yang mengenakan seragam PGRI berharap majelis hakim memberikan vonis bebas. Senang, alhamdulillah mudah-mudahan dengan itu bisa vonis bebas, bebernya, Senin. Ia menegaskan tak pernah melakukan pemukulan ke korban yang berinisial D, sejak awal saya sudah sampaikan tidak memukul, tuturnya.
Ujang Sutisna selaku JPU yang juga Kejari Konawe Selatan membacakan tuntutan terhadap terdakwa Supriyani. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, ungkapnya. JPU meminta seluruh barang bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan kepada saksi. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi NF. Kedua sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, lanjutnya. Supriyani dituntut bebas oleh JPU dengan pertimbangan luka yang dialami korban tidak berada di organ vital sehingga tidak mengganggu aktivitas korban. Selain itu, tindakan Supriyani dinilai bersifat mendidik dan dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, ucap JPU. Selama 7 kali menjalani persidangan, Supriyani dianggap sopan dan kooperatif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea. Oleh karena itu, terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan, tukas JPU. Ibtu Muh Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito, disebut minta uang 2 juta rupiah ke Supriyani. Ibtu Muhammad Idris dicopot dari jabatan Kapolsek Baito Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara setelah terlibat penahanan guru honorer Supriyani. Ibtu Muhammad Idris disebut meminta uang sebesar 2 juta rupiah ke Supriyani. Hal ini dibenarkan oleh Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sam. Febri Sam mengatakan Ibtu Muh Idris tidak sendirian dicopot. Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin, juga ditarik Polres Konsel untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, kata Febri, Senin, tanggal 11 November tahun 2024, dikutip dari tribunnyusultra.com. Febri menyebut pihaknya sudah menunjuk 2 anak buah lainnya untuk mengisi jabatan yang kosong. Posisi pelaksana harian, Pelah. Kapolsek Baito akan diemban oleh Ibda Komang Budayana PS. Ia sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Sementara, Kanit Reskrim Polsek Baito akan diisi Aibtu Indrianto. Sebelumnya, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Moh Soleh, mengatakan ada 7 personel yang diperiksa. Rinciannya, 4 dari Polres Konsel dan 3 dari Polsek Baito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Baito karena permintaan uang 2 juta rupiah, tambahnya. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, Kapolsek Baito yang dicopot, Ibtu Muh Idris memiliki nama lengkap Muhammad Idris. Ia berpangkat Inspektur Polisi 1 atau disingkat Ibtu. Ibtu merupakan pangkat perwira pertama tingkat 2 di Kepolisian Republik Indonesia. Tanda kepangkatan Ibtu adalah 2 balok emas. Ibtu Muh Idris ternyata tergolong baru sebagai Kapolsek Baito. Ia menjabat sebagai orang nomor 1 di Polsek Baito selama kurang lebih 7 bulan. Ibtu Muh Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Ia menggantikan Kapolsek Baito sebelumnya yang bernama Ibda Fuad Hasan. Upacara sertijab dipimpin langsung oleh Kapolres Konsel, AKBP Wisnu Wibowo, di Aula Pesat Gatra Polres Konsel. Fakta lain terungkap, kasus Supriyani mulai mencuat di awal kepemimpinan Ibtu Muh Idris. Supriyani diketahui pertama kali mendapat panggilan Polsek Baito pada Minggu, tanggal 28 April tahun 2024. Berawal dari sinilah kasus guru Supriyani itu mencuat ke publik dan menjadi bahan perbincangan. Kasus Supriyani hingga sekarang masih berjalan di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.
Ibtu Muh Idris dalam setiap kesempatan saat ditemui media enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus Guru Supriyani tersebut. Termasuk saat ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, katanya. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut bebas guru honorer SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Tuntutan itu dibacakan di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kabupaten Konawe Selatan. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, kata jaksa. Supriyani tetap